mana belum ada. Aduh. Kamu percaya nggak kalau kitabmu itu berisi sejarah? Kamu percaya nggak kalau kitabmu itu sejarah? Dari mana kau dapat Host. itu? Kasih 50 PK host. Hos, panas dia hos. Gak panas sesuai omongan. Kalau nggak panas kok nggak ada rem. Oke, teman-teman, di mute dulu semua, di mute dulu semua. Siap. Jangan Bang Zuma ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dilanjut, ini lagi seru-serunya diskusinya, Masya Allah. Silakan. Lanjut Bang Zuma. Jangan masuk kitab suci. Gini Bang Zuma, ini si abang ini nih nggak pinter-pinter diajar ini. Siapa tahu datang Bang Zuma agak dingin Dewa Moloknya Bang Zuma. Tafadhol Bang Zuma. Sabar dulu. Ini kita edukasi ya. Ini kebetulan mumpung Bang Zuma lagi mungkin ada waktu ya. Ini ngeri-ngeri sedap ini ada yang ini. Ini Oten ini kok ada rujukan tadi di Yeremia. Kau panggil Dewa Molok. Tuhan. Ini gimana nih? Sabar dulu. Saya turun kok itu. Kau panggil siapa? Tuhan kau panggil. Diam dulu. Hargai dulu. Itu Bang Palopo geruduk-geruduk. Mohon maaf kipas anginnya Bang Palopo. Oh ya, gue lagi di puncak ini. Lanjut. Jangan mute. Kalau orang bicara, jangan kau aja mau bicara. Itu narasinya tadi dia bilang sebelum adanya agama Kristen dan Islam, siapa yang duluan menumpahkan darah untuk darah manusia disembah gitu. Jadi aku bilang kalau begitu itu kipas anginnya dimati dulu Bang. Kedua kitab suci ini Itu geradak geruduk itu, mohon maaf. Itu narasimu aku ikuti. Sebentar biar nggak kemana-mana Abang Oten Kristen tadi. Gini loh. Kau nggak konsisten loh. Sebentar. Konsep yang mengorbankan daging manusia. Saya bilang kan, sebelum ada Kristen, sebelum ada Bani Israel, sebelum ada Islam, siapa yang memiliki konsep menghapus dosa dengan dengan daging hewan, dan siapa yang punya konsep dengan daging anak manusia? Iya, Pertanyaan saya itu. Mana data sejarahnya mana? Nah, saya membawa Yeremia ini. Masuk ke kitab suci Yeremia, nggak bisa dong. Kau bilang sebelum adanya Kristen, berarti belum ada kitab. Nah itu kan sebelum adanya Kristen itu. Nggak bisa kau masuk ke kitab suci. Kejadian Molok itu. Kejadian nggak bisa. Dewa Molok itu. Oke. Lanjut. Sudah. Itu isinya. Abang sayang. Tunggu dulu, diam dulu ya. Jadi tadi kan sudah dibawa dalil Yeremia. Jadi itu kan sebelum sebelum adanya Kristen. Jadi yang mengorbankan manusia itu adalah Dewa Molok. Lalu dilanjutkan oleh Kristen kan gitu. Oke, diam dulu, silakan. Masalah Dewa Molok itu aku paham. Kalau kitab Yeremia ini narasinya ini yang salah. Kalau begitu perbaiki narasimu dulu dari awal supaya nggak benturan. Kalau begitu. Oke. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Bagaimana ini Bang Zuma? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Lanjut Bang, ada Oten kepala batu ini. Nggak bisa, kau jangan framing, kau juga kepala batu. Sabar Bung ya. Jadi, izinkan saya bernarasi dulu secara Bible. Di dalam Bible itu dikatakan begini. Oso ege sontai, ke eksak mi sontai, dia laus ki poston teos. Nah, di dalam kitab orang Yahudi nih ya, Yesaya 66. Tuhan akan datang untuk membakar semua pemakan babi. Siapa pemakan babi ini? Mereka yang menguduskan dan mentahirkan diri mereka di taman Theos. Theos artinya kan dewa tuh. Ya, jadi Tuhan membakar pemakan babi yang mensucikan taman Theos, taman dewa. Sedangkan Kristen ini kan dari Romawi, pemakan babi dan penyembah Theos. Jadi kita mau kemana? Kristen penyembah Theos, Kristen pemakan babi. Nah sekarang ketika berbicara mengenai apa yang diuraikan pada sahabat-sahabat pada pagi hari ini dan teman Kristen, Al-Quran mengatakan begini. Al-Hajj ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyazkuru ismallaha ala ma razaqahum
min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah Allah syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka berupa hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Imamat 1 nomor 7, Imamat 1 nomor 2, di situ diterangkan, berbicaralah, katakanlah kepada orang-orang Israel, katakan kepada mereka, apabila mereka di antaranya ada yang mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, wajib mempersembahkan berupa hewan ternak dari sapi, lembu, kambing, domba. Ini dalil. Al-Quran, korban itu sapi, lembu, domba, kambing. Imamat, kita Torah, domba, kambing, sapi, lembu. Bagaimana dengan Yesus? Matius 8 nomor 4, sapi, lembu, domba, kambing. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika Tuhan berkata di dalam Imamat 18:21, jangan kau serahkan seorang dari anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kesucian nama Elohim. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Nah pertanyaan yang tadi, Kristen memiliki simbol salib. Salib ini adalah simbol kutuk. Kenapa agama Kristen kemudian memuja simbol kutuk dengan mempersembahkan, dengan adanya persembahan berupa tumbal atau sesajen dalam bentuk manusia kepada siapa dan untuk apa? Karena Tuhannya Bani Israel, Tuhannya umat Islam mempersembahkan hewan. Imamat 1-2, Al-Hajj 34. Sedangkan Kristen, persembahan yang ada di dalam konsep agamanya adalah persembahan manusia yang mereka tutupi dengan sebutan anak binatang, anak domba. Pertanyaan saya, kenapa Kristen mempersembahkan kemudian manusia terkutuk kepada dewa Molok? Jawab. Siapa yang kasih orang? Tidak ada orang Kristen menyembah dewa Molok. Ya, Zuma, di mana anunya? Adakah dalilnya orang Kristen menyembah dewa Molok? Ada? Di mana? Ada. Ini Di gak mana? sesuai dengan pembahasan awal ini. Ini masuk ke kitab lagi ini. Aduh, ini. Yohanes 8, Ini nomor pondasi 44. kalian ini bentar masuk. iblislah yang menjadi Kitab. Tuhanmu. Katanya nggak imani masuk kitab. Ini kita ngomong ini awalnya itu narasi itu si Erwin itu aku kejar itu. Ya memang betul, Ya, kan saya itu. sudah menguraikan. Saya juga sempat mendengarkan. Si Tuhannya Erwin tadi Yahudi. narasinya itu dia bilang sebelum adanya Kristen. Gitu, Ya, memang. dan sebelum adanya Islam gitu. Memang betul. Makanya aku ikutin Dalil sudah dibacakan narasinya. tadi. Kalau begitu jangan kau masuk ke kitab suci. Yang mana yang sebetulnya nembak Molok ini data sejarahnya mana datanya? Aku minta Data itu sejarahnya kan Bible-nya sudah menceritakan itu. Jangan kau masuk ke persembahkan. Bible. Oke. Ini nggak konsisten ini dengan omongan Gimana ini? pertama ini. Gimana ini? Bible Tapi Bang Erwin memuntahkan betul, itu ajarannya. yang di kitab Yeremia yang Bang Erwin angkat itu betul, abang sayang. Bahwa itu terus? hukuman yang dikenakan untuk Israel dan Yehuda. Makanya Yehuda dan Israel dibuang ke Babel gara-gara mereka di bukit-bukit pengorbanan itu menyerahkan anak-anaknya ke dewa Molok. Nah, sekarang Yesus dipersembahkan kepada siapa? Bang, aku paham. Itu sebagai Bang. penembus dosa. Aku paham. Iya, saya tahu. Makanya saya tanya. Yesus, kalian persembahkan kepada siapa? Berarti seolah-olah dia tahu data sejarahnya siapa membawa yang Yesus jadi ikuti korban. penyembah Jadi Molok. Bapak sendiri. Faktanya itu, Bung. Faktanya itu. Itu fakta. Cuma yang kita percaya ini, kita ke orang Kristen percaya cuma bahwa kemauan Bapa di surga. Kemauan. mengutus Mana anaknya tunjukkan sebagai dalilnya, Yesus. Bung? Nah, Tunjukkan dalilnya Bapak mau menerima persembahan darah. Dalil. ada itu dalilnya juga karena begitu besar kasihnya kepada manusia sehingga dia Iya. korbankan anaknya. Di mana gitu loh. tertulis dia korbankan anaknya? Hei, ini Kristen model baru lagi nih, semakin sesat ini. Di mana Tuhan mengorbankan anaknya? Di mana dalilnya? Alamak,
Ini teman-teman Kristen yang penting gila aja dulu. Ini si Juma ini ngomong lain, narasinya lain. Ini si Juma ini. Fakta Yesus dipersembahkan. Tahu apa kau? Ini Pertanyaan kami. Si Erwin Pertanyaan tadi kami. aku ikutin si Bung. Erwin. Sabar dulu Bung. kau masuk pun kau Bung. lain ngomong lain. Saya kau sudah dipersilahkan, ngomong. Bung. Ibrani Erwin, 9. mana? Naikkan dulu si Erwin itu. Naikkan dia. Ibrani 9 nomor 8. Kau Di situ comot ada Alkitab, kata tapi kau nggak tahu prospero. konteksnya apa sama aja itu. Prospero Kau comot artinya sama sini. Sama aja itu, botol dipersembahkan. kau. Mana si Erwin? Ibrani Erwin 9 mana? nomor Aku kejar si 28. Yesus dipersembahkan. Pertanyaan kami, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Jawab. 1 Korintus 5 nomor 7, Yesus disembeli. Pertanyaannya, untuk apa manusia disembeli? Kalau mau aja nggak bisa nebus dosa. Ibrani Itu, 9 Pak. nomor Saya udah 28. kau protes lagi terus Yesus apa dulu? dipersembahkan. Pertanyaannya, Yesus kalian persembahkan Erwin itu kepada siapa? Kemana-mana ini semua. Mana Erwin itu? Kasih naikkan dia dulu. Enggak puas aku sama Saya di dia. atas, lanjut. Ada Bang Zuma gitu. Itu kau itu mana datanya? Aku nggak urusan sama si Juma nih, nggak langsung kemana-mana. Ketawa saya. Erwin kau mana datanya? Mana datanya? Gak usah bercerita data, Bung. Simbol agamamu salib, betul? Simbol agamamu pagan, dewa Molok, betul? Simbol agama Anda salib, betul nggak? Simbol agamamu pagan, dewa Molok. Mulai ngaco. Nggak ada ilmu, nggak ada ilmu nih. Nggak ada ilmunya ini. Cuman punya air mata saja. Kau nggak ada ilmu. Air matamu berlinang, Kau ada ilmu. menyembah dewa Molok. Kau receh, penyakit kau receh. Nggak ada apa-apa sama aku. Kau receh. Simbol agama Kristen itu salib, betul? Saya tanya kau, simbol Islam itu bintang itu apa itu? Bintang dan bulan itu simbol agama langit. Sekarang simbol agamamu salib. Pertanyaan saya, salib ini simbol kutub, betul atau tidak? Datanya mana? Simbol itu bintang bulan itu agama langit. Mana datanya semua? Mana datanya? Sejarah menceritakan umat Islam menggunakan simbol di masjid. Itu asalnya, akarnya pada saat perang salib. Simbol bintang bulan itu agama langit. Mana datanya? Orang Kristen, pasukan Kristen menggunakan kode salib supaya ketahuan tentara Islam adalah tentara Islam. Maka simbol tentara Islam menggunakan bintang dan bulan untuk menjadi simbol agama langit. Turunin dulu lah, turunin dulu Neng. Nggak bisa. Bagaimana dikasih. caranya menjadikan langit sebagai simbol? Bisa digambarkan langit itu kayak mana? Tidak. Maka bulan bintang sebagai simbol agama langit. Lambang salib sebagai simbol agama kutuk. Ayo, akui dulu, salib adalah simbol kutuk. Kok bisa? Ya, karena yang di atas salib adalah orang terkutuk. Pertanyaannya, kata prospero di dalam Ibrani 9 nomor 28 itu artinya dipersembahkan. Jadi kalau kita baca di dalam Ibrani 9 nomor 28, di situ jelas tertulis, kalau kita terjemahkan dengan jujur ya, maka yang tertulis di sana adalah Yesus dipersembahkan. Demikian pula Yesus telah dipersembahkan satu kali untuk menghapus dosa manusia. Pertanyaannya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Dah selesai. Lanjut. Ada apa kebenaran tuh Bang Silakan Palopo? Pak kebenaran, open mic.
teman-teman Kristen ya yang kalau mau diskusi jadi jangan motong-motong gitu loh. Kita diskusi santai ini udah edukasi ya. Ini room internasional teman-teman ya. Dibantu tap-tapnya dulu teman-teman. Bantu tap-tapnya ya. Ya, buat teman-teman Kristen ya silakan kalau yang mau edukasi di sini karena di sini adalah Komal internasional ya, yang bertahap internasional bukan dari hanya negara tetangga ya. Dari Dubai, dari Saudi, bahkan dari Kongo ya, dari Kongo juga ada datang ke sini dari Kongo ya, teman-teman. Yang tadi tari lilin itu dari Kongo, Bang. Mungkin dia naik Cekudu dia ke sini, Bang. Oh, naik Cekudu. Iya, Iya, iya. naik Kupikir naik Padale. Silakan buat teman-teman Kristen ajukan multi-guest ya yang mau diskusi, silakan. yang Silakan, lagi bingung abang cari sayang. Tuhan Abang atau sayang, pura-pura dia orang bingung, silakan. Mamuju ini ada yang cuma nggak pintar-pintar dia. Siapa itu? Ini abang saya ini. Kau boro itu, kau itu. Jadi Boro ada yang aturan kau- baru sekarang di Komal Muslim. Kalau Oten sudah naik 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak pintar-pintar, udah dia nggak boleh naik lagi. Si Jadi Suma dia di bawah bilang aja dengar. Bulan bintang itu agama langit. Coba mana datanya? Lah bintang itu di mana, Bung? Di langit atau di Mana bumi? datanya? Ih, Kau mana bilang datanya? Bulan bintang itu lambang itu agama langit. Kasih tunjuk datanya. Aku minta. Maksudnya data gimana? Kau bilang tadi, belum 5 menit berlalu kau bilang. Iya, maksudnya data bulan apa? bintang itu Maksudnya data agama apa? langit. Aku tanya itu simbol di Islammu itu bulan bintang itu apa? Kau jawab, kau bilang. Ya bulan itu bintang simbol agama langit. agama Kau bilang langit, tadi. pasukan Mana datanya? dari Islam. Mana datanya? Masalahnya Yang kamu mana nggak mau datanya? mendengarkan, Aku mau minta. itu masalahnya. Katanya room internasional. Ih, Mau mengedukasi. Mana datanya? Gimana dong? Mana Gimana datanya? dong? Jangan kau borong di sini. Aduh, kasih tunjuk saja. Kasih tunjuk saya. Ya data. Allah ya Karim. Turun Sim- Pak. Nggak bisa kami bicara. Allahu Kayak mesin Akbar. rumput. Mesin rumput mulutnya nggak bisa Iya. Saya kasih data ya supaya didengar di bawah ya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan dalam surah Al-Hijr ayat 16 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanahan lin-nazirin. Dan sungguh Allah telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikan terasa indah bagi orang yang memandangnya. Bintang di langit. Islam, agama berasal dari langit. Disebutlah Islam itu agama samawi. Maka ketika terjadi perang salib, karena Islam ini adalah agama langit, dan bintang itu adalah gugusan yang ada di langit, maka simbol kode untuk pasukan Islam menggunakan tanda bintang dan bulan. Sedangkan pasukan Kristen menggunakan simbol kutub, yaitu salib. Paham ya, anak bau? Pakai otak. Jangan kayak Edis Sidabutar kalau diskusi. Kembali ke pertanyaan, kalau ada Kristen yang mau diterapi, Ibrani 9:28, kata prospero artinya dipersembahkan. Pertanyaannya, anak Maria dipersembahkan sebagai tumbal kepada siapa? Silakan. Oke, jadi teman-teman Kristen ya, jadi sekali lagi kalau naik jangan nyerocos gitu loh. Jadi kita ini edukasi ya. Izin teman-teman di follow ya, semua akun di atas ya. Dibantu tap-tapnya ya, tap-tapnya. Nah, lari kebenaran, lari. Lari. Panas, panas. Panas nih. Berat, berat bang, berat. Sedot, silakan sedot. Ini orang Toraja nih tapi beleng-beleng. Sedot, Aduh. open cam. Dia juga nggak pinter-pinter. Open Nggak cam. bisa. Nggak bisa. Oke, silakan sedot. Pertanyaan Bang Zuma tadi, kepada siapa anak Maria dipersembahkan? Silakan. Nggak tahu. Mati nih ya. Emangnya ada? Emangnya ditulis di Alkitab? Apa yang ditulis di Bible? Bang? Apa yang ditulis? Hah? Apa? Ayat berapa?
Ibrani 9 nomor 28. Yesus Ibrani- dipersembahkan. Ibrani berapa? 9 Ayat 28. Ibrani 9 ayat 28. Ya, Ini demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Maksudnya apa nih? ya. Ya, maksudnya kitabmu itu dipelintir oleh penerjemah Bible. Di data Ibrani 9 nomor 28 itu, original teksnya mengatakan adalah prospero. Prospero itu artinya dipersembahkan. Coba Anda baca di terjemahan lama. Demikian juga Kristus sesudah satu kali dipersembahkan. Tuh. Itu terjemahan yang betul. Tapi Kristen semakin menggila. Tokoh-tokoh Kristen itu semakin menggila. Yang ada dalam otaknya cuma duit. Sehingga kitabnya sendiri pun dilucutin, diterjemahkan sesuai dengan selera. Yang penting banyak orang dimurtadkan. EGP, yang penting bisa kenyang. Kata yang ada di situ prospero itu dipersembahkan. Dalil yang sebenarnya adalah demikianlah juga Kristus sesudah satu kali dipersembahkan akan menanggung dosa orang banyak. Pertanyaannya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Sebab Tuhannya orang Yahudi, jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Sebab aku Tuhan. Ya, dalam kitab saudara, sebab aku Tuhan, aku sendirilah yang akan melenyapkan mereka yang telah mempersembahkan anak mereka kepada dewa Molok. Tuhan tak mau. Kalau Tuhannya Yahudi tak mau menerima persembahan manusia, dan ternyata salib mempersembahkan darah manusia, pertanyaannya Ibrani 9 nomor 28, dipersembahkan kepada siapa Yesus ini? Itu loh. Ini saudara-saudara Kristen yang cuma datang sekali seminggu ke gereja, dengan mudahnya dilucuti akal sehatnya karena hanya dikasih terjemahan, tidak dikasih original teks, tidak dikasih ruang untuk belajar. Tidak ada sekolah buta aksara Yunani, nggak ada. Supaya orang-orang Kristen ini belajar Bible itu sendiri tanpa harus dibodoh-bodohi oleh pemimpin gereja. Umat Islam datang menyelamatkan jemaat Kristen yang tertipu dengan menggali, menelaah, menyampaikan, menyadurkan kemudian ilmu yang ada dalam Bible kepada jemaat semacam Anda. Dengarkan apa yang kami sampaikan, karena kami tidak ada kemudian tujuan untuk nipu, tak ada tujuan untuk mendapat perpuluhan, semata-mata karena kasih sayang kepada kalian. Coba Anda Ibrani 9 nomor 28 terjemahan lama, coba Anda baca. Boleh? Silakan. Saya nggak ngerti poin Anda apa sih. Ini ayat ini nggak apa, seumur-umur saya debat nggak pernah ada yang mempermasalahkan, berpolemik Ya, dengan ayat ini. bagus, bagus saudara akui. Karena selama ini Kristen itu cuma manggut-manggut aja kalau pendeta berkhotbah di gereja. Sekarang ini sudah nggak lagi zaman. Kenapa sudah muncul para apologet Islam yang akan mengajarkan kalian Bible dengan jujur dan benar? Sekarang pertanyaannya yang muncul yang tidak perlu Anda jawab adalah, Paulus menulis surat itu menuliskan untuk orang Roma, Yunani, atau untuk menulisnya untuk orang Yahudi? Ibrani ini meskipun tidak diketahui penulisnya, tapi ada yang mengatakan itu tulisan Paulus. Nah sekarang kalau ini Paulus yang menulis buku Ibrani ini ditulis untuk orang Roma dan Yunani. Orang Roma dan Yunani
sebelum ada Kristen, mereka sudah menganut ajaran persembahan manusia. Nah, sekarang Yesus menurut Ibrani 9:28 itu dipersembahkan kepada siapa? Ibrani 9:28, jangan bahasa Yunani kalau Anda nggak sanggup. Terjemahan lama tahun 1954, demikian juga Kristus sesudah satu kali dipersembahkan akan menanggung dosa orang banyak, maka pada kali yang kedua kelak dengan tiada menanggung dosa, dia akan kelihatan kepada segala orang menantikan dia, akan menyelamatkan mereka itu. Itu terjemahan lama sesuai dengan aslinya, bahasa aslinya. Pertanyaannya muncul kemudian, kepada siapa Yesus dipersembahkan? Silakan Anda jawab. Ya, silakan dijawab Bang Sedot. Sebenarnya saya masih nggak ngerti poin pertanyaannya ini. Bingung. Bung, saudaraku dengarkan ya, 30 detik. Orang Yahudi mempersembahkan korban hewan kepada Tuhan. Yesus di dalam Matius 8 nomor 4 memerintahkan mempersembahkan hewan kepada Tuhan. Paulus di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 27, ketika Paulus kemudian bertobat dari mengajarkan agama Kristen, Paulus mempersembahkan hewan. Kristen muncul kemudian ocok otaknya agar terbalik untuk mengimani konsep Tuhan menerima persembahan darah manusia. Itu agama Kristen lain daripada yang lain. Pertanyaannya, ketika Kristen beriman bahwa manusia Yesus dipersembahkan di atas pohon sebagai kutuk dosa-dosa manusia, pertanyaannya, Yesus kalian persembahkan kepada siapa? Bukan mempersembahkan, itu maksudnya menghapus dosa dengan darah. Gimana ceritanya? Ya, dosa-dosa dihapuskan melalui hewan. Keluaran 29 nomor 14, Imamat 1 nomor 2, persembahan penebus dosa diperintahkan oleh Tuhan melalui hewan. Itu persembahkan anak orang ini kepada siapa? Karena yang mempersembahkan kemudian manusia kepada sembahan itu hanya penganut agama Dewa Molok. Hanya Dewa Molok. Itulah makanya Yesus dipanggil sebagai domba anak domba Allah. Mati meja. Lagi-lagi Anda memfitnah anak orang sebagai anak binatang. Loh, itu kata Alkitab. Nah, Bible Anda ini tulisan siapa? Tulisan manusia. Manusianya ini siapa? Al-Quran juga kan tulisan manusia. Jangan ke situ dulu. Al-Quran mengatakan persembahan itu adalah hewan. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Berarti tidak bertentangan dengan Tuhannya Yahudi. Imamat 1 nomor 2. Nah, sekarang yang bertentangan itu adalah dewamu, Tuhanmu. Kok persembahannya adalah darah manusia? Sedangkan Tuhannya Yahudi tidak mau ada persembahan darah manusia. Di mana dalilnya? Dia itu persembahan yang sempurna. Makanya kalau kamu pakai hewan, kamu persembahkan tiap tahun, kamu harus lakukan tiap tahun dengan binatang. Dengan Yesus satu kali aja seumur hidup. Tolong Anda tunjukkan di mana ada persembahan kurban hewannya Yahudi yang mana kambingnya terkutuk. Domba yang dipersembahkan Yahudi pada saat mereka kurban hewan itu adalah domba terkutuk. Sempurna. Yesus tidak sempurna. Kenapa? Karena dia adalah manusia terkutuk. Manusia terkutuk dipersembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada Dewa Molok? Dari mana lagi nih Dewa Molok? Gak ada di sini. Kok nggak ada? Imamat 18 nomor 21.
jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Itu konteksnya beda lagi tuh. Oke, kalau begitu Itu kan- konteks mana yang Anda gunakan mempersembahkan manusia nebus dosa? Konteks mana? Coba. Ayo, Ini kamu ingat nggak waktu Abraham mau menyembelih anaknya si Ingat. siapa itu, si Ishak? ingat baca Itu Kejadian manusia atau 22. hewan? Itu Baca manusia atau Kejadian hewan? 22. Baca Kejadian 22 nomor 1. Di situ Abraham diuji atau diperintahkan nebus dosa? Hehe. Berarti nih. Ayo. Baca Kejadian 22. Abraham Oke, diuji atau Abraham diperintahkan persembahkan darah untuk dosa? Dari perspektif Abraham kan dia nggak tahu kalau dia diuji, dia kan hanya turut aja perintah. Nah, setahu Anda setelah membaca Kejadian 22, di situ Tuhan menguji atau Tuhan minta persembahan darah untuk tebus dosa? Ayo. Ayo. Ya kan bisa diaplikasikan ke apa aja. Nah, ya, Tergantung Tuhan, itu inilah terserah yang kita Tuhan. tanya. Inilah yang sedang kita bahas. Karisteng mempersembahkan anak orang untuk siapa? Itu loh pertanyaannya. Ya untuk Tuhan lah. Di mana Tuhan minta persembahan darah manusia? Ini kan di perjanjian baru sekarang kita ngomongnya. ini. Iya, berarti Bukan lagi perjanjian perjanjian lama tidak bersesuaian dengan perjanjian baru. Itulah muncul pertanyaan. Nggak Di harus, mana? nggak harus kan? Nggak harus. Tuh, Imamat harus. Siapa? 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. Karisteng. Iya itu kan nggak sempurna, itu nggak sempurna. Jadi kalau kamu mau yang nggak sempurna ya silakan aja. Kalau kami mau yang sempurna. Oh, jadi menurut saudara mempersembahkan manusia karena manusia itu sempurna? Bukan Yesus bukan manusia, Yesus anak domba Allah. Hah? Maria melahirkan domba? Nah, inilah Bung. Kami datang sebagai penolong untuk Anda, untuk keluar daripada ajaran paganisme yang mematikan akal Anda. Jangan jadikan kami musuh, jangan. Kami hadir untuk menyelamatkan saudara. Masakan Anda memfitnah anak Maria sebagai anak binatang, Bung? Sampai kapan Anda mau bodoh kayak begini? Kamu bilang kan kamu bilang kan di perjanjian lama kan itu binatang yang dipakai untuk mempersembahkan. Itu menurut Tuhan, permintaan Tuhan, minta persembahan hewan. Nah sekarang ketika Anda mengatakan hewan tidak sempurna, berarti Anda menyalahkan Tuhan. Sekarang ketika Anda menyalahkan Tuhan, Anda mengganti persembahan berupa manusia. Nah Anda persembahkan kepada siapa? Sekarang pertanyaannya itu kehendak siapa? Yesus harus dipersembahkan. Itu kan kehendak Allah juga. Di mana dalilnya? Persembahkanlah anakku. Di mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. 1. Yang nggak sesuai 2. narasi kamu, yang nggak ada sesuai Ya, narasi. berarti narasi Anda ini Yohanes berasal dari 3:16. mana? Hei, Yohanes 3:16. Yohanes 3 nomor 3:16. 16. Apakah di situ dipersembahkan? Ya di situ kan tersirat maksudnya. Nah, ini berarti Anda mentafsirkan. Dari mana Anda mendapatkan ilham penafsiran seperti itu? Siapa yang ngajarin? Loh, itu kan urusan kami Kristen. Nah, bagus. Makanya kita berdiskusi. Sudah selesai kan? Itu urusan kami Kristen. Makanya kita diskusi karena agama Kristen itu selalu diajarkan kepada umat Islam yang awam. Agama pagan Kristen ini selalu disusupi masuk ke dalam pemahaman pendangkalan akidah umat Islam. Makanya kita muncul, makanya kita ada di sini untuk mengurai kepagangan agama Kristen agar umat Islam bisa terbangun dari tidur panjangnya untuk menjaga anak-anaknya agar tidak menjadi pengikut agama paganisme yaitu Kristen. Selesai kan? Baik. Oke, kita sapa dulu Bang Suma. Petrus, selamat siang. Bang Juma, saya ini mau tanya sih Bang Juma. Ya, sebentar. Pak Petrus, dari Kristen atau Katolik Muslim? Ya, saya Kristen. Kristen, baik, silakan. Saya ini kan Kristen yang istilahnya awam lah, tidak paham begitu banyak. Semua tentang- Kristen itu selain pendeta pasti awam, Bang. Makanya mereka masih tetap menyembah manusia.
Silakan. Nah, saya kan hanya sekedar baca Alkitab, tetapi saya tidak temukan di dalam Alkitab Kristen itu ajaran yang salah. Oh, yakin? Iya, Membunuh Tuhan sendiri itu salah atau tidak? membunuh Tuhan. Siapa yang Iya. membunuh Tuhan? Itu simbol salib apa itu? Yang dibunuh itu adalah daging, bukan Tuhan. Tuhan itu adalah roh. Mantap sekali. Berarti Anda sudah mengakui Yesus bukan Tuhan. Hah? Daging, kedagingan Yesus itu. Kedagingan Yesus bukan Tuhan. Iya? Bagaimana kalau justru dalilnya dagingnya Yesus adalah Tuhan? Tidak ada. Dagingnya Yesus itu bukan Tuhan. Dagingnya Yesus. Anda yakin? Anda yakin? Anda yakin? Iya. Oke, baca Kolose 2 nomor 9. Baca. Silakan. Silakan Anda baca. Jangan saya. Kitab, saya tidak bawa Alkitab. Waduh, bahaya ini. Minimal dalam hatimu ada Bible. Hah? Minimal dalam hatimu ada Bible. Iya, ada. Oke, silakan Anda uraikan Kolose 2 nomor 9. Saya bacakan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keallahan. Berdiam secara apa? Jasmania. Berarti jasmaninya apa? Ya? Jasmaninya Yesus itu apa? Daging. Mati nih. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Diam Iya. bukan secara rohani. Diam Iya. secara jasmani. Seluruh kepenuhan keilahian. Berarti jasadnya Yesus adalah Tuhan yang berdiam secara apa? Secara jasmani. Jasmani. Berarti jasmaninya Yesus Tuhan atau bukan? Jasmaninya Yesus bukan. Itu sebagai teladan sebenarnya. Inilah celakanya kalau otak itu sudah dikebiri oleh pendeta. Nah, Yesus itu datang bukan untuk menjadi Tuhan. Itu pemahaman orang Bang Cuma itu seperti Enggak. Jangan kemana-mana dulu. Ya, iya. Jangan lari dari Bible. Jangan lari. Itu tidak lari dari Bible. Al-Quran mengatakan laqad kafara alladziina qalu. Iya, begini. Ingkarlah orang yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ingkar. Bang Nah Cuma. sekarang jangan kamu ingkari juga Kolose 29 ini. Begini Bang Cuma. Saya jelasin ya. Di dalam Alkitab juga tertulis. Alkitab itu jujur loh. Boleh nggak Anda menyebut buku Anda dengan sebutan Bible? Boleh nggak? Ya, dalam Bible itu jujur. Bagus, Masya Allah, Subhanallah. Ini Kristen baik ini. Begini Ya. Bang Cuma. Ya. Kenapa Bible itu jujur? Karena di dalam Bible juga mengatakan bahwa tidak semua perkataan Allah itu ditulis. Iya, jangan yang tidak ditulis, yang ditulis aja, Ngapain kau bawa yang tidak ditulis? Kenapa? Iya, jangan mengambil satu ayat untuk menyimpulkan keseluruhan ayat itu. Sekarang tolong tunjukkan di dalam kitab saudara, jasad Yesus bukan Tuhan. Bukan. Ini jadi Mana dalilnya? mana di dalam Bible itu ajaran yang salah. Coba kita bandingkan dengan Al-Quran Anda. Pasti banyak. Coba, kesalahan. iya, oke, menarik ini, silakan. Al-Quran surah berapa, ayat berapa? Ya? Cari Al-Quran aja. surah berapa, ayat berapa? Itu kan dalam Al-Quran itu kan wahyu yang turun langsung dari Allah. Allah yang tulis. Hah? Maksudnya apa ini? Al-Quran itu kan wahyu ya, yang diturunkan Ya. kepada Nabi Muhammad. Allah yang tulis. Yes. Allah yang tulis. Maksudnya selama ini Anda menuhankan Lukas gitu ya? Karena dia Ya? nulis Bible. Bukan. Kalau Hah? Lalu gimana ini? Bung? Terlalu tinggi pertanyaan Anda kepada kami umat Islam bahas Quran. Ya. Selesaikan dulu Kolose 2 nomor 9 ini. Jasadnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Masih banyak ayat-ayat pendukungnya kan. Jangan ambilkan untuk menunjukkan keseluruhan ayat. Ini yang saya tanya Kolose 2 nomor 9 aja dulu. Hei, Kenapa? tubuhnya Yesus ini itu Tuhan atau bukan? Begini Bang Juma. Aduh, begini Bang Suma. Saya jelasin. Ini jangan habiskan waktu saya Bang dengan cuma nyeroceh yang Ini, tidak Bang. ada artinya Bang. Di Ini dalam yang kita sedang bahas ini tentang Dewa Molok.
Nah, begini. Yesus yang adalah Tuhan Anda dipersembahkan untuk dewa Iya, Molok. betul. Itu kesimpulannya. Bantah Dalam saya agama- kalau tidak. Begini Bang Juma, dalam agama itu tidak semata-mata kita hanya percaya kepada Tuhan. Ada perlakuan-perlakuan kita yang harus Hah? kita lakukan supaya Mm-mm. kita memenuhi apa yang di dalam Bible itu yang seperti yang diajarkan oleh Yesus itu. Berarti Anda menyalahi Bible itu sendiri, kitabnya orang Yahudi. Bukan mengalahkan. Ajaran Yesus yang salah itu apa? Saya tanya dulu. Tidak ada ajaran Yesus yang salah. Yang salah itu ajaran kafir Kristen. Hah? Ajaran Iya. Yang salah itu ajaran Karisting, agama pagan. Yesus tak ada salah. ya? Agama Anda yang mengajarkan Yesus tidak sesuai dengan kebenaran, tapi sesuai dengan dogma. Begini Bang Jima, kami menerima Yesus itu bukan hanya sebagai Tuhan saja. Ada keteladanan yang dilakukan oleh Yesus yang harus kami Contoh teladan yang mana yang Yesus lakukan yang Anda ikuti? ya? Contoh. Banyak. Apa? Satu aja. Dia masih hidup, berpuasa dia lakukan, katakan harus Berpuasa. Kristen juga berpuasa. Iya, berpuasa. 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum. Bukan seperti itulah. Itu Tadi katanya ini meneladani Yesus. Sekarang ditanya bukan seperti itulah. Ini kok kayak mana agama kok cincong kayak capcay kayak gitu? Capcay gimana maksudnya? Yesus Anda ikutin. Yesus puasa 40 hari 40 malam. Anda? Itu mustahil bagi kita. Makanya jangan berbohong. Anda mengatakan kami Kristen mengikuti teladan Yesus. Yang Anda ikuti itu teladan setan. Apa itu? Berbohong, berdusta, menipu, planos. Itu yang Anda ikutin. Anda sedang ingin menipu di sini. Kami meneladani Yesus. Yesus berpuasa, kami juga berpuasa. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Kristen bukan berpuasa, tapi berkuasa. Makan apapun, tiang listrik pun kalau bisa digoreng, Anda makan. Paham? Itu kan asumsi Anda. Loh, bukan asumsi. Paulus sendiri yang mengajarkan sebagai teladan. Tidak ada yang haram bagiku, semua halal. Waduh, gimana dong? Ayo kembali kepada tema. Yesus dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Hah? Dipersembahkan kepada siapa? Iya. Yesus itu sebagai penebus. Dipersembahkan kepada siapa? Dipersembahkan kepada siapa? Ya. Tidak dipersembahkan kepada siapa? Ibrani 9:28. Yesus dipersembahkan. Dipersembahkan sama siapa di situ? Dipersembahkan kepada siapa? Saya yang bertanya, ente pula yang bertanya. Anda bingung? Anda bingung? Dipersembahkan pada siapa? Anda bingung kan? Anda bingung kan? Makanya jangan menjadi jemaat gereja. Keluar! Keluar dari tempat itu. Keluar! Kenapa kamu tidak keluar? Tidak ada Keluar ajaran yang dari gereja. Pelajari sendiri. Pelajari sendiri Bible. Jangan masuk ke situ. Saya sudah baca Al-Quran, tidak ada yang benar ajarannya. Oke, coba bacakan saya surah Al-Fatihah. Tidak mau, saya tidak mau menyerang agama orang lain. Loh, Anda ini iblis dalam wujud manusia. Semua yang keluar dari mulut Anda itu cuma tipuan, kebohongan. Kapan sih Anda itu bisa jadi jujur? Jujur gimana maksudnya? Anda mengatakan saya sudah baca semua Al-Quran. Ku suruh baca Al-Fatihah. Apa ini? Agama kok didogma untuk menjadi pembohong, menjadi pendusta. Pertanyaan saya kembalikan di dalam Ibrani 9:28 Yesus dipersembahkan kepada siapa loh? Petrus, pendek terus. Bukan dipersembahkan, dia itu sebagai penebus. Bung, baca Bible Ibrani 9 nomor 28. Di situ Yesus dipersembahkan Petrus. Tidak ada dipersembahkan. Loh, baca coba. Di situ ada kata prospero. Terjemahan lama masih ada sampai hari ini. Terjemahan lama menuliskan dengan terjemahan yang jujur.
Prospero dipersembahkan. Petrus. Saudara, saya mengasihi saudara, makanya saya di sini muncul, teman-teman saya di sini hadir untuk meluruskan pemahaman saudara yang berasal dari penjajah Belanda. Oke? Oh, berarti kalian itu dari itu ya, dari penjajah Arab gitu. Kapannya? Kapannya Anda dijajah sama Arab? Kapan kami dijajah sama Belanda? Hah? Kapan kami dijajah sama Belanda? Yang datang menjajah di Nusantara ini siapa? 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 Belanda berjajah di mana Belanda? Oh, nggak pernah. Kristen Nggak itu pernah Belanda menjajah di Nusantara ini, nggak pernah. pernah menjajah. Pernah menjajah. Agamanya agama apa? Agama apa? Agama apa agamanya Belanda? Agama apa? Coba. Saya nggak tahu, Bang. Aku masih muda, Agama masih Paulus. kecil. Aku masih SMA, masih lugu, nggak tahu. Oh, kalau nggak tahu nggak usah itu. Ya coba jujur dong, Belanda agamanya apa, Bang? Ya, Bang. Petrus, otak pendek terus. Belanda agamanya apa, Bang? Kristen. Belanda Kristen. Sekarang Anda agamanya apa, Bang? Saya Kristen. Kristen. Berarti agama yang diwariskan penjajah Anda anut, betul, Bang? Semua itu di Indonesia dulu kan belum ada agama. Jangan hanya Kristen. Jadi yang mengusir penjajah itu mayoritas agamanya belum ada. Bukan. Kalau kita berbicara Aduh, Bang. agama, semua agama itu. Abangku, saudara Petrus, jangan mentang-mentang nama Anda Petrus pendek terus, Anda akalnya juga pendek. Cobalah belajar dulu. Di Indonesia itu ada agama gitu. Hah? Di Ada? Indonesia Ada aliran kepercayaan sebelum Islam masuk sudah ada. Ya, Tapi kan begitu bukan Islam masuk, di abad ke-8 ke Nusantara ini, ajaran animisme tersingkirkan dengan agama Islam. Kerajaan-kerajaan besar, negara-negara besar yang berbentuk kerajaan menjadi Islam. Datanglah penjajah agama pagan. Nah, Anda ikuti agama itu. tidak ada yang salah di dalam Alkitab. Kamu kan Kenapa saya katakan pagan? Coba Anda lihat tadi Ibrani 9:28. Anaknya orang dipersembahkan kepada siapa? itu kan hanya pungut satu ayat saja. Masih banyak ayat-ayat yang kami yakini. Oke. Kalau Anda mengatakan hanya satu ayat, hanya satu dalih, tolong tunjukkan dalihnya. Yesus itu diperintahkan untuk dibunuh oleh Tuhannya Yahudi. Ada dalil nggak? Perintah untuk dibunuh. Ya. Boleh nggak Yesus dibunuh menurut Tuhannya Yahudi? Boleh nggak? Itu kan dibunuh karena banyak yang tidak menerima pada saat itu. Iya, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan saya, boleh tidak menurut Tuhannya Yahudi, Yesus anaknya yang dikasihi ini boleh dibunuh atau tidak menurut Tuhannya Yahudi? Oh, boleh. Mana dalilnya? Hah? Mana dalilnya? Kita baca dalil kan boleh. Kan Yahudi kan pada waktu itu kan. Berarti Anda memfitnah Tuhannya Yahudi. Anda kan, saya bertanya, ada tidak Tuhannya Yahudi membolehkan membunuh anaknya yang dikasihi bernama Yesus? Anda katakan boleh. Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya, tidak ada dalil. Berarti Anda ini setan. Kenapa bilang setan? Karena Anda mengajarkan dan menuduh dan memfitnah Tuhannya Yahudi membolehkan membunuh anaknya yang dikasihi. Hah? Bukan, orang Yahudi itu tidak percaya sama Yesus. Bukan berbicara orang Yahudi, berbicara terkait dengan Tuhannya Yahudi, boleh tidak membunuh anak yang dikasihinya, boleh nggak? Bang Juma, mereka tidak percaya sama Yesus. Bukan saya berbicara mereka, saya berbicara Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi membolehkan tidak untuk membunuh anaknya yang dikasihi? Tidak ada dalilnya membolehkan atau tidak. Intinya mereka. Lalu yang membisikkan Anda untuk berkata membolehkan tadi itu siapa? Hah? Hah? Bisa jadi boleh. Tidak. Tapi tidak ada dalil.
Mereka tidak percaya sama Yesus. Mana dikatakan boleh dan tidak. Bagaimana ini teman-teman? Iya. Pasien kita hari ini, coba Anda baca Amsal 6 nomor 16. Iya. Baca. Baca. Hah? Baca. Saya pula yang disuruh. Saya yang kasih ilmu, Anda pula biarkan saya. Tidak ada Untuk ilmu yang membaca. tidak ada ilmu yang saya dapat dari Anda itu. Anda itu hanya Oh sebatas iya ilmu. pasti, Anda kan Kristen. Anda kan Kristen. Bagaimana Iya. Anda bisa mendapatkan ilmu kalau otak sudah berkarat? Sejati. Hah? Saya Kristen sejati. Orang mendapat ilmu kalau otak masih berfungsi. Iya. Nah, otak sudah nggak berfungsi, gimana ceritanya? Oh, dapat ilmu. Allah saya itu. Makanya nama Anda Petrus, pendek terus. Semuanya pendek. Akal pendek, pemikiran pendek, ilmu pendek, logika pendek, nonok juga pendek. Iya. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara, dengar. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Nomor 17-nya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Iya. Menumpahkan darah Yesus itu kekejian bagi Tuhan atau bukan? Menumpahkan darah bagi Yesus tidak ada kekejian. Ini dalil sudah kubacakan loh. Amsal 6 nomor 16. Nah. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. 6 perkara yang dibenci. Dan 7 perkara yang menjadi kekejian dalam hatinya. Nomor 17-nya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, menumpahkan darah Yesus itu kekejian bagi Tuhan, itu merupakan satu yang dibenci Tuhan atau tidak? Kalau menumpahkan darah Yesus tidak. Mati Mija. Datang untuk itu. Mati Mija. Memang dia itu sudah ditakdirkan untuk itu sama Allah. Mati Mija. Mati. Iya. Sebagai penutup sama manusia kan dia datang untuk mati. Alamak. Iya. Mama. Menumpahkan darah Yesus itu kekejian bagi Tuhan, Tidak ada kebencian kekejian bagi Tuhan atau bukan? Itu semua rencana yang diatur oleh Tuhan itu. Rencana siapa? Tidak. Allah Rencana yang siapa? mempercaya. Rencana siapa? Ya. Rencananya siapa? Rencananya Tuhan tuh. Oke, mana dalilnya? Yesus mengutus anaknya yang tunggal ke dalam daging. Mana dalilnya? Hei Bung, saya minta dalil. Di mana Tuhannya Yahudi membolehkan membunuh Yesus? Mana dalilnya? Tuhannya Yahudi membolehkan. Beda keyakinan Yahudi sama itu. Kau jangan. Ya, Yesus menyembah Tuhannya Kristen atau Tuhannya Yahudi? Ya. Yesus menyembah Tuhannya Kristen atau Tuhannya Yahudi? Tidak ada yang mengatakan di situ Yesus menyembah Tuhannya orang Yahudi. Yohanes 4 nomor 22. Kena kau kan? Yesus berdoa kepada Tuhannya Yahudi atau kepada Tuhannya Kristen? Tuhannya Kena Yahudi. kau kan? Tuhan itu Kepalamu seluruh benjol manusia, dibuat bukan kan? orang Yahudi. Hanya modal mulut kepala benjol dibuat. Gimpe kepalamu sekarang. Yahudi untuk semua manusia, bukan hanya Yesus Iya. berdoa kepada Tuhannya Yahudi atau kepada Tuhannya Romawi? Jawab. Dia berdoa kepada Allah untuk seluruh umat manusia, bukan hanya Bukan saya bertanya berdoa untuk siapa, saya tanya Yesus berdoa kepada siapa? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Tuhan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya orang Yahudi. Yang saya tanya, Yesusnya berdoa kepada Tuhannya Yahudi. Begini Bang Juma, kalau Tuhannya Bang dia itu terbatas. Itu terbatas. Tuhannya Romawi dengan Tuhannya Yahudi sama nggak? Tuhannya sama. Sama. Siapa nama Tuhannya Romawi? Tidak punya nama. Mate Mija, balas si anak-anaka. Oh mama balas si kodonge. Mate Mija, balas si anak-anaka. Parah. Oh mama Ini iman La saya. haula wala quwata illa billah. Saudara Petrus, saya sarankan jangan ke gereja dulu untuk beberapa saat. Kamu pelajari Bible, dalami Bible, Bung.
Ya, Tidak. kalau kamu dalami Bible dengan Boleh, sudah otak, jelas. dengan akal, Sudah jelas tertulis, jangan membunuh, jangan membuat cabul. Tidak ada ajaran tidak baik. berarti boleh nggak Yesus dibunuh? Hah? Boleh nggak Yesus dibunuh? Itu tidak boleh. Tidak boleh Yesus dibunuh kan? Hah? Tidak boleh. Maksudnya Yesus dibunuh boleh nggak? Gimana maksudnya? Iya, mulai ngaco nih. Mulai ngaco nih. Mulai ngaco. Mulai ngaco. Nah, inilah kalau otak separuh dipakai otaknya tikus. Yesus menurut Matius 19 tadi dan Keluaran 20, jangan membunuh. Pertanyaan saya, boleh nggak membunuh Yesus? Kalau menurut Allah membunuh itu tidak boleh. Nah, Tetapi- boleh nggak membunuh Yesus? Hah? Boleh nggak membunuh? Tidak boleh. Sebenarnya Tidak boleh. Berarti membunuh Yesus itu dosa atau menghapus dosa? Membunuh Yesus pada waktu itu memang dosa pada waktu itu. Ah, bagus. Bagus. Berarti katakan kepada gereja, membunuh Yesus itu bukan nebus dosa, tapi menghasilkan dosa. Dah selesai kita ya. Udah ya. Udah ya. Begini Udah ya. loh, Pak. Udah ya. Udah ya. Masih ada tapinya deh, masih ada tapinya. Bagaimana? Masih ada tapinya. Ya itu tapinya karena Anda Kristen. Tapi kalau Anda waras, Anda mengatakan membunuh Yesus itu dosa. Tapi karena Anda Kristen, setan ada pada diri Anda, ada tapinya. Tapi itu dulu. Sekarang nggak lagi. Membunuh Yesus sekarang itu adalah nebus dosa. Dari mana ilmunya? Dari pagan Romawi, penyembahan dewa Molo. Anda tahu tidak kenapa orang-orang pagan sabar? Anda tahu tidak kenapa orang-orang pagan mempersembahkan manusia kepada dewa Molo? Anda tahu tidak untuk apa mereka mempersembahkan manusia ke dewa Molo? Apa? Kenapa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk mendamaikan keadaan mereka dengan dewa-dewa mereka. Jadi kalau mereka kemudian panennya gagal atau di kampung mereka ada penyakit yang merebak, apa kata mereka? Dewa kita lagi murka. Maka kita harus mendamaikan antara kita dengan dewa kita. Dipersembahkanlah manusia suci kepada dewa Molo. Inilah yang terjadi di agama saudara. Tadi Anda mengatakan membunuh Yesus adalah dosa. Berjalannya waktu tapi ada tapinya. Tapi ada tapinya. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Mana ceritanya agama kayak begini? Begini ya Bang Jus. Nah, dengarkan teman-teman. Ya, apa itu Bang? Ya, silakan. Mereka membunuh Yesus itu karena Yesus itu terlalu taat kepada Allah. Itu pada waktu itu. Berarti boleh. Karena ia mengatakan dirinya, saya datang untuk melayani, bukan untuk Ya, melayani. berarti boleh membunuh Yesus. Ya? Boleh membunuh Yesus. Pada waktu itu Yesus itu sudah tahu bahwa dia akan itu dibunuh. Ada dalam Alkitab. Iya, bukan saya tanya itu. Berarti boleh membunuh Yesus. Ya? Boleh nggak membunuh Yesus? Iya, Kalau menurut perintah Allah itu kan tidak boleh membunuh. tidak boleh. Berarti kalau membunuh melanggar perintah Tuhan atau tidak? Begini, kalau karena ketaatan Yesus itu mewartakan tentang kerajaan Allah pada waktu itu, karena menganggap dirinya sebagai istilahnya orang yang diutus oleh Allah, bukan hanya dia yang menganggap seperti itu. Karena sebelumnya kan ada nubuat pada waktu itu kan. Itu banyak saksi-saksi pada waktu itu sebagai nabi sebelumnya kan. Kan buat akan datang juru selamat itu Yesus Kristus. Ya. Karena pada waktu itu kan sebagai raja itu kan semakin khawatir karena semakin banyak yang mengikuti Yesus. Karena Khawatir ia kenapa? menganggap bahwa dirinya itu adalah utusan Allah. Akhirnya pada saat itulah Yesus itu dibunuh. Ya, berarti boleh membunuh Yesus. Tetapi dalam proses pembunuhan itu Bang Juma, tidakkah ada kesalahan yang dilakukan oleh Yesus itu? Sekarang pertanyaan simpelnya, boleh tidak membunuh Yesus menurut Tuhan? Kalau menurut Allah itu membunuh itu tidak boleh. Gitu. Membunuh Yesus boleh? Hah? Membunuh Yesus boleh? Kalau menurut saya pribadi ya Bang Juma, ya, membunuh Yesus itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Kalau Ya. menurut Tuhan? Kehendak. Kalau Memang menurut Yesus Tuhan? itu- Hah? Kalau menurut Tuhan?
Kalau menurut perintah Allah secara umumnya kan tidak boleh. Tidak boleh. Berarti membunuh Yesus itu melepaskan dosa atau menghasilkan dosa? Melepaskan dosa. Mati meja. Yang berdosa pada waktu itu Mati meja. Yang mana yang betul ini? Yang mana betul? Membunuh Yesus menghapus dosa atau membunuh Yesus menghasilkan dosa? Mana yang betul? mereka yang membunuh Yesus pada waktu itu, mereka itu berdosa pada berdosa. Tepuk tangan dulu. Berdosa. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Berarti yang membunuh Yesus. Oke, gantian. Berarti membunuh Yesus pelakunya mendapat dosa. Yang membunuhnya. Ya, yang membunuh Yesus mendapatkan dosa. Begini Bang Juma, karena mereka membunuh karena berdasarkan tidak percaya. Oke. Ya. Nah, pembunuh Yesus, pelaku pembunuhan mendapatkan dosa. Betul? Mereka yang membunuh bukan. Iya, mereka yang membunuh Yesus mendapatkan dosa. Betul? Iya. Oke. Mereka yang percaya kepada Yesus dosanya ditebus. Oke. Sekarang menurut saudara, pembunuh Yesus ini pahlawan atau penjahat? Siapa? Pembunuh Yesus. Penjahat. Penjahat. Bukan pahlawan. Bukan, Yesus itu adalah pahlawan bagi kami. Nah, sekarang kalau Yesus mereka tidak bunuh, yang nebus dosamu siapa? Hah? Kalau mereka tidak membunuh Yesus, dosamu dihapuskan oleh siapa? Pasti. Pada waktu itu Pasti apa? Pasti masuk rumah sakit jiwa. Bukan, pasti dibunuh dia pada waktu itu. Pertanyaan saya, pembunuh Yesus itu pahlawan untuk Anda atau penjahat untuk Anda? Pembunuh Yesus, Ya. penjahat menurut saya. Kalau penjahat, lalu kenapa Anda menerima hadiah dari mereka? Hah? Bukan, karena kami kan percaya sama Yesus. Mereka tidak percaya sama Yesus. Loh, dosa Anda dihapuskan melalui pembunuhan, betul? Iya, melalui pembunuh. Yang membunuh Yesus pahlawan dong buat Anda. Jangan mengambil kesimpulan seperti itu. Loh, kalau mereka tidak membunuh Yesus, dengar, kalau mereka tidak membunuh Yesus, Yesus mati dalam keadaan bunuh diri gitu. Kontes mereka membunuh Yesus atas dasar apa dulu, begitu pemahaman. Gimana ceritanya? Jadi saya kasih analogi, Bung. Tidak percaya. Saya kasih analogi kepada saudara. Ada seorang mencuri uang 1 miliar. Itu dosa atau bukan? Tidak perlu 1 miliar lah. Kenapa harus Ya, 1 miliar? 500 juta. Itu dosa atau bukan? Namanya mencuri itu pasti dosa. Ya, mencuri dosa. Tapi kalau hasil curiannya diberikan kepada Anda dan Anda gunakan, Anda manfaatkan, menurut Anda pencuri ini pahlawan atau bukan? Kalau saya tidak tahu itu uang hasil curian kan, saya tidak bisa mengatakan dia pahlawan atau tidak. Nah, kalau Anda sudah tahu bahwa itu adalah hasil curian dan Anda sudah menikmatinya, apa yang Anda lakukan? Menikmati, karena saya sendiri kan tidak mau menikmati hasil curian. Oke. Berarti kenapa Anda menikmati salib sementara salib itu adalah hasil dari tindakan perbuatan dosa? Kenapa Anda nikmati? Begini loh. Di atas dasar apa? Dia memberitakan kerajaan Allah tentang kebenaran tentang kerajaan Allah, makanya dia itu disalib. Karena pada Gimana waktu ceritanya? Berarti penyalib Yesus adalah penggenapan nubuat. Iya. Supaya nubuat ini tergenapi, harus ada yang menjadi pelaku pembunuh. Iya, karena Allah itu Maha Tahu dan Maha Segalanya. Berarti pembunuh ini adalah bagian dari nubuat. Hah? Iya, bagian dari nubuat. Bagian dari nubuat. Berarti yang merencanakan pembunuhan adalah iblis atau Tuhan? Bukan dari itu, Bang Juma. Bukan bagian dari berserak otak. Bukan berserak otak. Tetap konsisten dalam pemikiran saya. Iya, berserak otak kalau begitu. Anda mengatakan penyaliban itu adalah nubuat. Nah, nubuat ini melibatkan banyak orang, termasuk orang yang membunuh Yesus. Berarti Tuhan merencanakan pembunuhan, betul? Nah, orang yang terlibat dalam rencana Tuhan berdosa atau tidak?
mereka berdosa. Berarti Tuhan merencanakan orang-orang ini untuk berdosa. Bukan, karena Tuhan Mati nih, berserak otak. Berserak otak. Begini Bang Juma, pada waktu itu kan masih banyak yang menyembah berhala pada waktu itu. Banyak yang menyembah berhala. Pasti Banyak yang menyembah berhala. Ya, masih Oke. banyak yang tidak percaya kepada Allah. begitu. Oke. Akhirnya Banyak yang menyembah berhala. Oke. Ada nggak penyembah-penyembah berhala ini kemudian menyembah korban persembahan? Ya. Ada nggak penyembah berhala ini menyembah korban persembahan? Iya, ada. Siapa? Siapa ya? Paulus. Kristen. Menyembah korban. Yesus korban. Kristen nyembah korban. Betul? Kristen menyembah korban maksudnya? Yesus korban di atas tiang salib. Betul? Ya. Kristen menyembah korban. Betul? Iya, dia korban. Bagus. Apa yang menyembah korban? Berarti Kristen menyembah korban persembahan kepada siapa? Kepada manusia. Mate meja. Macolo iota muanak bau. Parah kali. Parah kali. Orang Yahudi mempersembahkan anak domba sebagai persembahan. Orang Yahudi tidak menyembah korban. Orang Kristen menerima persembahan pelaku dosa yang mempersembahkan anak orang di atas pohon. Orang Kristen menyembah korban. Begini, Bang Juma, saya jelasin dulu. Saudara, Abraham juga kan menyembahkan anaknya kepada Allah, benar nggak? saudara, Anda menyembah korban, betul? Betul nggak? Abraham itu menyembahkan anaknya pada itu. Pada Allah. Abraham diuji. Kan tadi Iya, sudah kubilang, Kejadian 22, Abraham diuji. Iya, diuji. Ketika Karena Abraham lulus menjalani ujian, Tuhan membatalkan korban manusia sebab Tuhan tidak berkenan korban Iya. manusia, digantilah hewan. Di Kristen, korban hewan diganti dengan korban manusia. Kebalik. atas dasar itulah Bang Juma, Allah mengutus Yesus itu untuk menjadi korban, karena kalau Di mana dalilnya? Ah, ini cakep kalau ini. manusia itu mengorbankan, Dalilnya. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi mengutus anaknya untuk menjadi korban dosa? Di mana dalilnya? dengar dulu Bang Juma. Kalau manusia Dalil. mengutus anaknya Bung, sendiri, pasti dalil, manusia- Bung. namanya Ini kalau manusia Anda itu- tidak menggunakan dalil, sama saja saya diskusi dengan sapi. Dalilnya mana? Dalil. Tuhan mengutus anaknya untuk menjadi korban tebus dosa. Mana dalilnya? mengutusnya anaknya, ada dalil. Mana dalilnya? Masuk ke dalam akuarium. Mana ya saya? Mana? Ayo kita tunggu. Silakan. Teman-teman penonton, tenang. Ini ujian. Mungkin agama orang lain. Tenang. Kita tunggu dalil ya Bang ya. Dalil Tuhan mengutus anaknya untuk menjadi korban dosa manusia. Mana dalilnya? Kau dari tadi bertanya, nggak mau ditanya. Dalilnya mana? Oh, kita udah selesai, kita udah final, Bung. Al-Quran surah Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwasanya walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Oke, udah selesai kita. Yohanes 6:5. Bahwa Tuhannya umat Islam meminta dan mengajarkan syariat persembahan hewan ternak. Tuhannya Yahudi, imamat 1 nomor 2, persembahan hewan ternak. Dewanya Kristen, dewa Molok, mempersembahkan korban manusia. Udah selesai. Apa yang Anda ingin pertanyakan masalah ini di Islam? Setiap tahun Anda lihat umat Islam persembahkan hewan, domba, kambing, lembu, sapi.
Tak ada di Islam menggantung manusia untuk dosa. Nah, seperti kalian, tiap tahun kalian bikin film, kalian bikin cerita, kalian bikin adegan, sandiwara, orang kalian gantung di salib, lalu kalian tenteng kemana-mana, habis itu orangnya tergantung mati di salib. Ini yang ditanya, ini yang sedang dibahas. Yesus yang Anda gantung di atas tiang salib itu kalian persembahkan kepada siapa? Itu saudara Sedot pantat pendeta. Ya, silakan saudara Petrus, pendek terus otaknya, silakan. Mana dalil Tuhannya Yahudi mengutus anaknya untuk dibunuh bagi orang pagan Kristen? Silakan. Mana dalil? Bukan, mengutus anaknya itu ada dalilnya. Tetapi Dia mengutus Yesus, memang Yesus itu utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan. Jangan kau kenal sebagai korban berhala, jangan kau kenal sebagai anak dewa, jangan kau kenal sebagai Tuhan. Karena Yesus mengajarkan, hai kalian, hidup kekal bisa kamu peroleh apabila kau mengenal aku sebagai utusan, bukan sebagai korban dewa Molok. Paham? Yohanes 17 nomor 3. Nah, Kristen ini tampil beda. Otak kepalanya besar, otaknya menciut, mengecil. Pertanyaannya muncul, kepada siapa Yesus anak orang kalian persembahkan menurut iman kalian? Kepada Elohim Tuhannya Yahudi mustahile. Karena Imamat 8, Tuhan sendiri yang akan melenyapkan orang-orang yang persembahkan anak manusia kepada dewa. Oke? Nah sekarang Anda memfitnah kemudian Tuhannya Yahudi mengutus rasulnya untuk mati demi menebus dosa-dosa para penganut paganisme Romawi, Yunani, Kristen. Pertanyaannya, tolong tunjukkan dalilnya, silakan. jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, itu menurut siapa? Roma 10 nomor 9 itu tulisan siapa? Itu tulisan siapa? tulisan siapa? Itu Roma 10 nomor 9. Apabila kau mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Itu ucapan siapa? Kau tanya mana dalilnya? Itu ditunjukkan dalil. Iya, setelah muncul dalil, saya tanya, dalil ini ucapan siapa? Ucapan Alkitab. Cara setan itu menyesatkan kayak gitu. Itu ucapan siapa? Ucapan Alkitab. Saya tanya, Roma 10 nomor 9 yang Anda bacakan, barang siapa yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Hanya saya tanya, itu ucapan siapa? Kan saya minta mana dalilnya Tuhannya Yahudi mengutus anaknya untuk menebus dosa-dosa orang kafir laknat. Yang saya tanya mana dalilnya? Anda menunjukkan dalil ucapan Paulus. Berarti benarlah kata Yesus, Pauluslah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau menjadikan keinginan-keinginan bapakmu itu sebagai prosesi keagamaanmu. Berarti Paulus adalah iblis. Betullah apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 15. Paulus itu adalah pembinasa keji yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Ayo, mau sembuh enggak atau mau sakit terus? Saudara Petrus, Saudara Sedot, mau sembuh atau mau gila terus kayak gini? Yang gila itu siapa? Bang Cuma daripada yang gila terus. Ya enggak, saya tanya, ini serius saya nanya. Anda mau gila permanen atau mau sembuh? Saya tidak pernah gila permanen. Oke, kalau Anda tidak pernah gila, tolong Anda uraikan, kitab Roma itu ucapan siapa? Yang satu sudah kelihatan gilanya, itu ucapan Alkitab. Nah, gila dia. Sekarang Saudara Petrus, Ya, yang Anda ucapkan dalam Roma 10 itu untuk ucapan siapa? ucapan yang bersaksi kepada Yesus. Aduh, saudaraku yang kukasihi dan yang kusayangi, sayangi dirimu dari api neraka, Bung. Mumpung masih ada kesempatan. Anda mengatakan Tuhannya Yahudi mempersembahkan, mengutus anaknya untuk menjadi persembahan tebus dosa bagi orang Roma dan orang Yunani. Saya minta mana dalil Tuhannya? Anda tunjukkan ucapan Paulus. Berarti benarlah kalian ini selama ini menuhankan Paulus. Paulus tidak bicara tentang Yesus, yang bicara tentang kebenaran tentang Yesus.
tidak menuhankan Paulus. Gimana saudara? Bedakan dengan Yesus Yohanes. berkata di dalam Yohanes, Yesus berkata dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Pertanyaan saya, kitab Roma itu keinginan siapa? Bukan keinginan siapa, itu yang bersaksi terhadap diri Yesus Kristus. Saya ulang pertanyaannya, kitab Roma itu isinya itu keinginan siapa? Keinginan siapa? Ya, Mereka yang Dengan Roh bersaksi terhadap Kudus. mulai ngaco. Udahlah bang. Kayaknya Anda sudah susah untuk disembuhkan, ya. mending Sudah agama, susah untuk disembuhkan. agama kami masih waras. Kalau Anda waras, pertanyaan saya harusnya Anda jawab dengan jujur dong. Kitab Roma itu keinginan siapa? Bukan keinginan siapa. Loh, kan Yesus mengatakan Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan si iblis bapakmu itu. Pertanyaan saya, kitab Roma itu keinginan siapa? Ya. Keinginan siapa? Tidak keinginan siapa. Ya Rasulullah, Ya Habiballah Muhammad Ibnu Abdullah Muhammad Ya Rasul. Selamat siang. Nah, ini memberikan keselamatan kepada Dewa Matahari. Ya, selamatkan siang. Gimana, Bang? Ya, ini bahas masalah apa ini, bro? Nah, ini baru datang, belum tahu masalah. Silakan, mungkin Bang Pak Lopo bisa menjelaskan. Enggak, dari tadi begini, Bang Suma. Dari tadi Anda koar-koer. Dari kau maunya apa, Suma? Sekarang kau maunya apa dengan saya? Ayo kita sama-sama. Kau mau besar-besaran naik. Ayo, kita sama-sama. Kau dari tadi koar-koer. Apa tujuan? Tujuanmu apa? Mau bahas Yesus? Yesus itu sekarang sudah di sorga. Kau mau bahas untuk apa? Tidak mempengaruhi kitabnya Kristen. Tidak akan mempengaruhi kitabnya Kristen. Mau koar-koer. Tolong tunjukkan dalilnya Yesus di surga. Silakan. Yang lain diam, jangan diturunkan. Tolong tunjukkan kepada saya Yesus di surga, dalilnya di mana? Tidak akan mempengaruhi kitabnya Kristen. Kau tahu Yesus sudah bangkit ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalilnya apa? Lihat proses kebangkitan Yesus. Lihat proses. Tidak usah kau ngoceh. Kau tahu pura-pura bego. Sekarang kau lihat Yesus sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalil, saya minta dalilnya Yesus di surga. Mana dalilnya? Jangan kau main mute kalau dengan saya. Bung, Suruh. Anda itu punya ilmu, hadapi saya. Ilmu apa? Ilmu apa kau mau? Kau mau ilmu apa? Ilmu apa? Dari tadi kau keluar-keluar, ilmu apa yang kau minta? Ilmu apa? Dalil apa kau minta? Dalilnya Yesus. Dalil apa kau meminta? Di surga itu mana? Tunjukkan. Yesus sudah naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sekarang kau minta dalil apa? Kau sudah tahu, jangan pura-pura bego. Dalilnya mana Yesus di Sudah, kau sudah tahu, jangan pura-pura bego. Sekarang kau mau apa? Dalilnya mana Yesus di surga? Sekarang kau mau apa? Maunya tampilkan data, infokan datanya Yesus di surga mana? Silakan. Yesus sudah naik ke sorga. Alkitab sudah mengatakan Yesus naik ke sorga pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sekarang kau mau apa? Dalilnya apa? Kau jangan pura-pura bego. Kau sudah tahu itu. Alah. Dalilnya di surga. Dalil. Bang Juma. Tunggu Bang, Saudara Petrus. Ini Saudara Bahari yang mulut. Jangan main mute. Kau kan merasa besar mic-mu. Sekarang kau berhadapan dengan saya. Alah, cuma ngomong doang aja dari tadi ngoceh. Kau dari tadi ngoceh. Kau tidak usah membodohi saya.
Kalau Tidak usah kau mau capek-capekkan saya. Surga. Kau sudah tahu kitabnya ada, ayatnya ada. Kalau Aduh. Yesus di surga. Kau sekarang besarkan mic-mu dengan saya. Kalau kau bisa besar dari saya mic-mu. Sekarang besarkan. Besarkan Ya, mic-mu Allah, lawan ya. saya. Saudara-saudara ini di Indonesia Jangan ngoceh deh kau. lihat. Sudah, kau baca saja. Dia datang keluar-keluar. Kau baca saja. Saya minta dalilnya Yesus berada di surga. Jangan kau mute-mute saya. Jangan. Mana dalilnya Yesus di surga? Tinggal Anda tunjukkan. Mana dalil? Gepeng. Mana dalilnya Yesus di surga? Macet. Kalau ada dalilnya Yesus. Bagaimana kamu mute? Jangan kamu mute. Ya, dalil. Kalau kamu jangan mute. Yesus dalilnya di surga mana? Yesus. Aduh, kasihan sekali kau ini. Suma. Kau sudah gak harus cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Untuk Mana apa? dalilnya? Untuk Tunjukkan apa? Mana Dalilnya Yesus di apa? surga? Kamu untuk apa? Dalilnya untuk apa kamu Alah, sekarang kau begini. Malu. Malu apa? Tidak Memang di ada Alkitab Yesus di dikatakan, surga. memang Tidak di ada Alkitab Yesus dikatakan di bahwa surga. Yesus bangkit ke surga, duduk di Tidak sebelah kanan ada Allah yang Bapa. dalilnya Yesus. Aduh, Suma. Saya malas Suma. Balas Suma dengan kau karena kamu mengajak bodoh saya. Mengajak bodoh saya. Sini, keluar hadapi saya dengan ilmu pantai. Kau kan congormu juga yang terlalu besar. Ya, saya. Aduh. Saatnya Anda buktikan bahwa Yesus di surga itu dalilnya mana? Sudahlah, kau mau pura-pura bego lagi. Jangan kamu pikir saya bodoh. Jangan kamu pikir saya bodoh dengan ayat Mana itu. dalilnya Yesus di surga? Ada nggak? Kalau ada dalilnya Yesus di surga dalam original teks kamu, saya kamu minta original teks lagi kan? Kamu minta original teks lagi kan? Makanya jadi percuma. Masker. Makanya percuma, kamu dikasih dalil, percuma kamu dikasih dalil, kamu bengkok-bengkokan, jadi percuma, jadi saya malas. Itu watakmu. Dan saya buka masker kalau Anda bisa menunjukkan original teksnya bahwa Yesus itu ada di surga. Ada nggak? Ada nggak? Watakmu sudah begitu. Kalau dikasih dalil, bengkok-bengkok lagi. Mana dalilnya? Jadi susah, jadi percuma. Teksnya mana? Original teks. Jadi percuma. Original. Saya sudah tahu maksud kau. Akan larinya ke situ original teks. Saya Sekarang buka kamu kamera tanpa masker. Kalau Anda bisa menunjukkan original teks bahasa Yunani. Kau pasti minta original teks kan? Saya sudah tahu itu maksudmu semua. Kau selalu minta original teks. Kau selalu minta original teks. Iya, kau kan begitu bentuknya juga pasti minta original teks. Makanya nggak mungkin saya mau liatin. Saya liatin kau juga kau nggak percaya. Kau selalu minta original teks. Ini kelakuanmu ini semua sudah saya tahu dari dulu. Jadi untuk apa saya lihatkan dalilnya? Kau selalu akan lari ke original teks. Kau akan selalu lari ke original teks. Ini mangga atau dulu? Ini mangga. Saya sudah tahu maksud. Ini mangga atau durian? Bahar. Jadi untuk apa? Untuk apa saya liatin? Kau selalu diliatin begitu? Kau selalu minta original teks. Ini Makanya untuk apa saya liatin? Kalau orang Kristen ditanya, ini pepaya mas. Sekarang begini Suma, kalau kau serius Suma, Yesus di surga. Sekarang begini Suma, mau buka maskermu, kita face to face. Ayo, buka kameramu. Buka maskermu. Saya buka saya. Saya buka kamera. Jangan kau bodohi saya. Kau dulu buka maskermu. Buka kamera. Buka maskermu. Buka maskermu. Kalau buka kamera gampang. Suma. Buka kamera gampang. Kamera saya buka. Udahlah ya. Kamu tidak. Ayo. Sekarang kau buka maskermu. Buka maskermu, kita open kamera. Coba. Buka kameramu. Aduh, kalau kamera apa sih Suma kalau kamera? Kamera apa? Aduh, sebentar. Kamera apa yang kau lihat? Jangan dulu. Ada pelanggaran ini, pelanggaran. Kamera. Pelanggaran. Kamera apa yang kau melihat? Sekarang buka maskermu. Udah, saya buka. Apa? Kamu bagaimana dengan saya? Kita face. Bahar, dibuka kamera. Kita face to face. Udah, dibuka kamera. Tanya dulu Suma kalau mau.
Udah kamera buka, saya udah undang itu. Ngomong melolok kayak mesin Ngomong robot melolok kayak asupan. mama. Tak percaya kamu bisa waras. Katanya si Suma itu Pastikan. suruh dulu Suma buka kamera, suruh buka maskernya, buka maskernya. Anak, ini apa? Buka maskernya, buka maskermu, Suma. Ini apa? Hari ini saya menantang kau buka maskermu. Nah, ini mah. Hari ini saya tantang kau buka maskermu. Anak-anak. Buka maskermu. Anak-anak. Buka maskermu. Kau jangan ngoceh terus. Buka maskermu. Udah. Daripada Buka kamera. buka maskermu. Sudah buka dulu kamu. Buka dulu maskernya. Kristen menjawab. Buka dulu maskernya. Buka dulu maskernya dia. Pak Guru. Buka dulu maskermu semua. Jangan kau ngoceh aja terus. Orang Kristen Buka maskermu. Maskermu buka. Itu sandal Pak Guru. Maskermu buka. Maskermu buka. Maskermu buka. Buka maskermu. Buka maskermu. Buka maskermu. Kau buka maskermu. Ke surga. Buka maskermu. Ke langit. Buka maskermu. Buka maskermu. Yesus Buka maskermu. ke surga. Apakah gigimu ompong? Kau malu gigimu ompong? Yesus ke langit dibilang. Buka maskermu. Buka. Apakah kau malu gigimu ompong Suma? Weh Suma. Weh Suma. Gigimu ompong itu biasa. Tidak usah kau takut. Tidak usah kau malu. Kalau gigimu ompong tidak usah kau malu. Kau cuma ngoceh aja. Ngoceh aja. Suka. Kerasukan apa kau? Kau dari dulu ngomongin kayak gitu. Kau sekarang mau apa? Kau ciut dengan saya. Kau bilang mic-mu besar. Kau bilang mic-mu besar. Sekarang kau tantang mic saya. Kau bilang kau paling besar mic-mu, paling besar. Tenang. Kau bilang paling besar sumurmu. Sebentar lagi nih rumah akan rungkat. Ini rumah akan rungkat. Kau dengar saya. Turunkan saya dulu, habis itu naikkan lagi. Ini akan rungkat ini room. Saya lihat saja sebentar ini akan rungkat ini room. Bahar, kau nggak usah banyak ngomong, open cam langsung, ya kan? Baru berdebat. Jadi kalau kau punya Turunkan burung, saya, Bang. open cam. Bahar, kalau kau punya burung, open cam. kau. Tapi Deng, kena ke peringatan tadi. Iya, kasih turun dulu baru naik lagi. Oh iya, oke, siap. Ternyata si nggak punya burung, makanya nggak berani open cam, ya kan? Nggak ada burungnya, makanya nggak berani open cam. Tantrum. Penyembah dewa Molok, kejang-kejang dia. Ya Allah. Waalaikumsalam. Tenang. Kepala saya mirip ya. Panas ya 50 PK ya. Ngata-ngatai Bang Zuma yang pakai masker, dia sendiri malu sama mukanya. Kampret. Enggak, saya cuma minta dalilnya Yesus ke surga, ternyata enggak ada dalilnya. Berat. Semprot air aja. Ya, mohon maaf ya teman-teman, materi Dewa Molok saya ambil alih tadi. Yang pasti Ibrani 9 nomor 28, di situ Yesus dipersembahkan, prospero. Nah, itu aja dulu. Pertanyaannya, kepada siapa Yesus dipersembahkan? Nah, tadi dikatakan yang menyalib Yesus itu dosa. Berarti pahlawan. Bang Zuma. Ya, silakan. Bang, Yesus itu dijadikan tumbal, Bang, penebusan dosa. Yes. Bukan kita yang ngomong, Pandito yang ngomong, Pandito Esra Soru yang ngomong Yesus itu menjadi tumbal penebusan dosa. Pandito yang ngomong, bukan kita. Terus kenapa? Kan akhirnya masuk surga, kalian masuk neraka, gimana sih? Matius 7 nomor 22-23, orang yang menyembah Yesus itu masuk kemana rupanya? Coba Anda baca.
Coba bunyikan. Silakan teman bacakan. Saya lagi makan mangga rasa durian. Matius 7:23 ya. Matius Iya. 7:23 ya. Mudah-mudahan Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Amin. Kencengan dulu. Pada waktu itulah. Tap dulu teman-teman. Oh, iya. Tap dulu. Tap dulu. Iya. Kroyok ya, tap-tapnya dikeroyok. Iya ini. Tolong ya aduh, teman-teman mereka di follow lapar dulu ini. semua akun yang di bawah di atas ya, di follow dulu semua akun teman-teman, di follow dulu. Iya. Oh Ini ya, ada follow ya. warungnya kok begini Bang Palo Golak. Teman-teman di bawah bantu kopi dulu ya. Kopi. Tap layar dulu. Donat bukan kopi. Donat. Cupang. Iya, kalau nggak paus nggak apa-apa lah, cupang nggak apa-apa lah, ikan sapu-sapu boleh. Ya. Yang lempar. Ya, tuh silakan tuh. Bang Pais kalau mau ketawa sekali aja ya. Nah, yang lempar donat boleh ketawa, boleh guling-guling ya, di comberan juga boleh nggak apa-apa. Tenang. Oke, terus Oke. di follow ya teman-teman ya, akun di atas ya. Goyang ya, Iya, 2 di-follow kali lah, udah keluar teman-teman. aplikasi ini 2 kali. Kencang tembakan Roma ini dari bawah ini. Waduh, tombak yang melayang, tombak sama batu batas potong ya. Iya. Kalau bisa WL-nya ya. Iya. Kerampok lu mah. Bendahara di bawah diam baik bendahara Ustazah Tungtung. Iya, Ustazah Tungtung gimana ini? Catat itu yang belum ngasih itu catat, Beh. Ya dilanjut dulu. Siapa Bang Erwin atau Romo tentang ini panas ya, Oten Dewa Monolog ini ya, panas benar itu. Panas. Aduh, kelojotan nih ternyata. Aduh, nggak tahu Terima nih kasih kayak atas cuacanya koinnya. kayak bagaimana ya. Terima kasih atas koinnya. Iya. Yang Tadi yang lulusan belum dibacakan STT. tadi di Matius, Bang Paul, siapa tadi minta ini. Oh baik, Matius 7 nomor 23 ya teman-teman. Saudara-saudara terkasih, mudah-mudahan Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Amin. Itu nggak satu komando, sekali lagi. Mudah-mudahan Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, ya oke, Matius 7:23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, titik 2. Aku tidak pernah mengenal engkau. Lah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, lanjut. Siapakah pembuat kejahatan itu? Karesteng. Diurut dari ayat yang 21 itu. Jadi begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, kata Yesus. Nah, kita cari tahu apa kehendak Bapa yang di sorga. Pertama, jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain di hadapanku. Ini yang ngomong Tuhannya Yesus nih. Jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain di hadapanku. Nah, umat Kristen justru menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan sesembahan. Artinya Jangan ada padamu. Jangan ada padamu alu SWT, kan gitu maksudnya. Kau belum jawab Jangan menipu, nggak seperti itu ayatnya. Di sini supaya kau dapat koin, babi. Kau belum jawab. Tenang. Tenanglah. Mau di atas apa mau lesehan? Akulah Yesus Suara besamu cari koin di sini. Kau yang kau aniaya. sama yang lain boleh sama aku jangan kau ece kau badainmu. Yang diusir Yesus di Matius 7 itu siapa?
Konteksnya apa? Kau bahas Konteksnya ada sekelompok Konteksnya apa? manusia Kau yang mau memanggil saya, tapi Yesus kamu tahu Tuhan, konteksnya. Di sini saja kau baca tapi terus, tidak comot sana, melakukan comot sini. kehendak Itu namanya Tuhannya kualitas Yesus. rendah. Kau comot kasih habis ayat Alkitab, kualitasmu tetap rendah. Kasih tahu kau, bagi umatmu, bilang kau pintar, tapi bagi aku kau bodoh, receh kau. Gak ada itu. Ya nggak apa-apa, kan Anda Kristen. Kristen mau bunuh diri pun tak ada efeknya. Namanya Kristen, Kau manusia tak comot berakal. ayat, Nggak terus kau ngepek. mutar pertanyaannya, mutar sana, mutar sini. Enggak Kemudian ngepek. Anda kan Kristen. Kristen kan udah dikenal manusia Nggak yang sesuai memiliki konteks. aliran kepercayaan yang Pertanyaan mematikan tadi akal. konteks sesuai Kan ngepek? otakmu. Enggak dong. Enggak ngepek Kau Kristen. belum jawab pertanyaanku, di mana itu bulan bintang itu dikatakan agama langit, mana di Loh, kan tidak ada dikatakan bahwasanya. di situ itu Dengarkan saya, dengarkan saya, dengarkan saya. Tadi kan saya sudah mengatakan kepada saudara. Kau belum jawab itu, kau belum jawab. Bagaimana ini teman? Wah, turun aja kau Mulutnya- udah pintar dia. Lanjut deh. Mulutnya nggak pernah berhenti ngomong gimana? Ya, kampasnya lepas itu, Bang. Ya namanya Oten. Ayat Alkitab yang punya kan orang Kristen, tapi kok pakai narasi Muslim itu gimana ceritanya? Ya, betul. Anda pertanyaannya bagus. Kenapa Bible itu harus dinarasikan seperti itu? Karena Al-Quran menceritakan bahwa Bible itu adalah buku yang isinya setara dengan pemberitaan wartawan. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78 ayat 79. Oke. Nah, perintahnya kemudian dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat Aduh, ditembak. Aduh. Repot, Bang. Aduh. Banyak yang panas ya. Aduh. Ini teman-teman yang di bawah, aduh ini panas ya. Bantu kopi-kopi dulu. Kopi-kopi. Tap-tap layar dulu teman-teman. Aduh banyak serangan ini, banyak tembakan. Repot lagi nih. Dia lari ya dari Bang saya. Bang alumni gimana nih? Ini soda perlu dulu, soda perlu ini. Aduh. Perlu. Iya. Aduh, Bang alumni gimana Panas sih? ya. Enggak, saya enggak ngelihat nih ada Bang alumni di bawah ya. Dinaikkan lagi. Tadi ada psikopat di bawah, Bang Paul. Endel, saya keluar melulu saya dari aplikasi, Bang. Kenceng tembakan ini. Tambahkan apa moderatornya, Bang? Ini Bang Palopo. Oh, siap. Sama, aku juga nih udah mulai oleng-oleng juga ini. Aduh, mana nih psikopat? Oke, saya tambah moderator ya, Bang Erwin ya. Siap. Kencang ini. Kenceng ini, aduh banyak. 3 kali saya Ada, keluar Bang, dari udah, aplikasi 3 kali. udah kabur. Sedot, tadi kan sudah dibacakan oleh Bang Zuma, ya kan? Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta dan seterusnya dan seterusnya kan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan. Izin, oke, terima kasih Bang alumni ya, boleh ketawa ya, guling-guling di comberan juga boleh. Terima kasih. Jangan di comberan lah, di sawah. Oh di sawah. Pikir ya boleh. Saya pikir bilang oke ke aku Bang Palupo, ternyata bilang oke ke Donat. Bang Paul ini. Ya lanjut. Pak, keceplosan. Ya dilanjut. Bang Boboy. Kasih aku donat, guys. Bang Palupo, Nanti saya kasih donat. Bang Palupo. Siap. Ini nggak adil ini Bang Palupo, punyanya yang lain donatnya banyak, punyanya Lu Boboy baru masih datang, Bang. dikit. Baru datang. Kita udah 2 hari nih pelayanan. 2 hari. Udah 2 hari. Oh, belum tahu Bang Boboy perjuangan kita. Udah habis rantang, habis teko, tak kilo-kilo ini jual, bah. Oke. Dikencengin lagi teman-teman ya. Assalamualaikum. Tembakan. Nah ini udah tembakan dari bawah ini. naik. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Masya Allah. Lanjut, Abangku. Akhirnya saya bisa bergabung dengan teman-teman di sini. Ya Allah ya Karim. Shalom. Ini perjumpaan kita yang pertama hari ini
Setelah saya beberapa hari lamanya tidak pernah nongol, baru kali ini saya jumpa. Ya, ada perkara apa rupanya di Komal kita ini, teman-teman? Ini kepanasan, Bang Zuma. Masalah Dewa Molok ini kan Oh, Dewa panas di Molok. bawah. Oh, sudah dibahas tadi belum? Baru-baru mau kita bahas ini. Oh, baru mau dibahas. Masya Allah. Iya, silakan. Boleh mungkin saya ambil alih materinya. Kalau ada siswa atau murid yang mau belajar tentang ini, silakan. Lanjut. Silakan. Oke. Saya sekalian ini Bang, siapkan buktinya ya, bahwa Yesus itu dijadikan tumbal untuk penebusan dosa. Yesus sebagai tumbal. Coba dibaca betul dulu. Yohanes 3 nomor 16 itu dibaca betul dulu. Jadi tumbal atau tunggal di situ, coba. Coba. Kalau yang di situ Tumbal atau tunggal? Sebentar saya baca dulu. Karena Begitu besar kasih Tuhan akan menganugerahkan dunia anaknya ini, yang tumbal atau yang maka tunggal? Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal menjadi tumbal Bang, ceritanya menjadi tumbal. Anaknya yang tunggal atau anaknya yang tumbal? Yang tunggal dijadikan tumbal. Bukan tumbal. Gitu, Bang. Bukan. Jadi data tumbal ini dari mana? Pandito yang ngomong Bang, Yesus itu dijadikan tumbal, menjadi tumbal. Pandito atau pendusto? Baik, Beda tipis lah Bang. Izin sedikit, beda tipis. Bang Zuma. Izin sedikit. Disapa dulu. Psikopat, selamat siang. PC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari tadi, saya minta naik sebelum Bang Zuma itu ke Bendet supaya Bang Zuma aman. Kenapa nggak dinaikkan? Baru tahu Bang, abang ini psikopat ada di Karesteng, saya nggak tahu juga kan. Saya sengaja minta naik karena sudah lihat itu akun Bang Zuma di Bendet. Aduh, bahaya. Kalau kali lihat juga dalamnya Bang, jangan lihat luarnya, oke? Iya. Iya, saya cuma mau naik tadi mau luruskan itu oten yang suara-suara keras tadi itu. Iya. Tidak mau berdiskusi dengan baik, semua andalkan congor saja, bahaya. Saya mau sampaikan itu saja Bang. Oke, siap Bang. Iya. Lain kali kalau sudah ada tanda-tanda Bang Zuma cepat diamankan supaya biar tidak rugi akun Bang Zuma ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kasih dia jempol. Ini agak bingung juga saya Bang Zuma. Setiap kita bahas Dewa Molok banyak yang kepanasan. Ada apa itu Dewa Molok ini? Itu dia. Indikasinya itu loh apa? Ya. Oke Bang, cepat ya. Izin Bang ya, izin dibawa dulu, kita kasih 2 slot ya buat teman-teman kita Kristen. Makasih Bang. Oke, salam sehat ya. Masya Allah. Luar Oke, biasa. Sering mau lawan saya enggak? Masih ada kok. Kutu bicara. Dari tadi kamu yang nanya, sekarang kalau mau ditanya kamu pura-pura. Oke, sekarang sebelum Anda bertanya, apakah ada wadah akal Anda bawa dulu? Ya. Ayo kita Ada lihat akal? dulu. Ada akal? Ada. Oke, saya uji dulu. Tuhan Anda tidak diuji ada akal atau tidak kan gitu. 1 Yohanes 5 nomor 7, di situ ada berapa Tuhan? Diuji dulu akalnya. Habis ini Anda lolos, Anda berakal atau tidak, bertanya, saya kasih kesempatan bertanya 10 pertanyaan. Nah sekarang pertanyaan saya, menurut 1 Yohanes 5 nomor 7, di situ ada berapa Tuhan? Jawab. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Bapa, Di situ Firman, dan ada Roh berapa? Kudus. Ada 3 atau 1? 3. Berarti Tuhanmu ada berapa? Ada 3. Tuhanmu ada berapa? Ada 3. Tuhanmu ada 3.
Ini saudara-saudara muslim ini kategori waras atau sakit? Masih merasa. Jujur bang. Jujur bang. Dia itu jujur bang. Jujur. Jujur itu jujur. Jujur ya. Nah, oke. Satu lagi untuk implementasi bahwa Anda Itu Bapa tambah Firman tambah Roh Kudus atau Bapa kali Firman kali Roh Kudus? oh tidak bisa dikali, ditambah. Karena Bapa ketika belum ada Maria, Yesus belum ada. Berarti harus ditambah bukan dikali. Ada nggak Yesus anak Maria ketika Bapa menciptakan langit dan bumi? Ada. Di mana anak Maria pada saat itu? Marilah kita mati meja. menciptakan kita. Marilah. Kita itu kan jamak. Bukan kita di situ, nggak ada kita di situ. Kami. Iya. Kami. Marilah kami. Oke, saya uji ya. Ketika seorang guru masuk ke dalam kelas berkata kepada murid-muridnya, anak-anakku, besok kami ke Jakarta. Yang pergi ke Jakarta, guru saja atau ikut murid? Nyampe ya. Hah? Guru saja. Guru saja. Ketika guru berkata kepada murid-muridnya, kita besok ke Jakarta. Yang pergi ke Jakarta, guru saja atau murid-murid juga ikut? Murid-murid juga ikut. Nah, sama ndak antara kata kami dengan kita? Tergantung konteksnya. Nah, bagus. Menurut saudara, ketika dikatakan besal minu, merujuk kepada kata kami dalam bahasa Ibrani, itu untuk tunggal atau jamak? Jamak. 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 Jadi Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya. Satu-satunya di situ jamak atau tunggal? Tunggal. Bagus. Berarti Yesus mengatakan hidup kekal mengenal Tuhan yang tunggal. Menurut Yesus Tuhan yang tunggal itu termasuk Yesus atau tidak? Waktu dia masih di dunia, dia merujuk kepada Bapaknya. Tunggal enggak Bapak itu? Tunggal. Nah, setelah dia ikut ke langit, ditambahkan atau dikalikan? Dikalikan. Tadi katanya tunggal, Yesus tidak masuk. Yesus naik ke langit, ditambahkan atau dikalikan? Gini nih, jadi Nah, macet nasional. Gini. Macet nasional. Gini, aku mau nanya dulu nih. Jadi parameter Tuhan menurut kamu itu apa? Kalau harus sesuai dengan logika kamu ya memang nggak akan ada. Tuhan itu entitas tunggal yang absolut, tidak terkungkung oleh tempat dan tidak mengikuti relativitas waktu. Makanya dikatakan dalam 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Artinya Tuhan tidak masuk ke dalam zona makhluk. Yesus terperangkap oleh jasad, terperangkap oleh zona makhluk. Berarti Yesus bukan Tuhan. 1 Yohanes 5 nomor 7 di situ ada 3 Tuhan. Anda mengatakan 1, yang mana yang betul? 3 atau 1? Sekarang saya tanya, sebelum Yesus turun ke dunia, dia itu apa? Sebelum Yesus turun ke dunia, Yesus adalah makhluk roh. Makhluk roh, maksudnya gimana? Malaikat? Makhluk roh, seperti dengan Anda. Loh, kok makhluk roh? Enggak, sebelum Yesus turun jadi manusia ke dunia, dia itu apa? Di surga. Dia makhluk roh sama seperti Anda. Loh, saya belum ada waktu itu. Ada. Siapa bilang Anda tak ada? Ada. Mau data?
Gini loh, Yesus diutus dari surga Enggak, tunggu ke dulu. dunia. Mau data enggak? Mau data tidak bahwa Anda ada sebelum Anda nuzul menjadi manusia? Mau data enggak? Iya, saya tahu ayat itu. Yang Mana? yang kau maksudkan. Mana dalilnya? Yang kau dibentuk di sebelum dunia dijadikan. Itu kan. Nah itu, pintar. Berarti Yesus, Anda kan bertanya, Yesus sebelum turun ke bumi, dia adalah makhluk roh. Sama seperti Anda, makhluk roh. Pengkhotbah 3 nomor 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Tapi statusnya ciptaan. Al-Quran surah Al-Araf ayat 172. Ciptaan nggak punya malaikat-malaikat. Kenapa? Ciptaan nggak punya malaikat. Ciptaan nggak kayak saya yang waktu roh nggak punya malaikat-malaikat untuk disuruh. Sedangkan Yesus pada saat itu sudah ada malaikatnya. Iya, udah ada. Dalil. Itu waktu Yesus dicobai di padang gurun oleh si ular, si iblis. Nah, itu kan sudah di bumi, Cak Ayu. Itu sudah di bumi. Ini kan kita berbicara membahas. Tapi dia sudah punya malaikat-malaikat. Anda baca di dalam kitab Wahyu, iblis yang berperang dengan malaikat Mikail itu memiliki pasukan malaikat-malaikat. Betul? Betul. Nah, berarti iblis juga punya malaikat. Sama enggak Yesus? Wahyu 12 nomor 7. Bahkan Maksudnya iblis dulunya kan malaikat. Jadi ya pengikut-pengikutnya malaikat-malaikat iblis itu juga. Berarti Yesus setara dengan iblis, betul? Enggak lah. Lah tadi Anda membawa malaikat. Iblis punya malaikat. Sekarang saya tanya, bagaimana Yesus waktu Yesus ada di dunia, bagaimana dia tahu bahwa dia adalah diutus oleh Allah untuk Bani Israel? Bagaimana dia tahu? Apakah malaikat bertemu dia dan mengatakannya, atau dia langsung datang dari surga? Oke. Di dalam kitabnya Bani Israel bilangan 12 nomor 3. Jika ada di antaramu seorang nabi, aku Tuhan menyatakan diri kepada dia dan berkata kepada dia melalui mimpi. Sekarang ada nggak yang bisa melihat mimpinya Yesus? Atau hanya Yesus aja yang tahu mimpinya? Yesus nggak pernah bilang dia punya mimpi akan diutus sebagai nabi. Bilangan yang tadi, Yesus Anda akui nabi tidak? Enggak, dia tuh Tuhan. Dia bukan nabi. Dia kan ada ayatnya, aku dari atas, kamu dari bawah. Aku dari atas itu juga banyak, Bung. Hujan juga dari atas. Iya, tapi kan kamu ini konteksnya kan kamu ngerti maksudnya dari surga. Dari surga atau dari rahim manusia? Maksudnya intinya dia dari surga turun ke dunia melalui rahim ibunya. Ya, berarti dia dari rahim. Roh yang ada pada diri kita ini juga dari surga kalau begitu, Bung. Gini loh, semua nabi pasti ketemu sama seorang malaikat untuk disampaikan firman Tuhan. Tapi Yesus juga. Yesus juga. Kapan? Oke. Yang ketakutan saat menerima pernyataan malaikat itu siapa? Enggak, sebelum Yesus melakukan pelayanannya, sebelum dia mau mati itu enggak ada hubungan dengan yang mati, sebelum dia setelah lahir lah. Lukas 22, Yesus di situ dicas seperti HP yang sudah lobet. Yesus dicas oleh malaikat. Lukas 22 nomor 40 sampai 44 Anda baca. Keringatnya seperti titik-titik darah. Kenapa? Karena dia ketakutan. Dia mendapatkan cas ilmu, disuplai tenaga dalam oleh malaikat. Anda berbicara tentang konteks manusianya, bukan konteks kealahannya. Oke. Kalau begitu tolong tunjukkan satu konteks kealahan Yesus. Silakan. Tunjukkan satu aja. Kalau nggak bisa satu, sepotong aja. Silakan. Oke, kita sapa dulu, Bang. Kita sapa dulu. Barman, selamat siang, Barman. Silakan, Bang.
Barman, selamat siang. Selamat siang. Kristen, Katolik, Muslim? Kristen. Oke, silakan. Tunjukkan 0,1% sisi keilahian Yesus. Yesus berkata, karena aku manusia bisa mengampuni dosa. Artinya dia bisa Pada mengampuni saat dosa. dia berkata, dia manusia atau dia Tuhan? Pada saat itu. Dia manusia dan juga Allah. Yang saya minta tunjukkan sisi keilahiannya 0,1%. Iya, ia kan berkata. Ya, pada saat dia berkata dia manusia atau bukan? Di dalam tubuh manusia itu ada Pada roh. saat dia berkata dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai Tuhan dan juga manusia. Karena dia masih Coba hidup. tunjukkan di mana sisi ketuhanannya 0,1%. Ya, Anda menunjukkan, tapi pada saat Yesus berkata seperti itu, dia dalam keadaan manusia. Hei, gimana ini? Yang saya minta, tunjukkan data keilahian Yesus 0, secuil persen. Dengar dulu, Yesus berkata, persen manusia, Di mana 100% Tuhannya? Jangan 0, secuil Tuhan aja. Coba tunjukkan di mana sisi ketuhanannya. 0, secuil. Tunjukkan. Secuil ketuhanan Yesus mana? Tunjukkan. Itu perkataan saudara. Itu perkataan saudara. Yang saya minta bukti keilahian Yesus 0, secuil persen. Silakan. Iya. Dia hidup kembali. Mana? Yesus bangkit. Pada saat dia keluar dari kubur, dia berupa manusia atau berupa hantu? Dia berubah jadi manusia, tapi manusia. Yang saya minta 0, secuil persen. Tunjukkan. Dengar dulu, dia berubah itu dalam bentuk lain, dalam bentuk Allahan. Yang makan ikan goreng itu Tuhan? Iya, manusia itu. Manusia. Yang saya minta 0, secuil persen. Mana? Tunjukkan. Iya, yang dia bangkit tadi. Bangkit itu manusia, tuyul. Yang bangkit itu manusia. Yang saya minta 0, secuil sisi ketuhanan. Ketuhanan loh, Tuhan, bukan manusia. Tuhan. Hei, apakah ada manusia yang bangkit? Yang saya minta, Lazarus bangkit. Iya, tapi dibangkitkan. Ya, Yesus juga dibangkitkan. Yesus berkata, Yesus bangkit dan dibangkitkan. Iya, Yesus dibangkitkan. Pada saat dia berkata sebagai Tuhan atau berkata sebagai manusia? Jawab. Dia berkata tentang ketuhanannya. Yang saya tanya, pada saat dia berkata sebagai Tuhan atau berkata sebagai manusia? Jawab. Tentang apa? Tentang apa? Pada saat apapun yang dia katakan, dia berkata sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Dia sebagai manusia dan juga Tuhan. Karena saya minta sisi ketuhanannya 0, secuil persen. Tunjukkan. Kan sudah mengatakan tadi, dia bangkit. Apakah ada manusia yang pada bangkit? saat dia bangkit sebagai manusia, tuyul. Yang saya minta sisi keilahiannya, sisi ketuhanan. Bangkit, yang bangkit itu manusia. Dia naik ke surga. Naik ke surga sebagai apa? Ini parah nih. Dia naik ke surga sebagai apa? Sebagai Tuhan. Mati meja. Mana ada dia naik terangkat sebagai Tuhan? Coba Anda baca Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit sebagai manusia, dia akan datang untuk yang kedua kalinya datang seperti engkau melihatnya. Dia duduk di sebelah kanan Tuhan sebagai apa? Dia akan datang sebagai raja. Raja jadi RT aja kagak pernah. Ngadi ente. Di mana dia pernah jadi RT? Di mana dia pernah jadi RT? Yesus berkata dia itu raja dari segala raja. Di mana Yesus berkata seperti itu? Dia raja orang Yahudi. Alkitab yang mengatakan. Di mana Yesus berkata seperti itu? Tapi orang yang mengatakan dia adalah raja. Orang yang mengatakan, yang saya minta saudara, sisi ketuhanan Yesus 0, secuil persen itu mana?
Cak Ayu, saudara mengatakan Yesus 100% Tuhan. Jangan 100 deh, mimpi ente mimpi. Gila dulu Anda baru bisa beriman seperti itu. Hanya orang gila yang mengatakan Yesus 100% Tuhan. Saya tidak minta 50%. Saya cuman minta 0, sedikit, secuil persen. Mana? Tunjukkan ke saya. Yang sudah katakan tadi, dia naik ke surga. Naik ke surga itu sebagai manusia, cuples. Yesus duduk di samping Tuhannya sebagai apa? Di situ tidak ada. Bukan duduk seperti yang Anda lihat, yang Anda ketahui duduk seperti orang yang duduk di sebelah kiri atau sebelah kanan. Markus 14 nomor 62. Dengar pengakuan Yesus, dengar. Dia menyamakan dengan Allah Bapa itu sendiri. Dengar. Markus 14 nomor 62. Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Menurut Yesus, dia duduk sebagai anak manusia atau anak ayam? Bukan duduk seperti kita manusia yang duduk. Saya tanya dulu. Menurut Yesus, dia duduk sebagai anak manusia atau sebagai anak ayam? Jawab. Dia duduk sebagai anak manusia dan anak manusia. Yang saya minta sisi ketuhanannya 0, secuil persen mana? Anda ini tidak paham tadi saya sudah mengatakan. Anda yang tidak paham atau Anda yang sudah gila? Anda menuduh Yesus. Anda menuduh Yesus. Yesus 100% Tuhan. Bang Suma datang menampar otak Anda. Getepak. Tunjukkan sisi keilahian Yesus 0, secuil persen. Apa yang Anda tunjukkan? Saya sudah mengatakan sisi keilahiannya itu dia bangkit dan naik ke surga. Di surga dia duduk sebagai apa? Sebagai Allah dan juga manusia. Otaknya rusak, otaknya bonyok, otaknya gepeng, otaknya bocor. Dalil mengatakan Yesus, aku duduk sebagai anak manusia. Karisteng agama pagan dari barat mengatakan Yesus 100% Tuhan. Saya tidak mau terlalu menyiksa saudara saya Kristen. Saya tidak minta 100%. Saya minta 0, secuil, setai gigi kucing. Ketuhanan Yesus itu mana? Yesus mengampuni dosa. Ketika dia mengatakan dosamu telah diampuni, dia berkata sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai Tuhan dan juga manusia. Mata bija. Di mana sisi ketuhanan Yesus pada saat dia berkata seperti itu? La haula wala quwata illa billah. Sononya sudah manusia, sudah Allah. Tolong tunjukkan sisi keilahiannya 0, secuil persen mana? Saya sudah katakan, sudah banyak bukti tadi. Yesus mana bukti? Pada saat Yesus berkata, dosamu telah diampuni, Yesus berkata dalam wujud manusia. Ente menuduhnya itu Tuhan. Dan dalam rupa Allah juga. Mati meja. Izin rusak otak. Silakan. Baik. Berdasarkan pencarian yang saya cari, Bang Zuma, ternyata Yesus ini tidak duduk di sebelah kanan Tuhan, Bang. Tidak duduk, Bang. Tapi berdiri, Bang. Berdiri. Mana yang betul? Pijak juga leher kau nanti. Ini parah ini. Pijak juga nanti kau. Markus 14:62 di situ duduk. Kamu dapat materi dari mana dia berdiri? Kisah Para Rasul pasal 7 nomor 55, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia duduk atau berdiri? Kadang pegel Bang, berdiri iya, capek duduk Bang. Tapi dikatakan di situ duduk selama-lamanya. Pengertian duduk itu bukan seperti yang Anda pikirkan. Pengertian duduk itu terbang. Kursi dua di kiri dan saya kanan. tidak membahas kursi. Di dalilnya dikatakan Yesus itu duduk.
Di dalil lain dikatakan Yesus itu berdiri. Yang betul yang mana? Dia duduk di situ dalam konteks dia sebagai Allah. Di ayatnya dikatakan duduk sebagai manusia. Kalau mau gila-gila aja sendiri, saudara. Jangan ngajak-ngajak kami. Gila aja sendiri napa? Ngapain ngajak-ngajak kami gila juga? Di situ dikatakan. Kau aja yang gila sendiri itu. Di situ dalilnya anak manusia atau anak Tuhan? Coba Anda bacakan ke saya Markus 14:62, anak manusia atau anak Tuhan? Bung? Markus 14 nomor 62, anak manusia atau anak Tuhan? Coba dong. Kau baca saja sendiri. Saya baca Markus 14 nomor 62, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia. Matius 16 nomor 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Tuhannya Bapaknya. Matius 24 nomor 30, pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia dari langit. Masih kurang? Matius 26 nomor 64, engkau telah mengatakan akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Masih kurang? Benar anak manusia, makanya. Ya, makanya yang saya tanya itu kenapa Anda mengatakan dia adalah Tuhan? Iya, dia juga Allah dan juga manusia. Oh my God, dia juga Allah. Jangan Anda paksakan. Pemikiran Yang Anda memaksakan yang itu adalah Anda. Coba. Kami. Oke, sekarang tunjukkan di mana dia disebut dia adalah Allah. Tunjukkan ke saya. Tunjukkan. Sekarang saya sekarang saya sudah menunjukkan kepada Anda Yesus adalah anak manusia, tapi Anda mengatakan dia adalah anak Allah. Sekarang tugas Anda tunjukkan kepada kami orang Islam, Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah itu tertulis di mana, Cak Ayu? Apakah dia menolak dipanggil Allah? Tidak menolak dipanggil sapam, tidak menolak dipanggil kucing, tidak menolak dipanggil tante, tidak menolak dipanggil hantu, tidak menolak dipanggil paman, tidak menolak dipanggil motor. Karena Yesus memang tidak pernah dipanggil motor. Yesus tidak pernah dipanggil Theos. Yesus tidak pernah dipanggil Allah. Yesus tidak pernah dipanggil Elohim. Yesus hanya dipanggil Tuhan Kurios. Tapi di Indonesia diganti Theos itu ditambahi kata huruf H, supaya yang tadinya manusia dengan hanya modal huruf H, satu huruf saja anaknya orang jadi Tuhan. Itu kan artinya Tuhan dan juga bisa diartikan Tuhan. Nenekmu kiper. Siapa yang ngajarin kau bahwasanya Kurios itu artinya Tuhan? Siapa yang ngajarin ente Kurios artinya Tuhan? Tuhan dan juga dia bisa diartikan Tuhan, bisa nenekmu kiper. Mana ada Kurios diartikan Tuhan, Cak Ayu? Kurios atau kurie itu Tuhan. Tuhan bisa diartikan juga Tuhan. Keselio lidah ini gara-gara ikut gila berdiskusi dengan orang gila. Kurios itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Bagaimana mungkin kamu bisa waras selama Oten? Tidak mungkin. Bisa diartikan juga Tuhan. Dari mana? Narasi Anda itu Anda bangun dari mana? Dalam kata Kurios itu. Kurios itu artinya apa? Tuhan dan juga Tuhan. Bisa diartikan dari Tuhan, mana Anda mengatakan Kurios artinya Tuhan dan Tuhan? Coba Anda cari terjemahan bahasa Ibrani. Kok jadinya ke Ibrani? Hei, Anda sudah gila permanen. Kitab Anda itu bahasa Yunani. Yesus dipanggil Kurios. Ayolah saudaraku, kenapa? Jangan gengsi dong. Waras napa? Itu artinya waras Tuhan. napa sayang? Saudara. Tuhan. Waras napa? Waras dong. Ayo dong. Juga itu. Waras dong. Saya tadi menguji Anda loh. Saya nguji Anda untuk Anda tunjukkan sisi ketuhanan Yesus 0, secuil %. Anda nggak bisa tunjukin. Oh ya sudah membuktikan tadi. Apa bukti yang Anda bisa tunjukkan? Mengampuni dosa. Mengampuni dosa pada saat Yesus berkata dosamu telah diampuni. Dia berkata sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan dan manusia yang dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu bahwa dia berkata di situ sebagai Tuhan sementara yang berkata di situ adalah manusia, anaknya Maria? Apakah ada manusia bisa mengampuni dosa? Di mana
mana dalilnya Yesus mengampuni dosa? Di mana dalilnya Yesus mengampuni dosa? Di mana? Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Loh, kalau saya berkata dosamu telah diampuni, berarti saya yang mengampuni gitu? Anda tidak berhak mengatakan karena Anda berdosa. Tapi Yesus tidak berdosa. Yesus yang saya minta, di mana Yesus mengaku dosamu telah aku ampuni, itu di mana dalilnya? Jadi Anda katakan, di mana dalilnya itu? Ya, di mana dalilnya Anda Yesus sendiri mengatakan dosamu telah aku ampuni, itu dalilnya di mana? Tadi Anda mengatakan itu di mana? Anda sendiri yang mengatakan. Allah ya Karim. Matius 5, Yesus tidak mengatakan dosamu telah aku ampuni. Yesus berkata dosamu telah diampuni. Yang mengampuni siapa? Siapa yang mengatakan diampuni? Dia kan yang mengatakan. Kalau saya berkata kepadamu, wahai Balmon, dosamu telah diampuni, apakah saya yang mengampuni? Tidak pantas. Anda orang berdosa. Anda bisa yang berhak mengampuni dosa. Terkutuklah orang yang makan suap. Orang yang makan suap kena tulah, buta matanya. Setelah diobatin, matanya sembuh, berarti kutuk sudah selesai. Berarti Tuhan telah mengampuni dosanya. Yesus datang mengobati orang yang buta. Ketika orang itu tidak buta, maka Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Bukan Yesus yang mengampuni dosa. Buktinya, ketika dia di pohon salib, di pohon kayu, apa dia katakan? Bapakku yang di surga, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kenapa Yesus masih berdoa kepada Bapa? Dia berdoa kepada Bapa dalam wujud manusia. Dia memberi contoh kepada umat yang akan. Aduh, Bara, yang saya minta mana sisi ketuhanannya? Pada saat dia berkata dosamu telah diampuni, dia di situ manusia, Cak Ayu. Ya Allah ya Karim. Naik ke surga. Ya, naik ke surga, dia duduk sebagai anak manusia, Cak Ayu. Ya Allah ya Karim. Mati lagi, mati sebagai manusia, Cak Ayu, dibangkitkan sebagai manusia, Cak Ayu. Kapan anak orang itu jadi Tuhan, Cak Ayu? Kapan? Yesus dibangkitkan dan juga bangkit sendiri. Yesus dibangkitkan, Cak Ayu, dan juga dibangkit sendiri. Bangkit sendiri? Mana dalilnya? Dalil. Tunggu. Macet. Yesus itu bangkit sendiri. Dia bisa membangkitkan diri sendiri. Mana dalilnya? Dalil. Ini tak kasih bocoran. Kisah para wartawan 2:32. Yesus inilah yang Allah bangkitkan. Bang, gimana dong? Tadi dia bilang Yesus itu bangkit sendiri kan katanya kan. Iya, yang menjadi pertanyaan Abang Kristen, yang bangkit apanya, Bang? Nah, itu. Benar. Iya, tubuh dan dia bangkit dari kematiannya. Ayo Bang, ayo sehat yuk. Yuk sehat yuk Bang. Jangan kayak gini terus, kenapa? Iya. Anda punya potensi menjadi manusia, Anda punya akal. Ayo gunakan akal yuk. Ngapain kayak gitu-gitulah. Yesus kan tidak mengajarkan kayak gitu kali. Yesus mengajarkan dalam Yohanes 17 nomor 3, Bang. Hidup dan Bapa adalah satu. Satu nusa, satu bangsa. Tunggu, sabar dulu. Yohanes 17 nomor 3. Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Bapa tinggal di dalam aku tinggal di dalam Bapa. Siapa yang tinggal dalam Bapa? Satu apa, Bang? Bapa dan aku adalah satu. Satu hakikat. Pertanyaannya satu apa? Satu hakikat. Hah? Satu hakikat. Yakin? Iya. Yakin. Oke. Yesus hakikatnya apa? Dia hakikatnya firman Allah. Oke. Hakikat itu apa, Bang? Itu 3 kepribadian. Hakikat itu apa? Maksud saya hakikat itu apa? Pribadi di dalam tubuh yang sama.
Bukan itu. Saya tanya hakikat itu apa? Satu keutuhan. Mati meja ini rusak. Hakiki itu apa? Hakiki atau hakikat itu apa? Kalau hakiki saya nggak tahu. Oh, hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya. Yesus keadaan yang sebenarnya Tuhan atau manusia? Dia Tuhan dan juga manusia. Saya sudah menjelaskan dari tadi. Ya Allah ya Karim. Tuhannya Yahudi yang disebut Elohim itu manusia. Dia adalah roh. Nah, roh saja kan? Dia dalam bentuk roh. Nah, ada manusianya? Itu dia belum lahir. Mati meja. Mati dari rahim Maria. Barulah masih. Manusia itu tumbuh. Kita sapa dulu. Siska, selamat siang. Siska, selamat siang. Kristen Muslim. Selamat siang. Katolik. Oh, Katolik. Ya, Bunda. Salam toleransi, Bang. Ya, Ya, silakan. salam toleransi. Bu Siska. Bisa Anda tunjukkan sisi ketuhanan Yesus 0, secuil%, jangan 100%, secuil aja. Kalau menurut saya, Bang, kalau menurut kitab di dalam Yesaya 43 bisa boleh Abang buka baca? 43 nomor 10, nomor 11. Yesaya 43 ayat 11 sampai 13. Boleh mundur di nomor 10-nya enggak? Itu Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan dan tidak Oh, Yesus ada yang Tuhan." berkata di situ ya. Di situ Yesus yang berkata ya. Iya, Hah? Yakin? yakin. Oke. Terus di sini Kalau dibaca yang berkata di dalam Bang Jumang, ya. Ya. boleh Bang Juma buka Roma 10 ayat. Sudah? Lari lagi. Itu kan ini, Ibu. Itu kan perkataan Paulus. Ini Anda menuduh Yesaya 43 perkataan Yesus, betul? Ya. Nah, kalau yang berkata di dalam Bilangan 31 nomor 17, bunuhlah semua perempuan yang sudah tidak perawan, itu Yesus yang berkata begitu. Tidak. Gini Bang Juma. Mati aja. Yang berkata dalam Yesaya 50:43 Yesus. Yang berkata dalam Bilangan 31 bukan Yesus. Cuma sekarang saya mengatakan, tadi kan dibilang si Balmon ya, Bang Balmon. Iya, Yesaya 43 Anda katakan itu ucapan Yesus. Betul? Iya. Kalau Iya. Bilangan 31 itu ucapan Yesus atau bukan? Gini, sekarang ini saya mengatakan. Gimana? Yesus seketika pensiun. Bilangan 31 ternyata bukan Yesus yang berfirman. Di Yesaya 43 yang asyik-asyik, Yesus yang berfirman. Yang tidak asyik, kok bukan Yesus yang berfirman. Ini gimana konsepnya Kristen gini? Ini nggak bisa, tapi Bang minta dalil, ya. Bang minta dalil. Nah, ketika Bang Balmun sudah mengatakan seperti itu, Bang Juma tidak mau mendengarkannya. Saya dengar loh. Saya dengar loh. Anda mencoba menipu saya dengan berkata Yesaya 43 Yesus yang berkata. Anda menipu saya. Tapi sayangnya saya tidak tertipu. Anda hanya menipu diri saudara sendiri. Dengar, Bang Juma kami mengatakan. Ancur besena telur ya. Gini Bang Juma, ya kan? Masa Gimana ini? Kami Kristen percaya. Bahwa apa itu? Bahwa satu di dalam Alkitab itu adalah firman Allah. Oke, berarti yang memerintahkan membunuh seluruh wanita yang tidak perawan itu Yesus. Anda tidak bisa menyamakan kitab Anda dengan kitab Anda. Berarti yang memerintahkan membunuh semua wanita yang sudah tidak perawan di dalam Bilangan 31 itu Yesus. Begitu Cak Ayu? Begitu Cak.
Coba Anda bacakan. Tetapi Bang semua Juma, wanita tadi yang saya sudah mengatakan, tidak Yesaya perawan 43 itu, Bang Juma, bunuhlah. Akulah Tuhan Allahmu. Nah ini saudara yang satu ini tolong suruh diam dulu atau Sudah, turunkan aja, nggak ada gunanya dia. Ya, Ibu, jangan diturunkan. Ibu, Jangan, Ibu, bukan ada gunanya, izin, jangan diturunkan izin loh. sebentar, Bu. Atau minta Izin dalil, sebentar, Bu. percuma. Izin sebentar, Bu. Percuma Izin sebentar, dong, Bu. percuma. Masalahnya Ibu, ibu izin sebentar, Bu. dua Percuma. mulut Anda itu bicara semua. Susah yang mana saya mau dengar. Sabar. Mending Anda ke gereja aja dulu, cuak-cuak depan pendeta. Pendeta, iya, bodohin aku dong. Siap. Pendeta, ini Udah perpuluhan. aku kirim ke neraka. Tipu saya dong. Bodohi saya dong, pendeta, biar saya gila terus. Ini kita ajarin Anda supaya keluar dalam lingkaran kebodohan. Anda nganggap kita penghujat. Itu ibu lucu, katanya Yesus yang berkata dalam Yesaya 43. Kalau begitu yang berkata di bilangan 31 Yesus juga. Bunuhlah semua perempuan yang sudah tidak perawan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa ditahu perempuan yang perawan dan tidak perawan? Ya, cara mengujinya ya dicolok, Bang. Dicolok. Colok pakai apa? Colok pakai apa? Jaga mulutnya. Colok pakai apa? Pakai jari lah, pakai apa? Pakai jari. Kalau jarinya bau terasi, perawan gitu. Ini parah ini. Kalau saya hidup zaman itu, saya tes pakai tes pen. Kalau nyala perawan, kalau redup sudah setengah perawan. Mati berarti bukan perawan lagi. Ayolah teman-teman, mari kita sehat. Kita sehatkan Indonesia, teman-teman, dengan meninggalkan atau menanggalkan sebuah konsep yang mengajak kita kemudian untuk menggunakan akal. Kalau itu sulit bagi saudara Kristen, mohon dengan hormat supaya tak ada diskusi kayak begini. Ya, Persekutuan Gereja se-Indonesia, mohon supaya hentikan gerakan kristenisasi, hentikan gerakan misionaris, hentikan gerakan pemurtadan. Dah selesai. Kristenlah dengan jujur, ganti semua istilah-istilah Al-Quran yang ada di Bible, keluarkan dari sana, gunakan istilah Indonesia dengan lurus, dengan benar. Jangan gunakan istilah Quran. Maka diskusi tidak akan ada lagi. Untuk apa lagi? Toh Kristen sudah sehat, Kristen sudah menjadi Kristen yang benar, bukan Kristen yang ke-Islam-Islaman seperti yang ada saat ini. Kristen lebih fasih berbicara kitabnya dengan sebutan Alkitab daripada Biblos. Kristen lebih fasih berkata Paulus itu rasul daripada apostolos. Kristen lebih fasih berkata Allah daripada Theos, dewa. Berhentilah saudara-saudaraku Kristen. Wahai pendeta-pendeta, jangan takut kehilangan perpuluhan. Jemaat Anda tidak akan meninggalkan Anda. Pelihara yang ada sekarang. Pupuk mereka supaya mereka bisa menjadi tumbuh sebagai pohon bonsai yang kerdil tetapi mewah kelihatannya. Ya, janganlah semakin hari semakin membodohi. Tanggalkan kemudian istilah Islam dalam Bible. Berhenti memurtadkan, berhenti mengkristenkan, berhenti mengajak orang menyembah kepada korban yang mati di atas pohon. Dah. Tidak perlu lagi kita capek-capek kayak begini. Siang malam diskusi. Udahlah. Berhentilah teman-teman pendeta Kristen. Ya. Kembalikan marwah Bible Anda sesuai dengan di mana dia berasal. Jangan masuk ke dalam zona Islam. Capek kami melihat kebodohan kalian itu. Menyembah Allah. Padahal yang kalian sembah dewa. Yesus anak Allah. Padahal Yesus anak dewa. Ayolah saudara-saudara Kristen. Menjadilah Kristen yang sejati, yang baik, yang lurus. Jangan justru menjadi Kristen ke-Islam-Islaman. Oke? Betul. Saya kira begitu. Betul sekali, Bang. Oke, kita sapa dulu Dexjo Kristen Muslim.
Kristen. Nah, Ya, silakan. Next you. Iya, cuma mau nanya tentang ketuhanan, bisa nggak? bisa. Yang mana sih yang harus didengar? Emang Tuhan ada berapa ini sebenarnya? Menurut Yesus Tuhan itu cuma satu. Hanya Kristen yang unik, Tuhannya ada 3. Oh, begitu ya? Ya. Saya juga Kristen sih, tapi nggak begitu mendalamin. Makanya juga saya ingin bertanya. Nah, kebetulan saya yang mendalami Bible. Silakan Anda bertanya. Kayaknya masih bisa disembuhkan ini. Lanjut. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Hati-hati, hati-hati serigala berbulu kampret. Ya, silakan dilanjut, Bu. Emang Tuhan dalam Kristen sama di dalam keislaman itu berbeda? Berbeda. Tapi kalau Tuhan dalam perspektif Yesus, ajaran Yesus sama. Hanya Kristen yang tampil beda. Tuhannya terkutuk, Tuhannya mati, Tuhannya disunat, Tuhannya netek, Tuhannya jadi mayat, Tuhannya bangkit dari kubur. Hanya Kristen yang aneh. Yesus tak pernah ngajarin ajaran kayak gitu. Yesus mengajarkan Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan. Tuhan maha suci, Tuhan maha tinggi, Tuhan maha perkasa. Itu ajaran Yesus. Tapi Kristen, Tuhan terkutuk, Tuhan diludahin, Tuhan ditelanjangin, Tuhan ditampar, Tuhan ditonjok, Tuhan ditombak, Tuhan digantung. Itu aneh. Dan itu ajaran mau diajarkan kepada Islam dengan cara kristenisasi, pemurtadan, hamilisasi, indomisasi, gilanisasi, puranisasi. Itu. Makanya kami hadir, kami terganggu dengan ajaran kalian itu. Ajaran yang aneh, super aneh, per aneh, aneh bin aneh, aneh, aneh bin aneh. Itulah ajaran kalian. Maaf ya Bang, itu harus kami perdengarkan karena itu fakta. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang membunuh Tuhannya hanya di Kristen. Bang, kalau boleh tahu. Saya bukan Bambang, Bang. Saya Bang Suma. Oh, Bang Suma. Oke. Ya. Maaf dah. Ya. Apa Tuhan di dalam Islam apa sama dengan Tuhannya Yahudi? Di dalam Yesaya 57 nomor 15, Tuhan maha tinggi, Allah maha tinggi, maha suci, maha tinggi. Tuhannya umat Islam dalam Al-Quran Subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi. Kejadian 17 nomor 7, aku akan menjadi Tuhanmu Abraham, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, dan Tuhan anak-anakmu keturunanmu secara turun-temurun. Itulah perjanjianku. Aku akan menjadi Tuhan anak-anakmu keturunanmu secara turun-temurun sebagai perjanjian kekal. Berarti sama dengan Tuhannya bangsa Israel dong. Tuhannya bangsa Israel yang maha suci lagi maha tinggi, itu adalah Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai 133. Oh, saya pikirkan mungkin Tuhannya di dalam Islam itu ya emang dari keturunan dari Arab. Oh, sama. Tuhan dari keturunan itu di Kristen. Tuhan punya silsilah. Kristen itu Tuhannya bersilsilah. Tuhannya Kristen itu suku Yehuda. Itu di Anda. Kalau kami, Tuhan kami adalah Tuhan negeri Mekah. Iya, saya kan bertanya. Mas saya juga kan tidak begitu mendalamin masalah Bible. Jadi kan tidak ada salahnya kalau saya bertanya sama yang lain. Iya, makanya saya jawab. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kan sudah ku jawab. Iya. Oh, begitu. Saya juga bertanya dengan jujur ya, Bang Suma. Iya, saya juga menjawab dengan jujur. Iya, sekarang saya tahu. Ya, alhamdulillah. Kalau Anda sudah tahu bahwa Kristen ini lain daripada agama Samawi, Yahudi dan Islam, apa tindakan Anda sekarang?
Ya pingin lebih mendalamin. Menurut Yesus, Tuhan itu bisa dibunuh tidak? Ya kalau Tuhan Yesus itu kan dia mati dan juga bangkit. Enggak, bukan itu. Itu konsep Kristen. Tuhannya Kristen, mati dan bangkit. Itu Kristen. Sekarang Tuhannya Yesus bisa dibunuh enggak? Ya untuk penebusan ya bisa, kan? Itu untuk Kristen. Yang saya tanya, Tuhan yang diperkenalkan Yesus kepada Bani Israel bisa dibunuh oleh manusia kagak? Tidak intinya. Tidak. Nah, berarti Tuhan yang diperkenalkan Yesus dan Tuhan yang diperkenalkan gereja sama atau tidak? Beda. Tapi kan Beda. Yesus kan dari yang kuasa, dari yang Bapa. Nah, itu kan, itu Yesus memang adalah utusan yang maha kuasa, utusan yang maha kuasa. Yang saya tanya, gereja mendoktrin jemaatnya untuk mempertuhankan Yesus. Yesus mendoktrin jemaatnya, bahkan mendoktrin iblis yang mencobainya untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Sekarang mana yang betul, Yesus atau gereja? Jadi kalau ingin memahami atau mendalamin keislaman itu, apa yang harus diperbuat duluan? Yang pertama, gunakan akal sehat. Itu dulu. Akal dulu. Untuk sampai ke Islam harus berakal. Nggak sampai ke Islam orang kalau mati akal nggak bisa. Sebaliknya, kalau mau sampai ke Kristen, matikan akal. Tidak akan sampai ke Kristen kalau masih pakai akal. Itu fakta. Contoh, Yesus Tuhan. Yesus mati. Bisa nggak Tuhan mati? Tidak. Kan? Bukan yang mati kan kemanusiaan. Nah itu coba. Ini sudah muncul akal-akalan. Yang mati adalah kemanusiaan. Berarti Anda memaksakan manusia yang mati ini menjadi Tuhan. Kok bisa? Kalau begitu saya juga boleh mengatakan bom-bom itu Tuhan. Kok mati? Ya itu kan kemanusiaannya bom-bom. Anda tidak tahu sisi keilahiannya. Matanya besar, giginya besar, bibirnya tebal, perutnya tembem. Itu sisi keilahiannya. Bisa dong. Seperti inilah yang Anda lakukan. Membuat karikatur tentang Tuhan. Sedangkan Yesus mengajarkan, Tuhan yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya. Dan kamu tidak pernah melihatnya. Nah sekarang kalau ingin membuktikan pengajaran Yesus tentang Tuhan, baca Yohanes 7, nomor 28, nomor 29. Anda akan sampai kepada hakikat Tuhan yang disembah oleh Yesus. Kristen datang membabi buta. Ayo kumpul, setor. Aku akan mengajarkan kalian jalan kepada keselamatan. Ayo hidup kekal, menjadi anak-anak Tuhan. Ayo mari sini, setor perpuluhan. Ayo besok kita nyanyi ya. Kita makan babi pesta-pesta ya. Pakai musik. Ku ajarin kalian masuk surga. Nih caranya nih. Apa itu paman? Yesus Tuhan kita maha kuasa. Yesus Tuhan kita maha barata dan seterusnya. Itu. Tapi ketika diuji, dikaji, promosi dan materi yang dia sajikan oleh pendeta, produknya gagal uji. Yesus bukan Tuhan. Tapi selalu dijual. Tapi kalau bukan Tuhan kok bisa membangkitkan orang mati? Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Itu jawabannya. Bisa Anda baca keras-keras. Kalau perlu tetangga 70 rumah ke kanan itu bisa dengar. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Oh begitu. Jadi kalau baca dulu, jangan begitu dulu. Mendalamin, ini kan saya bertanya ya Bang Sumaya. Iya. Saya juga kan mau cari mana yang pasnya buat saya. Kalau mengatakan seperti Abang Suma mengatakan yang mana Tuhan yang benar, Tuhan yang ini.
Ya. Sekarang kalau saya ingin mendalami tentang keislaman, ya, langkah pertama apa yang harus saya pelajari? Akal. Terus dengan cara masuknya dengan bagaimana? Belajar dulu, gunakan akal dulu. Contoh nih, ketika umat Islam itu teriak dalam ibadah, berseru, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Yang diseru di sini bukan setan, yang diseru di sini bukan pohon, yang diseru bukan malaikat, yang diseru oleh umat Islam bukan batu, yang diseru oleh umat Islam bukan langit, tapi yang diseru oleh umat Islam adalah hakikat yang maha besar. Menurut saudara, yang diseru oleh umat Islam yang hakikat maha besar ini siapa? Iya, kan maksud saya begini. Kan saya kan tidak mengerti dengan bahasa Arab, bagaimana saya harus memahami caranya, bagaimana, itu maksud saya. Iya. Jadi kalau di dalam Islam, langkah pertama adalah akal, membaca ikra, ikra, ikra. Langkah kedua, setelah menemukan kebenaran itu dalam perspektif akal dan wahyu, maka syahadatain. Kalau saya tidak mengerti dengan bahasa Arab, bagaimana dong? Saya bisa dengan terjemahan, boleh. Oh, dengan terjemahan juga bisa? Bisa. Tidak bermasalah itu? Tidak bermasalah. Selama Anda menggunakan terjemah bukan untuk mengkritik Al-Quran. Yang penting punya niatnya yang baik ya? Betul sekali. Itu aja dulu. Sederhana aja dulu. Anda masuk ke kamar. Langkah-langkah awal nih ya Bang Sumaya, saya juga ingin mendalami sih, ingin mengetahui, ya siapa tahu kan saya bisa mengerti segalanya, saya bisa kan bukannya membandingkan ya, tapi ya, kita juga kan harus memilih mana yang terbaik kan. Iya. Apa bisa saya mempelajari dari awal ya, meminta sama Bang Suma. Yang pertama-tama, apa yang saya harus baca di dalam Quran, seperti ayat-ayatnya, supaya saya bisa tulis. Al-Ikhlas, itu yang pertama. Bentar ya. Bentar ya, saya tulis dulu, ambil kertas nih. Terus kalau nyari itunya, beli Qurannya di mana itu, Bang Suma? Di Gramedia ada, Bang. Oh, ada. Izin Bang Suma, kalau memang minat nanti ada, tinggal DM aja. Oh, iya. Siap. Berapa? Ikhlas? Bang Zuma, saya izin membacakan yang disebutkan oleh Bang Zuma tadi, boleh nggak? Ini menarik ini, Bang. Silakan. Kisah para Rasul pasal 2 nomor 22-23 ya. Ya. Baik. Saudara-saudara orang-orang Israel, dengarlah apa yang saya katakan ini. Yesus orang Nazaret itu sudah diberi tugas oleh Allah untuk saudara. Itu nyata sekali pada keajaiban-keajaiban dan hal-hal luar biasa yang Allah lakukan di tengah-tengah kalian melalui Yesus itu. Semuanya itu saudara sendiri sudah tahu sesuai rencananya sendiri. Allah memutuskan untuk menyerahkan Yesus kepada kalian, dan ketika ia diserahkan kepada kalian, kalian membunuh dia dengan membiarkan orang-orang jahat menyalibkan dia. Sudah, Bang? Berarti Allah melakukan mukjizat melalui perantaraan Yesus. Wajar Yohanes 5 nomor 36 nomor 30 Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayolah teman. Ayo semua teman-teman Kristen, mari kita belajar. Belajar gunakan akal kita, jangan kita mau direcoki dengan paham-paham dari barat yang kita tidak tahu akar permasalahannya kok tiba-tiba muncul
menyembah manusia yang mati digantung, nebus dosa segala macam. Yuk, saatnya saudara Kristen bangkit. Bangkit, saudara Kristenku, pelajari Bible, dalami Bible dengan sungguh-sungguh, tanggalkan dulu pengajaran dogma doktrin gereja. Beli Bible, pelajari masing-masing, dalami masing-masing. Yang pertama yang Anda dalami adalah tinta merah, yang konon itu adalah ucapan-ucapan Yesus. Itu dulu. Ya, gimana Bang? Konon itu Yang tadi yang dijelaskan, ini saya lagi mau nulis apa nih? Ikhlas apa ya yang tadi? Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Quran surah Al-Ikhlas. Oh, Al-Ikhlas ya, oh gitu, Al-Ikhlas. Terus apa lagi tuh? Ya, kasihlah beberapa ayat lah supaya saya bisa mengerti kan. Kok cuma seayat kan, bagaimana saya bisa mau mengerti? Gini Bang, Al-Ikhlas itu mencakup segala aspek tentang Tuhan. Kan yang harus didalami dulu ini adalah Tuhannya. Yang harus kita pelajari dulu adalah aspek hakikat pencipta. Sembahan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dialah Allah yang maha esa. Esa artinya tunggal, tak ada yang lain, tak berbilang. Allahus samad. Allah yang maha tunggal ini tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Allah yang tunggal ini tidak beranak, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu manusia atau apapun itu yang setara dengan dia. Ini dulu ditanamkan dulu dalam benak bahwa pencipta langit dan bumi itu tunggal, tidak dua, tidak tiga, apalagi berserak. Itu tidak. Yang kedua, Allah samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu itu. Alam semesta bergantung kepadanya, manusia bergantung kepadanya. Apapun dalam dunia ini dan juga di langit, semuanya hanya bergantung kepada hakikat tersebut. Itulah Tuhan. Artinya apa? Segala sesuatu di atas bumi dan di langit itu berdasarkan atas kehendaknya saja, tak ada yang lain. Nah, itulah yang kami sebut dengan sebutan Khalik, sang pencipta. Namanya Allah. Lam yalid wa lam yulad. Hakikat ini tidak beranak, tidak diperanakkan. Berarti dia bukan makhluk. Terus Bang Cuma. Iya. Terus yang saya baca ini nanti berarti ada juga pengajarannya untuk sholat atau gimana? Betul sekali. Nah, setelah Anda meyakini bahwa Allah yang disembah oleh umat Islam adalah pencipta langit dan bumi yang tidak bisa kita lihat. Lalu bagaimana cara saya berhubungan dengan beliau? Cara berhubungan dengan beliau Allah itu dengan cara menyembah, beribadah. Karena hanya dengan ibadahlah kemudian yang bisa menghubungkan antara ciptaan dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin jadi makhluk. Untuk supaya berhubungan dengan Tuhan, maka Tuhan turun menjadi manusia. Itu konsep pagan. Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha menyaksikan. Jadi tugas kita hanya beribadah. Beliaulah yang menyaksikan kita ibadah kita itu ikhlas atau tidak. Makanya tadi saya katakan ketika umat Islam berseru kepada pencipta langit dan bumi, Allahu Akbar, Allah dia yang maha besar. Maka dia yang maha besar ini melihat, menyaksikan, mendengarkan hambanya yang memanggilnya. Allahu Akbar, wahai dikau yang maha besar. Nah, dikau yang maha besar itu tidak serupa dengan makhluk. Tidak sama seperti manusia, tidak sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Tetapi dia maha melihat, dia maha mendengar. Nah, sekarang kalau misalnya contoh nih, saudara Kristen memanggil Tuhan Yesus, Yesus mendengar gak? Enggak. Karena Yesus hanya makhluk, dia hanya manusia.
dia tidak mendengar. Umat Islam memanggil Tuhannya Allahu Akbar, dia dikau hakikat yang maha besar. Terus Bang, Allah, ya silakan. terus kan kalau udah mempelajari itu kan juga harus mempelajari bagaimana cara sholatnya, apa kan ada gerakan-gerakannya, apa petunjuk, ada punya buku apa gimana, Iya. bisa di Oke. cari kan. Nanti setelah itu Anda beli buku tuntunan sholat lengkap. Di situ diajarkan nanti cara sholat itu seperti apa. Oh, kalau nyari bukunya itu harus ditanya apa tuntunan Ya, cara sholat gitu. iya, betul. Di Al-Quran tentang ibadah sholat itu seperti berdiri, diterangkan Iya, dalam iya. Al-Quran surah Al-Baqarah. Membaca Al-Quran, baca Al-Fatihah, diterangkan dalam surah 7. Tapi di Al-Muzammil ayat 20 dan seterusnya. Ya, gimana? Oh, Aku mau tanya semua. lagi apa? Lagi di saat kita izin gerakan juga ada ucapan-ucapan juga. Ada bacaan-bacaannya. Oh, ada ya. Nanti Gerakannya ada tuntunannya di dalam Al-Quran juga. enggak, yang itu Oke. ada di buku petunjuk gerakannya itu juga ada tuh cara. Ada tata Oh, ada. cara sholat lengkap. Nah, di situ nanti diajarin. Oh, ini bacaannya, ini Iya, gerakannya, itu diajarin. Itu Bang. Ya, Itulah pasti kan dikatakan. beda ya Bang Suma ya. Dalam satu gerakan kan beda mungkin ucapannya kan? Atau Iya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Oh, iya. Semoga perkataan saya tadi benar. Bapak ini bisa disembuhkan. Amin. 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 Oke, semua yang di bawah teman-teman dibantu doakan ya saudara kita ya. DXG. Bantu di tap dulu teman-teman ya, tap ya. Kopi. Aduh, salah ngomong kadang-kadang. Indri, selamat siang. Mau lu diluruskan apa Selamat masih siang. Depok? Ya, silakan Kristen, Katolik, Muslim. Bang Saya Suma. Kristen. Ya. Halo Bang Suma. Iya. Nanti Sebentar dulu, Pak. Sebentar ya, Bang Indri. Dibereskan dulu Bang Paloko. Dibereskan yang di atas Sebentar. dulu. Ya, sebentar Bang Indri ya, gantian Bang. Ya, silakan Bang Dekso. halo Bang. Ya, silakan Bang. Nah, kan setiap hari live kan ini. Ya, insya Allah setiap hari live, Pak. Ya, nanti saya juga akan masuk terus ke sini. Boleh Pak, boleh. Dengan mendengar begini kan saya juga kan bisa saling bisa nulis kan ayatnya apa yang ini. Betul. Saya juga bisa mempelajari lah. Ya. Edukasi ya Pak ya, ada Edukasi ya. Pak ya. Betul. Artinya begini Pak, izin sedikit Dengko ya. Pak Dekso, ketika kita meyakini bahwa masih ada kehidupan setelah kematian ini kan kita harus hati-hati Pak ya. Karena Allah itu janjinya tidak main-main Pak. Ketika kita salah dalam memilih iman, neraka jahanam kekal Pak ya. Mungkin begitu ya Bang Suma ya. Iya, betul. Iya. Karena ajaran para nabi itu memang satu Tuhan saja, nggak ada yang Tuhan itu Bapa, Tuhan Anak, Tuhan nggak ada. Bahkan di Bible sendiri itu Pak tidak ada yang menjelaskan tentang itu. Makanya Islam datang untuk meluruskan kembali ajaran-ajaran para nabi yang dibelok-belokkan oleh para ahli kitab ini. Nah itu Pak, begitu. Oke dah, Bang Sumaya juga yang ada di room sini, saya juga terima kasih. Yang penting bisa, ya istilahnya kayak membimbing saya lah, supaya saya bisa mempelajari semua. Amin. Ya itu yang saya harapkan sih, kalau memang dikenan untuk saya untuk ada terus di room sini, ya saya nggak ada salahnya kan saya mendengar saya apa yang diberitahu tentang ayat-ayat, saya bisa walaupun saya tidak bertanya, saya dengar, saya catat, saya bisa mempelajari. Baik.
Bisa di follow aja Bang. Nanti tiap hari kita bisa diskusi di sini atau nanti di mana ada Bang Suma live, Abang bisa naik bertanya dan bertanya. Mungkin begitu ya. Karena semakin banyak kita bertanya, semakin banyak yang kita tahu gitu ya. Beda dengan di Kristen, imani saja. Gak usah bertanya kan gitu. Kalau di Izin Bang Paloko. Siap, Bang silakan. Paloko. Kita pertegas dulu dan kita tanyakan dulu nih kepada Bang Zuma. Bang Zuma, apakah pengajarannya Bang Zuma di TikTok, di dunia nyata maupun di dunia gaib itu, apakah ada persepuluhan, persembahan kasih atau ada apanya Bang? Yang ada capek. Enggak ada Bang. Kita komat pamit di sini, enggak ada ya, enggak ada kita persepuluhan, persembahan kasih. Murni karena sayang kasih kepada teman-teman Kristen ini. Kasihan gitu. Kasihan. Ya, boleh tahu Pak Dejo, anak istri gimana Pak? Saya ya ujung-ujung sama Bang Suma sih. Kalau Bang Suma kan selatan, saya bagian utara, atas Sulawesi. Di mana? Masya Allah. Masya Allah. Iya Pak, ya memang harus banyak merenung dulu Pak ya. Kalau bisa saya sarankan nanti Pak, habis turun dari sini mungkin sore-sore bikin kopi hitam aja Pak. Gula nggak usah terlalu banyak. Beli rokok surya sebungkus, merenung apakah benar sih Tuhan itu bisa dipaku, kan gitu. Itu aja saya dulu. Ya mungkin ya Bang Suma ya. Iya betul. Iya, Di Islam itu betul. indahnya di mana? Islam itu memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Muhammad. Di Kristen, maaf nih, tak ada kemuliaan yang diberikan Kristen kepada Yesus, tak ada. Diimani terkutuk, nebus dosa, dosa orang mencuri ditanggung dia, memperkosa ditanggung dia, tetangga kita bunuh anaknya, dosanya ditanggung ke Yesus, tetangga kita perkosa ibu kandungnya ditanggung Yesus. Kasihan kali Yesus ini, kasihan. Di Islam Yesus justru dimuliakan. Jadi umat Islam itu unggulnya di mana? Ketika berbicara mengenai Yesus atau yang kami sebut Nabi Isa, umat Islam itu tak ada beban. Karena Al-Quran mengajarkan kepada kami, Nabi Isa itu manusia mulia, Nabi Isa itu manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya, semua di mana di Islam Yesus itu dimuliakan? Oke. Tidak ada di Islam Yesus itu dimuliakan. Baik, baik. Mana dalilnya? Bahwa di mana kamu bahwa Yesus itu dimuliakan semua? Baik. Di Islam itu Anda bertanya, boleh Anda kentut dulu. Jangan kentut di sini. Diam dulu Pak, ya. izin Robo, saya kecilkan dulu ya. Kita naikkan lagi dulu ini ya, si Indri ya. Silakan. Ya. Jadi di Islam itu memahami, mengimani, mempercayai pencipta langit dan bumi mengutus hambanya bernama Isa di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah. Kristen nyebutnya Yesus. Baik. Kenapa kalian masih mensanjungkan Muhammad daripada Isa, sementara Isa akan datang di akhir zaman? Ya, bukan Muhammad yang datang di akhir zaman, tetapi Isa putra Maryam akan Untuk datang apa? di akhir zaman. Untuk apa Nabi Isa? Untuk apa Nabi Muhammad datang di akhir zaman? Sedangkan Nabi Muhammad sudah 1400 tahun menjadi hakim bagi orang Kristen. Yesus datang juga menjadi hakim bagi orang Kristen. Nabi Muhammad juga menjadi hakim bagi orang Kristen. Laqad kafaral ladina qalu. Di mana datanya bahwa Nabi Wa ikhwanuhum yamutunahum fil gayyi thumma la yukasirun. Tidak Innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Itu penghakiman Nabi Muhammad. Sudah Nabi Muhammad selesaikan selama 22 tahun dan penghakimannya itu sampai hari kiamat. Nah, berarti beliau tidak perlu datang lagi karena sisi penghakimannya sudah diuraikan menurut Al-Quran. Nah, kenapa Yesus harus turun? Kenapa Nabi Isa harus turun untuk yang kedua kalinya? Karena Nabi Isa dituhankan oleh sekelompok manusia cupu. Ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Kristen. Siapa yang menjadi hakim? Yesus.
Di dalam Al-Quran diterangkan seperti itu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Di dalam Bible juga tertulis seperti itu. Di mana tertulis? Yohanes 8 nomor 40. Yohanes 12 nomor Yohanes 14. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Kristen mengaku-ngaku membawa-bawa ajaran Yesus, tetapi Yesus tidak pernah mengajarkan perkataan itu. Contoh, menyembah Yesus, Yesus tak pernah ajarkan. Ibadah minggu, Yesus tak pernah ajarkan. Mati terkutuk untuk menghapuskan semua hukum Torah, Yesus tidak pernah ajarkan. Menghalalkan babi, Yesus tak pernah mengajarkan. Apalagi tidak bersunat, Yesus tidak pernah mengajarkan. Mengajarkan Torah itu adalah hukum, Torah itu adalah sampah, Yesus tidak pernah ajarkan. Tetapi semua yang diajarkan oleh Kristen, dituduhnya itu ajaran Yesus. Maka Yesus datang untuk membersihkan dirinya dari orang-orang kafir. Baca Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Pada hari terakhir nanti, banyak orang akan menyeru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu, wahai Yesus? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yesus datang mengusir orang Kristen yang memanggilnya Tuhan berdasarkan Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Kenapa Yesus datang? Karena Yesus datang untuk mengusir orang-orang Kristen. Itu jawabannya. Bang, Oke, baik. cuma Iya, Bang. Jadi yang saya kau mau turun dulu ya. Isa putra Ya, Maryam silakan adalah Saudara Allah. Diksu. Terus kalau Bentar. wah, ini kan saya mau nanya lagi nih. Bentar Ya, dulu. Nah, ini kan saya mau Kau dari turun. tadi. Terus Kau kan Sudah mau ada turun apa saudara di kita ini, Saudara ucapan- Indri. Anda mengambil nama yang mana nama Indri itu adalah penghinaan Yahudi kepada Yesus, penghinaan Romawi kepada Yesus. Anda menggunakan nama Indri, itu adalah nama, itu adalah gelar yang merupakan hinaan Roma terhadap Yesus. Anda jadikan sebuah kebanggaan. Kasihan Anda itu. Saudara Indri, diam dulu. Saudara Dekso ini mau bertanya. Diam dulu, Bang. Habis ini Anda bisa celoteh sampai 2 tahun ke depan tanpa berhenti. Silakan, Saudara Deksu. Iya, saya kan dengar kalau ucapan terakhir apa sih? Ucapan apa? Masa dia ngomong terus si Dekjo. Nah, ini kan saya mau turun, mau pamit gitu. Apa sih kalau di dalam Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ingat. Dekjo, kau diam dulu. Kau udah Sabar tadi. dulu Pak Hendri, gantian. Nanti Lukas, saya turunkan loh. Yesus juga mengucapkan itu, Bung. Di dalam Lukas 24 nomor 36. Yesus berkata, Assalamualaikum. Islam untuk kalian semua. Tuh, dalam bahasa Ibrani, Shalom alaikum. Islam untuk kalian semua. Itu ucapan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 36. Tapi kalau saya ini baru mau belajar begini, enggak masalah kan kalau saya ucapin ini Assalamualaikum. Enggak apa-apa, silakan aja. Oke dong, Bang Suma ya, terima kasih ya. Nanti saya masuk lagi ke room sini. Oke, baik. Oke, makasih banyak semuanya. Terima kasih ya. semuanya. Siap. Yuk. Ya. Mungkin ada tambahan sedikit, Romo, buat Pak Dekso. Mumpung ajal masih dikandung badan, nafas masih dikandung badan. Siap. Ya. Silakan. Pak siapa nih? Pak Dekso, tolong dicatat ya Pak ya. Ya. Tolong dicatat. Bapak tadi kan mencatat ayat Al-Quran kan? Iya ya. Nah, sekarang dicatat Pak. Apa-apa. Bilangan 23 nomor 19 Pak. Bilangan 23 nomor 19. Nomor 19. Oh iya. Oke. Hosea 11. Pasal 11 nomor Hosea 9. Hosea 11 nomor Hosea 9. Nomor 9. Maleakhi pasal 3. Maleakhi 3 pasal 3.
Ya, nomor 6. Maleakhi pasal 3 nomor 6. Di ayat itu dijelaskan Allah bukan manusia. Yesus manusia bukan? Ya, yang setahu saya kan dibilang manusia, bilang juga Tuhan katanya. Nah, abu-abu kan? Masa Bukan manusia abu-abu. campur Tuhan? Abu-abu kan? Oke, saya bisa menjelaskan ke kamu. Lanjut, Jo. lanjut, Berarti- lanjut Bang Zuma. Menjelaskannya ke kamu. Saya harus banyak nongkrong lagi di sini ya, supaya lebih ada ya titik terang lah kejelasannya ya. Oke bang, oke. Baik, anak Sulawesi dilawan. Berat itu. Anak Oke Maluku dah kok Bang dilawan semua juga. ya, makasih ya. Anak Maluku kok dilawan juga Bang Suma. Apa? Salam dari Maluku. Ya gimana Salam- ya nih? Salam kenal dari Maluku semua. Iya saudara Yani, nggak usah kau seperti Paulus nyamar-nyamar Siap ya. Bang. Waalaikum. Silakan turun Bang. Waalaikum. Kau dengar aku sini. Iya Cuma- silakan saudara Yani, Kau silakan dengar aku manusia tanpa otak. Ya kenapa? Ini kau yang harus tanpa otak. Kau bilang manusia tanpa otak. Kau itu yang gak punya otak. Kalau kamu punya otak, masuk akal Manusia tidak tanpa otak masuk bagaimana tidak. dia harus Ada nggak berpikir? otakmu? Ada nggak otakmu Manusia tanpa ketika otak, Tuhanmu? bagaimana manusia itu bisa berpikir semua? Jangan kau modal congor di sini. Saudara Yani, ada nggak Kau otakmu yang bilang bisa manusia menampung? tanpa otak. Apakah manusia tanpa otak dia bisa berpikir? Otakmu ada, tapi akalmu nggak berfungsi. Ada otakmu Nggak bisa. memang. Otak di mana manusia itu ada otak? Jadi kamu dia mengaku berpikir. akalmu Akalnya berfungsi? Itu. Jadi kamu mengaku akalmu berfungsi? Bagaimana kau bilang manusia nggak punya otak? Bukan manusia, kamu, Yani kamu. Kau. Saya tanya sama otakmu berfungsi, Yan? Berfungsi, makanya kau bilang manusia nggak punya Berfungsi. otak. Oke, Eh, berfungsi. kita Oke, mari kita kamu buktikan berfungsi atau tidak. Mari kita buktikan. Menurut otakmu, pencipta langit dan bumi ini bisa mati atau tidak? Bagaimana kau berbicara bahwa manusia nggak punya otak? Kalau bagaimana Lihat, manusia punya otak, dia lihat mesti teman-teman, memahami semua lihat itu. teman-teman, lihat. Itu secara Menurut otakmu nih, kalau kamu punya otak, dengarkan saya, kalau kau punya otak, telinga ada, otak, ini kita masih ragukan. Menurut Iya. otakmu, pencipta langit dan bumi ini bisa mati atau tidak? Oke, baik. Saya bisa menjelaskan, kau diam ya. Kau diam ya. Saya bisa menjelaskan ke kau agar kau diam aja. Allah itu kekal. Sang sumber pencipta itu dia kekal untuk selama-lamanya. Ya. Dari sebelumnya dunia dijadikan dia sudah ada. Al-awal dan al-akhir. Yang dikatakan kalian itu kan. Sama seperti kita, di mana kalian mengimani bahwa Allah itu adalah sang pencipta, di mana kami juga mengimani bahwa Allah itu sang pencipta. Pencipta langit dan bumi bisa mati atau tidak? Sekarang aku jawab, entar dulu. Allah itu tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Yesus Iya. bisa mati atau tidak? Yesus bisa mati. Yesus Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan karena bagian firman itu adalah Tuhan itu. Haluluda, tang, kamu halu. Hei, tadi saya mengatakan Anda punya otak tapi tidak berfungsi. Tuhan pencipta langit dan bumi bisa mati tidak? Tidak bisa. Yesus mati tidak? Yesus mati. Yesus Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan. Kan sudah kubilang dari awal. Kubilang dari awal kau itu punya otak tapi otakmu mengecil menjadi kerdil. Otakmu itu yang mengecil seperti bonsai. Disiram tetap aja kerdil. Kau itu punya otak memang, tapi tidak berakal. Otakmu ada, sama seperti monyet. Monyet itu berotak. Monyet berotak, tapi tidak berakal. Yani berotak, tapi tidak berakal. Monyet dan Yani sama-sama makhluk. Nah itulah inti. Kau diam ya. Sudah dibuktikan. Sudah Yani, sudah saudaraku Yani. Janganlah gila dan ajak-ajak orang lain juga gila.
Sudah, saudara Yani, sudah. Saudara Yani, sudah. Biar aku kasih paham kau di sini semua. Udah Yan, sudah. Ya. Supaya kau paham bahwa kenapa setiap namanya manusia yang berwujud itu dia harus mati. Dan itulah membuat semua bahwa Mesias itu akan datang dan menderita. Mama panjang kali lebar, Mama. Sebagai kemanusiaannya dia Pencipta mati. langit dan bumi itu bisa mati atau tidak, Yan? Para Allah itu. Yan, pencipta langit dan bumi bisa mati atau tidak? Dia tidak bisa mati. Seperti firman tidak bisa mati. Yesus bisa mati tidak? Yesus mati dalam kemanusiaannya, dia mati sebagai wujud manusianya. Pencipta langit dan bumi punya wujud manusia kagak? Oke, baik. Allah tidak dihampiri, Allah tidak terhampiri oleh ruang dan waktu, dan Allah tidak berwujud manusia. Tetapi bagaimana Allah menghampiri manusia dengan cara berfirman? Saya mau tertawa dan waktu bersamaan saya juga mau menangis. Ini gimana ini? Bagaimana cara Allah menghampiri manusia itu? Makanya dia datang bukan sebagai manusia. Gimana dong? Gimana ceritanya Anda ini punya otak tapi tidak berakal? Ini susah. Ini susah, ini susah. Anda tidak berakal tapi berotak. Anda berotak tidak berakal. Tuhan pencipta alam semesta bisa mati atau tidak? Anda mengatakan tidak bisa. Yesus bisa mati atau tidak? Sebagai manusia Yesus bisa mati. Pencipta alam semesta apakah berwujud manusia? Saya jawab ya, saya jawab. Allah itu roh. Bagaimana Allah menghampiri? Allah itu roh. Roh itu bisa mati atau tidak? Roh itu tidak bisa mati. Yesus bisa mati atau tidak? Yesus kemanusiaannya karena sudah mengambil. Berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Izin Bang Suma, kena peringatan lagi. Turun lagi, naik lagi Bang. Dede, kapurung kau ya nih, kapurung. Ya, turun dulu, kena peringatan ke. Jadi ini jawabannya Bang Palopo. Kenapa Yesus itu harus mati? Tolong didengarkan ya, Pak Indri di mute dulu. Pak Indri di mute dulu. Dengerin ya. Karena itulah, maka apapun agama kita butuh juru selamat. Juru selamat itu tidak berdosa, tapi harus mati sebagai tumbal atau mengganti kita. Yesus itu sebagai tumbal. Lanjut Bang Zuma. Kapurung. Kalau kau katakan Yesus itu manusia, berarti dia bukan Tuhan. Kenapa kau Tuhan kan? Kau sendiri bilang sebagai manusia. Berarti sebagai manusia dia bukan Tuhan. Baik, saya jawab ya semuanya. Apa yang kamu jelaskan? Sementara otakmu nggak berfungsi. Apa yang kamu jelaskan? Oke, kau diam saya jawab. Kau mau jawab apa? Otakmu nggak berfungsi. Karena otakmu nggak nyampe situ. Nggak. Otak saya nggak nyampe. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mati. Yesus mati. Coba kau gabungkan itu. Bagaimana caranya yang tidak mati dengan yang mati itu bisa satu hakikat? Silakan. Oke. Satu hakikat aku jawab. Sebagaimana kau mengimani bahwa Isa putra Maryam adalah kalam Allah, adalah kalimatullah, sebagaimana kami mengimani bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Benar? Benar jadi apa salah? Yesus firman Allah. Sebagaimana Yesus firman Allah atau Allah? Firman Allah. Bukan Allah. Bukan Allah, tetapi firman itu yang keluar dari Sang Bapa. Berarti Yesus ini firman Allah kan? Bukan Allah. Benar. Bukan Allah, tetapi firman itu juga yang dimiliki Allah, yang punya Allah itu sendiri. Oke. Dengarkan teman-teman, dia sudah mengakui Yesus bukan Allah tapi firman Allah. Firman ini apa? Perkataan atau akal kecerdasan daripada Allah itu sendiri. Perkataan yang keluar dari mulut Allah, betul? Betul. Oke. Apakah cuman Yesus perkataan yang keluar dari mulut Allah?
Bagaimana? Bagaimana mungkin kamu Iya. bisa waras Kecerdasan Allah dan kalau pikiran kamu Allah bagaimana masih manusia gila? dapat mengalaminya. Kapurung, Anda mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Yesus adalah yang keluar dari mulut Tuhan. Jawab. Iya. Jawabnya iya. Yes. Hah? Iya. Hanya Yesus. Iya. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Baca Hanya Yesaya Yesus, 55 tidak ada nomor yang 11. Tidak ada yang lain selain Yesus yang Baca Yesaya 55 nomor 11. menjadi manusia. Yesaya berapa? Kau baca, kau kan yang tunjukkan data. Baca Yesaya 55 nomor 11. Oke, baik. Aku buka, aku baca ya. Ya. Yesaya 55 nomor 11. Kau Ya. lihat dulu. Kapurung, kau disuruh baca. Aku punya Bibel. Kalau kau nggak punya Bibel. Kapurung Baca, Malelo. Kapurung, baca. Kapurung Malelo ini, ya nih. Izin sebentar Gurunda, mumpung masih nunggu dia baca ya, mungkin 50 tahun kemudian baru dia baca. Izin Bang Zuma. Ini minta tolong, mohon dukungannya teman-teman, aku bikin channel baru. Nuralin. Yesaya 55 ayat berapa yang kau mau sukel? Nomor 11. Wahai Kapurung penyembah batu zakar. Oke. Ayat berapa tadi? Yang kamu Tadi Dinda Natali mau umumkan apa, Dek? Iya, izin sebentar. Ini buat Yesaya 55 ya, buat ayat. teman-teman yang di channel YouTube Natalia Iriani. Ini sekarang kan lagi live. Tapi ini video debatnya teman-teman bisa langsung klik yang aku pin di live chat. Itu di channel baru aku, namanya channel Hijrah Khadijah. Karena channel Natalia Iriani saat ini sedang bermasalah. Jadi nonton live-nya di channelku yang kedua, namanya Hijrah Khadijah. Untuk linknya udah aku pin. Jadi teman-teman yang 9 orang ya di YouTube Natalia Iriani, langsung klik linknya yang di live chat. Langsung pindah ke YouTube Hijrah Khadijah. Iya. Teman-teman sekalian yang mendengarkan pengumuman ini, baik saat sekarang, besok, lusa, sepekan, sebulan, setahun yang mendengarkan ini, mohon kiranya untuk mensubscribe channel baru, men-share dan like Khadijah. Apa nama channelnya tadi? Hijrah. Nama channelnya apa, Dek? Mu'alaf Khadijah. Hijrah Khadijah, Bang. Hijrah Khadijah channel. Hijrah Iya. Khadijah. Jadi subscribe, di like dan share. Bentar dulu Silakan. ini Indri, bentar dulu Indri. Tunggu dulu penyembah batu zakar, sabar dulu. Kasih. Iya. Kau penyembah batu sakar, kau bilang aku. Itu huruf besar semua ya. Huruf besar semua ya. Cara Iya, huruf lihatnya besar teman-teman semua, huruf besar semua. Hijrah Ya, Khadijah. Silakan yang ada di Zulkifli Mabas, silakan di subscribe, di like dan share. Nonton di sana sejenak 10 sampai 15 menit minimal. Iya. Silakan. Makasih banyak Mas Zuma. Ini Iya, soalnya di sama-sama, channel Dinda. Natalia Iriani ini kan lagi ngajuin banding. Nah ini kemungkinan tanggal 11 nggak tahu lah nih keputusannya gimana. Semoga aja nggak kena dismon. Mohon dukungannya. Amin. Doanya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Nah, giliranmu Kapurung, coba kau baca Yesaya 55 nomor 11. Dengar ini. Baca, enggak usah kau pakai perikop. Wah, pakai perikop pula kau. Baca Yesaya 55 nomor 11. Nomor 11. Ya. Biar saya yang Ayat yang bantuin. ke-11. Biar saya yang bantuin. Bentar. Yang keluar dari mulutku. Ya, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ya. Ini kan perkataan Allah. Iya memang. Ia tidak akan kembali. Dengar dulu, ia tidak akan Ya. kembali kepadaku dengan sia-sia.
Berarti firman itu tidak akan kembali kepada dia dengan sia-sia. Oke. Ya, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Ya. Jadi ketika Tuhan menciptakan matahari, firman keluar dari mulut Tuhan atau tidak? Ya jelas Allah menciptakan sesuatu. Keluar dari mulut Tuhan atau tidak? Keluar dari mulut Tuhan. Keluar. Nah, sekarang pertanyaan saya tadi saya ulang. Firman yang keluar dari mulut Tuhan hanya Yesus atau masih ada firman lain? Karena kemakuasaan Allah kan masih ada. Kapurung. Dengarkan Kapurung. Kalau kau mau gila-gila aja sendiri, jangan kau aja. Tadi Anda mengatakan firman yang keluar dari mulut Tuhan cuma satu, yaitu Yesus. Sekarang matahari sebelum tercipta jadi matahari, firman sebelumnya keluar dari mulut Tuhan atau tidak? Sebelumnya itu keluar dari mulut Tuhan lah. Berarti bukan cuma Yesus yang keluar dari mulut Tuhan, betul? Ya itu kan sebelum Yesus ada datang ke dalam dunia. Sebelum Yesus itu datang. Saya tanya, berarti bukan cuma Yesus yang keluar dari mulut Tuhan, betul? Betul. Ada berapa firman yang keluar dari mulut Tuhan? Oke. Firman itu yang dimiliki Allah, yang dimiliki Yesus. Ada berapa firman yang keluar dari mulut Tuhan? Cuma satu firman yang keluar dari mulut Tuhan. Mati meja. Kapurung. Ketika Tuhan ingin menciptakan matahari, yang keluar dari mulut Tuhan itu firman, betul? Betul. Nah, yang keluar Yesus atau matahari? Yang keluarlah Yesus, itu kan firman sebelum dia. Berarti Yesus yang menjadi matahari. Bukan menjadi matahari. Di mana datanya Yesus menjadi matahari? Kau bilang. Tadi kamu mengatakan firman itu cuma satu, yaitu Yesus. Jadilah terang. Itu firman atau bukan? Iya. Itu firman atau bukan? Firman. Ya, itu firman. Berarti firman yang menjadi matahari. Firman yang berkata, jadilah terang. Itu firman. Kenapa firman yang berkata? Kapurung, kenapa firman yang berkata? Tuhan yang berkata, Tuhan yang berfirman. Ya iya. Sekarang ketika Tuhan berkata jadilah matahari, Yesus di mana? Yesus masih di dalam diri Bapa sebagai firman itu. Berarti yang keluar menjadi matahari bukan Yesus. Ngawur aja kau congor. Bukan Yesus. Makanya Kapurung, jangan kelamaan nyembah batu sakar kau. Ditanya, Yesus satu-satunya firman yang keluar dari mulut Tuhan. Matahari ternyata firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus di mana? Masih ada di dalam tubuh Tuhan. Kapurung. Kau paham, sebelum makanya disebut Tuhan karena kau gila-gila aja sendiri ya nih. Apa yang gua ajak orang ya nih, gila sendiri lah kau. Dia itu belum keluar dari sang Bapa pada masa penciptaan. Dia belum keluar. Belum keluar. Iya, karena itu kan hakikat Bapa. Dia itu hakikat Bapa sebagai firman. Bagaimana ceritanya? Makanya kau nggak paham. Berarti ketika Yesus keluar dari mulut Tuhan, dia berupa daging atau berupa apa? Dia berupa daging, jadi sudah jadi manusia. Berarti yang jatuh dari langit gitu? Tergelelut? Bukan tergelelut dari langit. Kapurung, berarti Yesusmu itu tergelelut dari langit. Kapurung kau yang kampung. Macu pirit. Macu pirit dari langit. Tuhan berkata, keluar Yesus jatuh dari langit. Kena atap, kena plafon, kena perut, masuk ke dalam perut, kucuk. 9 bulan keluar, langsung berjenggot, langsung berkumis, gitu. Dasar otakmu panoan. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Yesus keluar dari mulut Tuhan berupa daging? Berarti kau menganggap vagina Maria itu mulut Tuhan. Cak Ayu, dasar kapuru. Otak cuman separuh, sok-sokan bahas agama.
Yesus keluar berupa daging dari mulut Tuhan. Yesus keluar berupa daging dari mulut rahim, kampret. Jangan kau anggap vaginanya Maria itu Tuhanmu lagi, tuyul. Sudah kau itu kacau. Kau anggap lagi vaginanya Maria itu Tuhan. Dasar tuyul, pugalu, kapuru. Makanya kau di sini aku kasih paham ke kau. Tapi kau banyak congor, makanya kau dengar dulu. Biar kau paham di sini. Macam kau putar bibel. Kau banyak comot aja tapi nggak ngerti ayat. Nah, sekarang kau baca Amsal. Kau baca Mazmur 33 nomor 9. Amsal, coba kau baca. Kau itu banyak ngawur. Kau yang baca. Kau baca coba. Kau baca. Memang juga bukan kitabmu itu. Itu kitabnya Yahudi supaya kau kuajari kau supaya kau waras. Kau baca Mazmur 33 nomor 9 coba. Kitab Tauratmu mana? Aku tanya kau. Itu kitabnya orang Yahudi, pancuri. Kau pikir saya Karisteng yang suka curi-curi kitabnya orang? Itu kitabnya Yahudi. Taurat itu kitabnya Yahudi. Hei, kapurung. Hei, kapurung. Kitab Taurat itu kitabnya Yahudi. Kamfret. Tunjukkan Tauratmu. Tauratmu. Tanjatmu si polong. Mana ada kau minta Taurat di saya? Saya bukan Yahudi. Iya, makanya kau banyak ngawur kau. Dan sekarang kau punya Taurat nggak? Ini Tauratnya di aku. Nenekku kiper. Di mana Dasar. kau? Injil Isamu mana? Injil Isamu mana? Kau baca kitabnya Yahudi Mazmur 33 nomor 9. Kau baca cepat. Baca. Jangan kau banyak congor di sini semua kau. Baca kitabnya Yahudi Mazmur 33 yang kau curi nomor 9. Silakan. Nangis dia. Dah kau turun. Kau ke gereja seperti biasa. Siapkan jarimu mulai dari pintu. Begitu kau buka pintu gereja kau teriak memang, pendeta nungging. Gruk. Nah, masuk jarimu penuh, habis itu cabut, jilat jarimu, mudah-mudahan dengan begitu otakmu bisa berfungsi. Demikian saudara Yani, pemakan babi dan penikmat anjing. Turun. Masih mau aku datang besok. Yani, kesakitan hatimu mudah-mudahan mengantarmu menjadi waras, Yan. Amin. Kau saya sangat benci kenapa kau murtadkan istrimu menjadi penyembah makhluk terkutuk. Oke, Yan? Maaf, Yani. Maaf diterima, Bang. Izin bertanya, Bang. Silakan. Kapurung itu apa, Bang? Kapurung, KPR. Oh, tak pikir itu kapurung itu nama hewan, nama makhluk. Bukan, kapurung itu nama sebuah pulau di mana penghuninya makhluk-makhluk yang tak punya kepala, tapi bisa bicara. Nah, itu. Tak pikir kalau istilah-istilah Bang Zuma itu kan pararang itu kan biawak kan. Nih, aku penasaran kapurung nih apa nih ketawa-ketawa dari tadi. Tak pikir nama binatang. Bukan, pulau yang penghuninya tanpa kepala, itu kapurung. Semacam Yani tadi ini. Stres dia si Yani, stres. Kenapa Yani stres? Karena istrinya sudah menangis 6 tahun. Ayolah Pak, kita ke... Di-report lagi. Aduh, kena lagi Bang Zuma. Wah, ini kenceng kali tembakan ini Bang Palopo ya. Kenceng kali Bang, aduh. Dikit-dikit ditembak, dikit-dikit ditembak. Senapan Oten baru kayaknya nih. Keluaran baru kayaknya. Gimana Otennya sudah habis ini? Sebentar Bang, kita cari dulu. Kita cari dulu. Lihat di bawah Bang. Lihat di bawah Bang dulu. Iya. Kita lihat-lihat. Aduh, kena lagi 2 Bang Zuma. Ya, untung akunnya banyak. Akunnya banyak kan? Bang Zuma kan? Iya. Coba diangkat lagi nih Bang. Ada nggak Bang Zuma? Bentar, kita lihat ke bawah. Banyak sekali Bang.
Aduh, ini memang bahaya ini kalau bahas Dewa Molok ini. Iya, Banyak bahas yang tumbal terguncang ini memang masalahnya. Banyak tergoncang. banyak yang kepanasan kalau bahas masalah tumbal ini Bang Palopo. Karena ini mengguncang iman loh. Masalah Iya. tumbal ini. Masa iya Tuhanku menjadi tumbal? Kan begitu kan? Nggak mungkin, Betul. Nggak mungkin masa Tuhan jadi tumbal? Ada-ada Belum aja naik, Pak Bang, itu, Pendeta Bang. ini. Tapi mau diapain lagi? Karena konsepnya tuh mirip. Jangan-jangan, ya kan? Jangan-jangan teman-teman dikit lagi ya 1M dikencangin lagi nih, goyang lagi Komal ini. Saya 3 kali Bang terpental tadi itu dari aplikasi. 3 kali. Oh ini Bang Zuma naik. Ini Mental udah ada terus. 3 kali ya. Aduh, teman-teman yang di bawah jangan lupa ya kopi-kopinya ya. Kopi-kopi. Tap-tap layarnya teman-teman ya. Biar nggak rungkat. Kalau Lanjut, Bang akun Zuma. saya ini kalian report lagi, kudoakan kalian punya nonot berubah menjadi nonot ayam jantan. Nggak kelihatan dong. Siapapun yang mau report akun saya ini akun terakhir loh. Saya sebentar malah nggak bisa live lagi Kobuan. Kalau kau rep lagi ini, kudoakan dalam sholatku sebentar, nonotmu kena kutuk berubah menjadi nonot ayam jantan. Itu pun ayam kate. Jangan punyanya Bang Zuma yang dibesarin Bang Palopo, dikecilin aja. Ya dikecilin, disembunyikan dulu. Saya istirahat di sini, sudut aja dulu. Tembak lagi hangus. Bukan saya takut akun saya mati, enggak. Terlanjur saya ucapkan. Takutnya kasihan teman-teman nanti nonotnya berubah semua jadi nonot ayam. Terlanjur saya ucapkan. Ya di sudut, di pojok-pojok aja dulu. Ya silakan dilanjut. Ais, mantap ini. Lah Kapurung tadi mana? Jangan dinaikkan lagi dia. Dia itu pembawa sial. Kapurung Malelo. Jadi gini Bang Boboy, mereka itu maju kena mundur kena, mau ditolak. Ada kisah-kisah Dewa Molok di Bibelnya ya kan, nggak ditolak. Ini bikin mengguncang jemaat ya kan, dimana indikasi-indikasi yang mirip itu kan cuma di Kristen yang mirip loh ya dengan konsep Dewa Molok ini kan yang mirip di Kristen. Nah ini. Nah, dan banyak jemaat yang belum tahu ini. Gimana Bang Bubur? Nah, iya, betul. Jadi, kita runut ajarannya dari awal tuh. Kalau orang Yahudi berkorban, itu kan yang dikorbankan hewan kan, binatang kan? Orang Islam jika berkorban, yang dikorbankan juga hewan, binatang, betul? Betul. Nah, sementara di Kristen ini yang lain. Kalau mereka berkorban, Tuhannya dijadikan tumbal. Nah, berkorban Tuhan mereka. Gitu. Tapi dikatakan mirip nggak mau. Tapi kalau dibilang Tuhannya nggak dikorbankan juga nggak mau gitu. Lah memang konsepnya seperti itu kok. Konsepnya adalah Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan akan manusia, maka dia mengkaruniakan anaknya menganuriakan anaknya yang tunggal. Menganuriakan anaknya yang tunggal. Mengkaruniakan. Mengaruniakan. Ya, menganuriakan anaknya yang tunggal. Beda jauh tuh menganuriakan. Apa ini? Gimana? Menganugerahkan. Nah, itu yang betul. Keblampe. Susah kama kok bacok. Jadi konsepnya untuk mengampuni dosa-dosa manusia, Tuhan itu berinkarnasi menjadi manusia dengan maksud dan tujuan
mati di kayu salib. Itu konsepnya apa namanya? Bunuh diri toh? Bunuh diri. Mati dia. Maju kena, mundur kena, mau dihapus gak mungkin, dibaca setiap hari bikin terguncang. Nah ini masalah baru ini. Mau ditarik udah kadung dibilang. Pendeta Prinsipnya Esra gini. Soru yang mengatakan Prinsipnya bahwa begini. Yesus jadi tumbal. Aku cinta, kamu cinta, buatan Indonesia. Jadi Made in Indonesia itu memang membuat orang sebagian gila. Aku cinta, kamu cinta, buatan Indonesia. Dewa jadi Allah. Gusti Yesus gak matching ya? Gusti Yesus ya. Oke, disapa dulu Mas Peri, Kristen Muslim. Peri, Bung Peri, Bung Peri. Bang Palopo, saya beli kacamata anti radiasi. Ternyata enak juga Bang Palopo. Enak bener Bang Palopo. Main TikTok sampai berjam-jam ini mata tetap adem Bang Palopo. Beli satu apa dua Bang? Romo, beli satu apa dua? Beli satu. Oh, seharusnya dua. Aturan dua, satu izin lagi. Beli satu kacanya Iya, dua iya. Bang Palopo. Izin promo lagi guru-guruku. Lanjut. Ayo buat semuanya yang lagi nonton di TikTok nih 1700 ini yang nonton di TikTok ini kenapa ya? Yang di YouTube Natalia Iriani baru 70 orang ini yang nonton nih. Aduh. Ayo datang ke YouTube kok Natalia Iriani, sorry ke YouTube Hijrah Khadijah. Ya. Nah, ke YouTube yang Hijrah salah yang nyebut Khadijah. Saya sudah Ke YouTube subrek loh Hijrah tadi, Khadijah. sudah komen Siap. loh tadi di situ. Masya Allah, ya. Yang di channel YouTube manapun deh nih yang lagi nonton ya, kan ini banyak nih yang nyiarin. Ayo dibantu teman-teman yang lagi nonton di sana, segera mampir ke Hijrah Khadijah, ramaikan channel Hijrah Khadijah. Itu channelnya Natalia Iriani juga, karena channel Natalia Iriani saat ini sedang bermasalah, jadi untuk sementara ini kita fokus dulu ke Hijrah Khadijah. Ayo ramaikan, ayo nonton di situ, nonton di Hijrah Khadijah. Ayo. Siap. Ayo teman-teman. Minimal di subrek dulu gitu. Iya, minimal subscribe dulu lah, ramaikan Minimal ya. subrek dulu. Kita naikkan satu per satu. Siapa ini? User 8920. Selamat siang, Bang. Halo, Bang. Dibuka mic-nya, Bang. Kalau nggak berbunyi, Ya. Bang Boboy bagian menurunkan. Saya mencari yang dinaikkan. Harus ada ini yang bisa bunyi. Kalau nggak bunyi percuma. Nanti nge-report rungkat lagi. Ya langsung turunkan. Kalau nggak disapa nggak ini langsung turunkan. Kita Oke, naikkan Bang satu Boboy. per satu. Sudah moderator Bang Boboy ya, Bang Erwin. Saya ngelek ini teman-teman, ngelek ini. Siap. Bantu tap-tapnya lagi teman-teman, dikit lagi 1M ya. Ya, tap-tap Saya layar naikkan teman-teman. satu-satu Bang Boboy, sampean sapa, nanti kalau apa langsung turunkan. Siap. Bavarian selamat siang. Bavarian selamat siang. Kalau nggak ada bunyinya saya turunkan. Satu, Nah, ada suaranya. 2, 3. Turun satu, naik satu. Ayo teman-teman yang di YouTube-nya Hijrah Khadijah, ikutin apa kata Bang Zuma. Kalian sempatkan waktu untuk nonton. Stay dulu di channelnya Hijrah Khadijah 15 menit. Nanti habis itu mau balik lagi ke channel sebelumnya nggak apa-apa. Ikuti kata Siap. Bang Zuma ya. Ayo, Siap, teman-teman. stay nonton minimal 15 menit lah. Terima kasih. Didukung. Iya, Baku. ramaikan Hijrah Khadijah. Baku selamat siang. Baku. Kalau nggak berbunyi saya turunkan. 1, 2, 3. Kenapa pada nggak bunyi? Iya aneh ya, minta naik, dinaikkan,
Nggak bunyi. Naik satu lagi. Ini absen ini. Absen Boboiboy hari dapat Minggu. donat. Boboy dapat donat. Hehe, terima kasih ya teman-teman ya donat-donatnya ya. Ini siapa ini? Tapekong. Selamat siang. Selamat sore. Sore. Siap, Sore. Bang. Muslim, Kristen, Selamat Protes, sore, Bang. Katolik? Kristen bang, Kristen, protes. Kristen. Baik. Apa yang ingin disampaikan, Bang? Oh ya, ya. Salam kangen buat Bang Suma ini barusan ini masuk di room nih. Bagaimana Kapurung Suma? Bang Zuma monitor, Bang. Oh iya. Mungkin beliau agak jauh. Ya, silakan Bang Kapurung Tapekong. Bagaimana Kapurung? Oh, sama bertanya ya. Oke, ya terima kasih ya. Ini Pak ya. Bentar, Oke, Bang Pak, Bang sama- Tapekong dari mana ini? Dari Sulawesi juga? Sulawesi juga, Bos. Ya. Di mana? Di mana? Biar kita bisa enak ngobrolnya. Saya di Mamuju, Bosku. Oh, Mamuju. Ya, sama-sama Pak Bang Kapurung. Silakan, Bang. Makan ya. Oke ya. Tapi ya santai saja Pak ya, jangan ini. Oh iya, santai. Ya, oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Ya Pak, ini kan saya mau bertanya Pak, di Al-Quran itu kan dikatakan bahwa dia itu betul-betul kitab yang bersumber dari Allah yang benar. Dia suci Pak. Nah, yang saya mau tanyakan ya, singkat saja pertanyaan saya, apakah Al-Quran itu suci? Kedua, apakah Al-Quran, pertama, apakah Al-Quran itu suci? Kemudian yang kedua, apakah ada perintah sholat 5 waktu di Al-Quran? Ya, itu saya mau minta datanya Pak, datanya ya, dalil dengan dalilnya Pak. Itu saja 2 pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Oke, siap. Bang Erwin, silakan. Yang tua dulu Bang Boboy. Pak Boboy. Sabar ya Pak Tapekong. Bang Boboy apa saya dulu? Silakan, sudah terlanjur di atas, Bang. Saya juga sebentar. Sibuk juga saya ini, minta maaf ini karena sambil juga saya Iya, kirim. bisa dicatat Bang, jadi nggak nanya-nanya lagi kan? Iya. Baik, kita jelaskan satu ya. Coba Anda baca, mungkin kalau Anda nanti baca di surat Al-Ankabut salah satunya ya. Bacalah apa yang telah Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, ayat atau Al-Quran. Dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, solat adalah lebih besar keutamannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengatakan apa yang kamu kerjakan. Itu bisa dibuka di surat Al-Ankabut ayat 45. Coba dibuka dulu. Ada pegang Al-Quran? Mungkin kalau mau belajar. Bapak, mana orangnya nih? Oh iya Pak, ya Pak. Minta maaf, saya sibuk. Ya, saya tidak ada Al-Quran ini karena saya juga sementara kerja ini. Itu saja pertanyaan tadi Pak. Silakan Pak, karena memang saya tidak mengerti itu. Iya, di surat Al-Ankabut itu 45 tentang kesucian Al-Quran ya. Bahwasannya Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di sana ada banyak, yaitu kesempurnaannya, yaitu hukum, ketetapan, aturan-aturan untuk mengatur seluruh umat manusia. Makanya di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwasannya Al-Quran dengan penjelasan yang sangat jelas. Itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu. Orangnya sambil kerja loh Bang Palopo. Ini sambil ngapain dia diem aja ya? Gak ada respon. Iya. Tapekong. Pak Tapekong, kita menjelaskan orangnya nggak dengar, gimana itu Ukti Natali? Ini gimana sih? Iya, dia cuma nanya tapi nggak pengen denger jawaban kayaknya dia ini ya. Tapekong itu tape singkong. Kalau saya di, nyimak, Pak, saya nyimak. kalau di Bondowoso Oh, tape nyimak. singkong. Saya nyimak Pak dari tadi.
Oke, jadi diperjelas lagi. Pak Tapekong ini tolong disimak Pak ya, nanti dijelaskan mungkin ya. Jadi begini teman-teman ya, Tapekong ini bertanya di mana di dalam Al-Quran perintah untuk mendirikan sholat. Ya begitu ya Pak Tapekong ya? Iya Pak, betul. Bukan di izin bukan di nambahkan, hadis, izin nambahin, izin nambahin. Iya, siap. Iya, untuk sholat ya, perintah sholat 5 waktu tadi katanya ya kan. Perintah sholat 5 waktu itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran dari Allah langsung yang memerintahkan untuk sholat isya ya sama sholat subuh ya. Itu di surat An-Nur ayat 58. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba saya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu meninggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itu adalah 3 waktu yang biasanya aurat terbuka bagi kamu. Tidak ada dosa bagi kamu dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka sering keluar masuk menemuimu, sebagian kamu memang sering keluar masuk atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian sholat maghrib dan isya ya. Sholat maghrib dan isya itu ada di Quran surat 50 ayat 39. Maka bersabarlah engkau terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah setara bertahmid memuji Tuhanmu sebelum terbit dan terbenamnya matahari. Kemudian juga di ayat 40, bertasbihlah pula kepadanya pada sebagian malam hari dan setiap selesai sholat. Kemudian itu sholat apa lagi ya? Sholat zuhur ya, sholat subuh ya, ada lagi ya, terbitnya fajar. Itu di surat Al-Isra juga ada ayat 78. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula sholat subuh. Di situ ada sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Terus sholat apa lagi ya? Sholat duhur ada di surah Ar-Rum ayat 18. Ar-Rum ayat 17 sampai 18 ya. Ya benar. Di surat Al-Rum ya, ayat 17 sampai 18 itu disebut berangkaian sholat di waktu petang ya. Bertasbihlah kepada Allah ketika kamu berada pada waktu senja dan waktu pagi. Segala puji hanya baginya di langit dan di bumi pada waktu petang dan pada saat kamu berada pada waktu siang. Begitu. Nah terus udah ya. Udah. Itu surat apa? Udah itu. Tapi Ada kalau semua. kita lihat gini. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ada semua itu. Nah sekarang gantian Pak. Iya ditanya balik tuh. Oke. Bapak seorang Kristen ini kan beribadah ke gereja pada hari Minggu kan. Nah sekarang tunjukkan dalil perintahnya dari Yesus untuk beribadah ke gereja pada hari Minggu. Silakan. Macet. Pusing pala Barbie. Banyak berarti tidak, saya akan jawab nanti, tapi berarti tidak ada kejelasan tadi ya secara spesifik dikatakan bisa Aduh. Ini kuping nggak dipasang. dari pagi sampai sore. Udah disebutkan satu-satu secara kesimpulan simpel dijelaskan, nggak dengar ya. Bagi Aku cinta, kamu cinta buatan Indonesia. Jadi gini, saudara Kristen, ketika saudara bertanya, Sebentar dulu, sama seperti Pak Tapekong. ketika Anda meminta sesuatu, Sabar dulu Pak maka Tapekong. Anda harus Pak Tapekong menyiapkan wadah menampung apa yang Anda minta. Jangan Anda bertanya, habis itu Anda tutup kuping, tutup hidung, tutup mata, tutup tenggorokan, tutup semuanya. Ya tak ada masuk. Seibarat botol yang ditutup dengan kenceng, kosong isinya, dibuang ke samudra. Tak ada sedetik pun air yang akan masuk, karena Anda menutup diri Anda sendiri. Ketika Anda bertanya tentang Islam, siapkan diri Anda untuk dibalur dengan jawaban, karena jawabannya pasti menyejukkan hati kalau Islam yang menjawab, karena pasti ada jawabannya. Contoh, ketika Anda bertanya tentang waktu sholat di dalam Islam, mana perintah waktu sholat? Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذكروا الله قياما
وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan ibadah solatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu kamu duduk, pada waktu engkau berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah solat itu sebagaimana biasa. Sungguh solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktu-waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sholat itu waktunya ditentukan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Nah, ketika kemudian dikatakan sholat ditentukan, subuh di mana diterangkan dalam Al-Quran? Surah Ar-Rum ayat 17. Ini sahabat-sahabat saya tadi, guru-guru saya tadi sudah menyebutkan itu. Sholat subuh, habis subuh apa? Zuhur. Perintah zuhurnya Al-Quran surah Ar-Rum ayat 18. Al-Quran surah An-Nur ayat 58 juga bisa. Di situ ada kata az-zahirati. Nah, habis zuhur apa? Asar. Mana perintah salat asarnya? Al-Quran surah Asar ayat 1. Juga diterangkan di dalam Al-Quran surah 18 ayat 28. Al-Quran surah 19 ayat 11. Al-Quran 30 ayat 18 dan seterusnya. Habis asar apa? Maghrib. Perintahnya di mana? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 115, ayat 117. Surah Al-Quran, surah Al-Muzammil ayat 9. Habis maghrib apa? Isya. Perintahnya di mana? Al-Quran surah An-Nur ayat 58. Habis Isya apa? Subuh. Kembali lagi yang tadi. Jadi semua rangkaian ibadah di Islam itu ada perintahnya. Nah, ada titipan tadi pertanyaan, mana perintahnya? Sembahyang nyembah batu yang digantung di pohon. Pada hari Minggu ku turut pakde ke gereja, naik kuda makan ayam supaya kenyang perutnya. Sampai gereja ternyata yang disembah anak orang. Kalau begitu Anda kapan jadi warasnya? Cika cakacik 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 cakadi dinding. Diam-diam merayap datang seekor oten. Hop! Akalnya dimakan. Lanjut teman-teman, saya lihat dulu sejenak. Jelas Pak Nong ning nang ning nong ning nang ning nong. Namanya Kan siapa sudah ya? dijawab toh sama Bang sama Kak Natali, sama Bang Zuma, sama Bang Erwin. Nah, sekarang giliran Boboy yang nanya nih. Di mana dalil dan perintahnya dari Yesus umat Kristen diperintahkan beribadah ke gereja pada hari Minggu? Silakan. Nangis. Awas macet. Nangis. Gak bisa jawab. Gak ada. Tuh kan, nangis kan? Tuh kan, bandel sih ke gereja hari Minggu, siapa yang nyuruh? Nangis ditanyain sekarang kan? Nangis. Padahal tadi mau diajak tipis-tipis, tapi ngajaknya tebel, ya kita tebel juga gitu. Cabut Iya terus, dong. Mbak Natali, biar kapok Ayo dia. dong. Ayo nih, ekornya nih, ekornya kena nih, ekornya. Cik-cik di dinding, diam-diam merayap. Datang sahabat tapolong, hop, otaknya dimakan. Salam. Kabur. Salam Dan. Oke, kita sapa dulu. Selamat sore Dan. Bagaimana Dan? Sudah lurus? Masih bengkok. Masih bengkok. Jadi begini Bang, Dan ini sebenarnya sudah mulai oleng kapalnya Bang Zuma. Cuman ada kemarin yang dia ragukan tentang bertanya apa gitu loh. Kalau bukan ada Bang Zuma ini, besok sudah ke Vatikan loh, susah. Ya. Tapi pertanyaanku belum diselesaikan. Zuma kapan itu? Apa yang kau tanya? On dia kayaknya. On Zuma ini. Silakan.
Kasih tahu dia dulu, jelaskan dulu Abu Daud 61 itu. Kenapa bisa sampai belum dipecahkan itu? Apa Abu Daud 61 apa? Ya, Suruh dia baca, noise ya ini ya, noise ya, kamu noise ya. Tidak. Terlalu jauh kok lari ke Abu Daud. Aduh. Tidak, karena belum saya dapat jawabannya. Dia lari-lari kemari. Coba suruh ondul dia, jelaskan itu Abu Daud 61 itu. Apa Abu Daud 61? Sedangkan di Al-Maidah itu, Al-Maidah ayat 3 itu diharamkan itu darah sama bangkai. Kenapa di Abu Daud 61 itu dipakai wudhu itu? Coba Bang Zuma, coba ondul, jelaskan dulu itu. Ya, silakan sampai maksudnya apa Abu Daud 61? Coba ke bawah dalil dulu supaya buat edukasi teman-teman di bawah gitu. Apa yang dimaksud di Abu Daud itu? Silakan. Dia mau nanya pun bingung gitu loh. Dia mau nanya aja bingung. Tunggu. Noise loh dia noise loh ini. Masa? Noise banget loh kamu tuh berisik ah. Di mute dulu Pak. Atau Dia itu membawa ini loh air yang ada bangkai anjing bekas kotoran itu ya. Itu. Kenapa bisa disucikan itu? Kita tahu sebenarnya, cuma kalau bisa gini. Dan ini kalau bertanya membawa satu hadis itu dia sendiri membacakan gitu loh. Jadi walaupun kita nih tahu datanya, tapi kan data kita. Nah, dan juga membawa datanya gitu loh, Dan. Oh, siap, ini saya bacakan. Jadi jangan sampai muncul Anda itu dikatakan asumsi atau menyebar narasi bohong gitu. Iya, makanya saya cuma katakan ayatnya kan, supaya bukan ayat bacakan. itu, hadis itu. Hadis, itu. Supaya dibacakan, jangan saya bacakan. Gitu, atau dibuka itu sama Natalia itu. Udah lanjut aja. Kamu aja lah buka sendiri. Nyuruh-nyuruh. Siapa nyuruh aku? Jangan salah ngomong di sini langsung dicambuk lagi. Kau kan on cam. Aku on cam bukan buat jadi gabungnya kafir. Tunggu, ini saya mau baca Natalia. Dengar kau. Diam. Zuma, meraya datang seorang Oten, hop, otaknya dimakan. Cuma begitu aja bisa. Kau bisa jelaskan ke saya kemarin. Jelaskan dulu itu, Dan. Bagaimana itu? Apa ini? Woi, Abu Daud 61, kau jelaskan dulu. Abu Daud 61 kemarin terkait itu dengan sumur Buddha. Betul? Sumur bid'ah. Jadi sumur ini dimiliki oleh Bani Sa'idah yang berada di utara Saqifah, di mana Rasulullah Muhammad SAW pernah berwudu di situ. Padahal di dalamnya terkena dibuat sebagai pembuangan barang-barang kotor. Ya, sehingga para sahabatnya itu bertanya kepada Rasulullah. Lalu kemudian baginda menjawab, air tidak ternajisi oleh sesuatu karena kenyataannya sumur yang disebut sumur Buta'ah ini itu airnya banyak dan tidak ada satupun yang berubah dari baik warnanya ataupun baunya atau rasanya, karena airnya tetap suci. Itulah sebabnya airnya tetap dipakai. Nah, kalau di situ ada pembuangan kotoran, bangkai atau sampah, tetapi massa airnya itu lebih besar, maka air tersebut selama tidak berubah warna, bau dan juga rasanya, maka air itu bisa digunakan. Contoh misalnya nih, tak kasih pelajaran kepada saudara. Di dalam Imamat 11 nomor 35 sampai nomor 36. Di data 35-nya diterangkan begini. Data itu di 35 menjelaskan bahwa jika bangkai binatang jatuh ke atas suatu benda atau ke air, maka benda tersebut menjadi najis dan harus kemudian benda itu dibersihkan.
Nah, di data nomor 36-nya dikatakan, jika bangkai binatang jatuh ke dalam air atau kolam penyimpanan air, dan air tersebut tetap boleh diminum dan tidak menjadi najis apabila air tersebut lebih besar massanya daripada sampah atau bangkai yang ada di dalamnya. Imamat 11:35 sampai 36. Udah selesai kan? Selesai dong. Sekarang saya balik nanya. Belum. Sekarang saya balik nanya. Udah selesai. Sekarang saya balik nanya. Sekarang saya balik nanya. Kenapa mensucikan diri Kristen dari dosa-dosa menggunakan darah Yesus? Ini pertanyaan yang sama ya. Kenapa dosa-dosa manusia dihapuskan dengan darah manusia? Jawab. Aku cinta Raja cinta buatan Indonesia. Ya, jadi teman-teman kalau ada pertanyaan seperti itu silakan aja dibacakan Imamat 11 itu. Insya Allah mereka akan sadar, mereka akan waras selama otaknya mereka tidak mengecil, tidak mengeriput otaknya. Insya Allah bisa sembuh. Gitu ya. Oke, saya izin sejenak. Mudah-mudahan tak ada lagi yang masuk mengganggu pikiran saya sehingga saya harus nongol lagi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya udah bisa istirahat juga. Yang jelas, cikijak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor oten, otaknya dimakan. Ya, silakan, selamat bertugas, salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Allahu Akbar. Oke, Dengko ya, terima kasih banyak, salam sehat semua ya. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin. Satu-satunya akunku ini jadi saya nongkrong di bawah, boleh ya? Akunku yang satu nanti tanggal 10, tanggal 11, tanggal 13. Mati meja. Saya dibawa nongkrong. Boleh ya? Iya, siap. Oke, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikijak di dinding, diam-diam merayap, naik seorang oten, kutebut, otaknya dimakan. Oke, Icang Sahril. Tapi memang panas ya Romo ya kalau bahas Dewa Molok ini minimal 3-4 akun ya. Kenapa Romo ya? Panas Bang Paloko. Begini, mereka bertanya seputar tuntunan atau hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Nah, sementara di sisi yang lain pada saat kita bertanya seputar hukum kepada mereka, mereka pura-pura sinting. Seperti yang tadi itu kan, pura-pura sinting lalu kabur, pura-pura sedeng lalu kabur. Bertanya sholat 5 waktu di dalam Al-Quran sudah dijawab, giliran ditanya balik mana perintahnya beribadah ke gereja pada hari Minggu, nggak taunya kabur ya. Yang satunya lagi sidan, belum lagi ditanya udah kabur. Berat. Kalau di Islam itu kan ada yang suci itu kriterianya seperti ini, yang najis itu kriterianya seperti ini. Kalau di Islam kan ada kriterianya. Coba kita tanya kepada mereka, boleh nggak mereka cuci muka dengan tainya sendiri? Boleh nggak? Misal sidan itu mencret ya kan. Nah, mencretnya itu dibikin buat cuci mukanya sendiri, boleh nggak? Di dalam iman mereka. Nggak ada larangan, Bang. Nggak ada larangan. Kalau nggak ada larangan berarti boleh.
Boleh toh sekalian buat lulur toh? Nah, mantap itu. Terobosan baru tuh. Iya, bisa awet muda itu. Oke, kita sapa dulu Romo. Icang, selamat sore. Icang monitor. Icang. Icang, di bawah dulu ya. nih dan naik lagi nih. Naik lagi Dan. Kau ini enggak pintar kau ini Dan. Makanya nih kalau tertutup hati, tolong kau buka hatimu. Sudahlah, kau kan bisa dia punya otak, punya akal gitu loh. Kenapa hal-hal kecil begitu enggak fundamental? Itu sudah dijawab secara jelas loh. Kemarin tidak Sudah dijawab secara jelas. Terus ada satu pertanyaan, Anda itu malah turun. Tidak terpental sah. Itu kan ini apa ya? Sama dengan di Imamat 11 35 36 Tunggu, 37 jangan dulu itu sama kasusnya sama itu. Kita selesai. Tunggu dulu Dan, tunggu dulu Dan, tunggu. Ada kita siapa dulu? Siapa ini? Marben. Kenapa Marben? Selamat sore. Sore. Ya, dari Kristen, Katolik atau apa gitu loh. Banyak banget gitu soalnya. 60.000 saya harus sebutkan. Iya, 60.000 denom aliran. Kristen. Oh, Kristen. Ya, silakan. Mau ditanya atau mau bertanya? Silakan. Tobatlah. Hah? Bertobat. Oke, baik. Saya mau bertobat, Bang. Coba kalau bisa Anda bisa menjawab ini, saya akan bertobat. Siapa nama anaknya Maria? Itu dulu jawab dulu. Kenapa Muhammad masih di kuburan? Astaga. Pertanyaan itu sebenarnya menampol kepala Anda sendiri. Kenapa? Nabi Muhammad itu manusia. Nah, manusia itu meninggal dunia itu wajar. Lah terus kalau Tuhan mati, logikanya itu gimana? Yesus kalian bilang apa manusia? Mungkin begini Bang Erwin. Jadi sebelum kita lanjut diskusi, ini kan lintas iman Pak Marben ya. Jadi harus jelas siapa Tuhannya kan gitu. Makanya saya mau bertanya dulu. Betul. Ya, silakan Pak Marben. Nama anak Maria siapa? Aku nanya itu aja. Aduh, dia mau ditanya balik. Bibel nggak tahu, kerjanya diketein, bawa pertanyaan, disuruh ini jawab gantian juga nggak bisa. Apa bisanya Oten ini? Ya. Enggak, bingung aku nih kenapa masih di kuburan. Iya, nanti dulu Pak. Saya lebih bingung, malahan Tuhanmu mati itu lebih bingung. Ya, sebentar nanti akan dijawab itu Tapi di sini Pak sebelum naik itu ada pertanyaan dulu. Jadi kita tahu kan, gitu. Boleh saya tanya Pak sekali lagi, siapa nama anaknya Maria? Yesus. Siapa nama Tuhannya Maria? Ya Yesus juga. Nah, kan? Gak bahaya, saya kira. Anakku adalah Tuhanku, waduh. Gak bahaya. Tuhannya Tuhan di Bunda Maria Yesus, anaknya Yesus. Lah terus tua mana ibu mamanya sama anaknya tua mana? Tua Yesus. Tua Yesus. Cambuk. Dapat ilmu dari mana Bapak ini? Bapak yang ngasih tahu kayak gitu siapa? Udah kan? Udah dijawab kan? Jawablah itu. Kan udah tak jawab tadi. Simple kan? Apa jawabnya? Nabi Muhammad itu manusia, wajarlah meninggal dunia. Nah, kembali pertanyaan yang sama, wajar nggak kalau Tuhan mati? Jadi kenapa kalau Yesus kalian berdebat dibilang Tuhan, dibilang manusia? Tuhan mati wajar nggak Pak? Hah? Tuhan mati wajar nggak? Sementara.
Sementara. Nggak ada sementara Tuhan mati wajar nggak? Sementara jare. Cuma 3 bulan. Saya dulu. Pecahkan tadi itu, Abu Daud 61 itu. Cuma 3 hari. Udah dijawab itu, Udah Abu Daud dijawab. itu. Bagaimana sekelas Nabi kok bisa begitu? Coba jelaskan betul-betul dulu. Udah dijawab. Kamu kalau misalnya tetap botol, itu Ya, cerita kamu. jawabannya nggak pas. Ya udah cerita kamu, nggak harus mempaskan sama kebotolanmu memang. Iya. Lanjut, Yesus Bang kan Edwin. kalian anggap manusia. Siapa? Sudah dijawab tadi. Itu sama kasusnya dengan Ini kick orang nih. ini ngomong bulat-bulat. Ngeyel nih. Udah dijawab tadi, itu sama kasusnya dengan Imamat 11 nomor 35, 36, 37 itu sama. Jadi menurutmu Yesus sama Muhammad sama gitu? Aduh, ini lagi nyambung. Oh, ini nggak nyambung. Ini beda lagi nih, Bobobe. Cambuk. Yang dan tanya kembali ke Abu Daud, yang satunya tanya Nabi Muhammad meninggal. Wajarlah Nabi manusia. Lah kalau Tuhan meninggal wajar nggak? Ngeri dong. Ngeri lah. Biarpun Ngeri 3 dong. hari. Terus yang mengurus alam semesta ini siapa kalau Tuhannya mati? Iya, kalau menurut kalian kan Yesus nabi, apa utusan? Ya kalau menurut orang Kristen kan Tuhan. Iya, kalau menurut Ya kalian kan kalau yang nabi. mengatakan Tuhannya mati siapa? Yang mengatakan Tuhan mati siapa? Orang Kristen. Turun saya tiada jawabannya. Dosa manusia. Dan kamu bukannya nggak ada jawabannya. Telinga kamu aja mungkin yang kompoan. Gak apa-apa, dia turun aja nggak apa-apa. Telinganya sama Roh Kudus. bersihin dulu, telinganya bersihin dulu pakai linggis ya Pak ya, bersihin dulu pakai linggis ya, biar puas ya Pak ya. Turun sana ya. turun. Coba Abu turun Daud aja. 61 itu jelaskan dulu bagaimana itu. Udahlah, kuping dulu tuh dibersihin dulu. Ya. Kenapa itu dipakai wudhu? Sumur itu kan sumur itu. Inilah ya, turun aja di Tidak sidang. mengalir, di sumur itu Kristen tidak itu memang mengalir. hidup tidak ada aturan ya. Dimana kalau kita bersuci itu ada ukurannya, perbandingan air yang bersih dengan kotor itu berapa ada di dalam Islam. Tetapi kalau di dalam Kristen, jangankan air yang untuk bersuci, halal haram saja tidak kenal. Inilah sumur itu tanda-tanda penampungan, tidak Kristen itu mengalir. tidak tahu aturan. Saya tambahkan ya Dan ya. Saya tambahkan. Ini Sidan turunin aja nih, turun aja nih, dia Tidak telinganya. mengalir. tambahi Tahu sumur jawabannya. kan, tahu sumur. Sumur itu penampungan. Dan turun aja kau dengarkan Dan, sama kamu. pintar-pintar kau Dan, turun aja. Aduh, sudah dijawab Ada kayak gitu masih Merben. juga ngeyel. Silakan, ada Merben, silakan dinikmati. Silakan Marben. Apa yang dikeluhkan? Sakit pinggang? Enggak. Kepala dia. Terus jawabannya tadi. Tapi nanti kalau ditanya jangan kabur ya. Kabur lah. Nah ini, kalau mau kabur nggak usah. Masih mau tanyanya ke Kristen pribadi apa? Cuman itu aja kalau saya. Soalnya aku ditanya nggak tahu. Kalau ditanya nggak tahu Pak, kalau dijawab jangan ngeyel, gitu loh. Tapi kalau berani Ya, yang pas. ngeyel berarti siap ditanya. Jadi begini Pak, izin sedikit harus masuk. Tadi pertanyaannya itu kami cuma menjawab sederhana saja. Karena Nabi Muhammad SAW itu sama seperti kita manusia, jadi ada kematiannya, kan gitu, wajar. Nah kalau Tuhan yang mati kurang ajar. Nah pertanyaan tadi, kenapa Tuhan bisa mati? Silakan. Nah ini kalau tiba kayak gini disamakan Yesus sama Muhammad. Gimana ini? Ini nggak usah pakai dalil loh Pak, nggak pakai dalil, pakai logika, ya kan? Kita manusia, Bapak manusia, Nabi Muhammad manusia. Bedanya Nabi Muhammad itu manusia pilihan yang dipilih oleh Allah mendapatkan wahyu yang berupa Al-Quran. Lah kalau kita ini juga manusia, dilahirkan, hidup seperti umumnya manusia pada umumnya dan dimatikan. Nah terus pertanyaannya, yang Anda katakan Tuhan, yang Anda tuhankan itu mati, wajar nggak? Berarti jelas kalian udah ngaku Yesus Tuhan kan?
Oke, biar saya ikuti. Iya, silakan. Biar Boboy yang ikuti ya, oke. Iya, Boboy mengimani Yesus sebagai Tuhan, tapi bukan sebagai Allah. Oke, saya imani, saya percaya. Izin ralat Romo, Tuhannya Gimana? Oten gitu, Tuhannya Oten, biar tidak murtad tanpa disengaja. Oh iya, Tuhan Yesus Oten. adalah Tuhannya Oten, bukan Tuhannya Romo. Tuhannya Romo kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, begini. Nabi Muhammad adalah manusia. Beliau adalah seorang nabi utusan Allah yang diutus untuk seluruh manusia. Oke. Nah, Yesus adalah Tuhannya Oten. Ya. Yesus adalah Tuhannya Oten. Nah, Nabi Muhammad wafat, umat Islam itu nggak ada yang heran. Memang beliau adalah manusia. Memang beliau memiliki batas waktu. Pada saat waktunya sudah tiba, wafatnya sudah tiba, maka beliau akan diwafatkan oleh Allah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, Pak, pada saat Tuhannya Oten ini mati selama 3 hari, lalu siapa yang menjadi Tuhan pada saat itu, Pak? Yang mati kan cuma jasad yang mati. Silahkan. Oten dari jemaat sampai ke pendetanya kok sama gitu loh, heran saya. Pada saat Tuhannya umat Kristen mati 3 hari 3 malam, siapa yang menjadi Tuhan pada waktu itu? Yesus juga, tapi itu kan mati bukan apanya, badannya. Yesus kan mati. Yesus pada waktu itu kan mati kan toh, mati selama 3 hari 3 malam. Nah, udah mati, nggak bisa ngapa-ngapain nih karena udah mati. Nah, yang saya tanya, pada saat Tuhannya umat Kristen ini mati, siapa yang menjadi Tuhan pada waktu itu? Siapa bilang Tuhan mati? Roh badan yang mati. Nah, yang mati itu Tuhan apa manusia, Pak? Badannya, rohnya tetap. Oh, berarti tidak mati. Yang nggak mati berarti Bang Palopo. Badan yang mati. Di mana-mana memang badan yang mati. Paulus salah itu. Bang Di mana-mana memang badan yang mati, roh mah nggak mati. Itu mah sama aja kayak nenek Paulus gue juga salah. gitu. Katanya kan gini kata Paulus tuh, mati bangkit supaya menjadi Tuhan. Berarti salah Paulus. Dia bilang mati kok Paulus itu kok. Terus apa bedanya Yesus dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Muhammad wafat, jasadnya yang wafat, ruhnya kan tidak wafat. Ruhnya Nabi Muhammad, bedanya apa? Coba. Gimana? Ada. Nabi Muhammad itu kan wafat, jasadnya wafat, ruhnya kan tidak wafat, tidak mati toh. Jasadnya, ruhnya toh. Rohnya kemana? Rohnya kan dilempar aja. Aduh, tambah kemana-mana ini orang. Kemana-mana. Baca Bible nggak pernah. Tahu alam barzah juga malahan. Tapi Bible sendiri nggak tahu gimana nih Bang Boboy. Nggak tahu dia, nggak tahu. Ya itu dia. Tuhannya mati apa enggak sih? Sebenarnya yang mati Tuhan apa bukan? Bukan. Kalau Tuhan mati salah. Kok salah? Mati memang badannya. Loh, enggak, jadinya yang mati badannya itu badannya Tuhan atau apanya Tuhan? Badannya 3 hari. Badannya Tuhan, Habis itu badannya bangkit. Tuhan, badannya Tuhan. Ya 3 hari cuma. Iya, tapi badannya Tuhan. Iya. Berarti yang mati Tuhan, ya kan? Badannya. Iya, badannya Tuhan apa badannya kucing sih dari tadi ditanya kok. Rohnya tetap di surga. Saya nggak nanya rohnya, badannya siapa yang mati? Badannya orang. Bukan Tuhan. Orang. Iya, orangnya itu bukan Tuhan. Asli parah. Bukan, coba jawab dulu. Jawab. Kematian badan itu badannya badan Tuhan atau bukan yang mati? Badannya.
Iya, badannya Tuhan atau bukan? Bodinya Tuhan atau bukan? Ya Allah, ditanya kok. Badannya waktu manusia. Manusia, berarti bukan Tuhan yang mati. Yang Tuhan itu kan rohnya, bukan badannya. Iya, berarti yang mati Tuhan apa bukan? Ya ampun, ditanya kok. Badannya yang mati. Tuhannya mati enggak? Enggak, hidup. Tuhannya hidup, Tuhannya nggak pernah mati ya? Ya. Oh gitu. Ya, Coba Tuhan atau dilihat bukan? matanya melotot. Matanya melotot ya, melotot. Manusia, berarti bukan Tuhan yang mati. Tolong gedein. Ini Badan, si badan. curhat ini apa namanya, noise. Oke ya. 1 Korintus 11:26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, bentar aku gedein. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi salah nggak ya ini ya, kematian Tuhan? Jadi salah. Pokoknya Apakah jadi kita pelan-pelan aja, Kuti. Ngomongnya pelan-pelan Iya. saja, biar Pelan-pelan. biar kedengaran. Iya. Tenggorokanku juga lagi tidak ramah lingkungan ini, lagi sakit. Masalahnya ini, kalau harus Oten ini pelan-pelan. kalau kenceng-kenceng malah nggak denger. Oh iya. Oke, Pak Marben bisa melotot dulu lihat ini 1 Korintus 11:26. Jadi salah nggak ini? Enggak nampak. Nggak nampak katanya. Kurang melotot. Kurang melotot. Kematian apa ini? Coba baca. Baca dulu. Sudah dibaca, Coba. nggak dibaca lagi. Iya, coba kamu yang baca sekarang ini. Nih. Enggak, aku cuma kali- mendengar aja. Udah bisa baca? Ini lo baca. Kamu bisa baca nggak? Nggak bisa baca, nggak bisa Enggak, baca. cuma mendengar Oh, aja. nggak bisa baca. Oh, kasihan, saya ajarin ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Aduh, Tuhan mati diberitakan. Aduh, gak bahaya saya kira. Tuhan yang mati, gimana jadi salah nggak ini kematian Tuhan? Tuhannya yang mati jadi salah nggak? Ayo, jadi salah nggak? Pak Martin, coret. Asli, kayak tanya asli apa enggak, ada pernah bacanya. Ayo, jadi salah nggak ini kematian Tuhan? Jadi nggak salah. Ayo, jadi salah nggak? Ini apa? Ini. Apa katanya? Google ini. Google, 1 Korintus 11:26. Enggak, Coba kamu bukanya di buka. Google, kok enggak ada Alkitab? Lah, kamu mau minta yang mana sih? Kamu punya Alkitab, punya Bible kamu. Coba kamu baca 1 Korintus 11:26. Sama nggak bunyinya? Tulisannya sama nggak? Kok dibilang kok tahu baca? Oh, memang tukang ngibul ini sukanya naik ya. Nggak bisa baca, tapi naik. Nggak bisa mainan baca, TikTok bisa tapi ya orang kan? buka Google disalahin. Kok tahu Google ya? Kok bisa mainan TikTok ya? Aduh. Selain dia botol, tapi ternyata juga tukang ngibul ya kan? Ya. Iki gak bahaya tak Tuhan mati tak? Oh ya bahaya tare. Oh ya bahaya kan? Bahaya ya Tidak usah malu loh Pak. Bang Tidak Boboy, usah belain Bang Boboy, malu-malu biar seru Bang untuk Boboy. mengakui bahwa Tuhan yang Anda sembah itu pernah mati selama 3 hari 3 malam. Gak usah malu lah, wong yang tertulis itu kematian Tuhan kok. Gak bahaya tak iki Tuhan mati. Ya bahaya lah Tuhan Bang mati Peloko. sopo sing jadi Tuhan. Nah ini Makanya itu. yang mati 3 hari 3 malam ini adalah Tuhannya umat Kristen. Sementara Tuhan sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya ini tidak pernah mati. Beda Tuhan. Itu Bang Paloko. Terus yang Tuhan mati ini Tuhan apa konsepnya siapa Bang Boboy kira-kira nih? Konsepnya Paulus. Atau Tuhan-Tuhanan nih? Jangan-jangan Tuhannya Kristen ini Tuhan-Tuhanan. Bisa jadi, bisa jadi. Kok dia nggak mau jawab ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marben, jawab dong. Ayo teman-teman yang di YouTube ya, ramaikan YouTube Hijrah Khadijah. Soalnya ini si Marben juga, aduh kayaknya nunggu sampai 50 tahun kemudian juga nggak mau jawab kayaknya dia ya kan?
Ayo, kita ramaikan YouTube Hijrah Khadijah ya. Ini 1000 penonton dari TikTok nih, ayo bantu ramein dulu yuk di YouTube-nya Hijrah Khadijah, YouTube-nya aku itu. Ayo Marben jawab. Ayo, yang mati Tuhan atau manusia, Marben? Silakan. Manusianya. Itu baca ini coba. salah berarti ini. Salah apa enggak ya? Jadi salah enggak ini ya? Aduh. Marben. Itu salah. Besok di tinta hitam itu Bibelnya. Iya. Makanya Dr. Yonatan Purnomo itu mengatakan bahwa ada 6.577 ayat yang salah di dalam Bible yang tidak kanon gitu loh. Kemungkinan ayat itu juga masuk. Tapi begini Romo, gara-gara ayat ini teman-teman ya, semua banyak pendeta yang mualaf karena di situ kan diberitakan kematian Tuhan. Masa Tuhan mati kan gitu. Nah itu dia. Nah, ini banyak pendeta yang mualaf gara-gara ini ayat ini. Lulusan STT masuk Islam, dosen S2 masuk Islam, dokter S1, dokter S2 banyak yang masuk Islam. Ini belum ke ini ya, belum ke pengusiran Yesus ya sama Ota dia. Belum ini. Bang Palapok. Ya. Itu kan waktu Bunda Maria melahirkan itu kan ada dua tuh, ada bayinya ada, hari-harinya ada gitu. Takutnya pas keluar takut salah sembah, ntar hari-harinya disembah Bang. Nah itu belum ditanya itu lagi. Apakah ari-arinya termasuk Tuhan juga kan gitu? Belum tanya itu. Enggak ke situ dulu. Enggak ke situ dulu. Bahaya. Bang Marben ini bungkusnya Bibel kalau kayaknya nggak mau tahu nih. membahas itu Bang, tanyanya itu begini, jangan langsung tanya siapa yang disembah, jangan, tanyanya tuh begini seharusnya. Pada saat Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah Yesus ini ada ari-arinya? Nah itu seharusnya pertanyaannya. Iya. Oke. Itu aja Bang, saya mau turun lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau misalnya ada jawaban, iya ada ari-arinya. Nah lalu muncul pertanyaan yang baru, apakah ari-arinya juga Tuhan? Kan begitu pertanyaannya, betul kan? Iya betul. Nah betul. Bang Marben, silakan Bang Marben. Jangan-jangan nggak pernah lihat bungkus apa ini sampulnya Bibel, jangan-jangan. Ya kan? Bahaya ini orang. Diam Pak Marben. Marben. Ini loh sama Putri Natali. Bus, Marben. Bukan. Apa tuh? Bukan kucing ya. Tergoncang Marben gara-gara Tuhan mati. Iya, Tuhan mati ini gimana? Kamu ngelawan Bible apa kamu yang salah apa gimana sih sebenarnya ini? Gimana? Nah. Tuhan mati itu gimana? Coba ceritanya kok bisa mati itu gimana Tuhanmu? Yang jadi Tuhan siapa kalau Tuhan mati? Ayo. Dia lari. Aduh, mirip-mirip ya. Kaget dia. Asli kaget ya. Lari. Iya ya. Yang jadi Tuhan siapa kalau Tuhan mati ya? Kecuali kalau Tuhannya banyak ya, ada serepnya mungkin ya, bisa ya. Tapi enggak tahu lah ya. Kok bisa ya? Pusing. Kok Tuhan mati? Kalau saya jadi Kristen, maka saya akan menjawab, loh, Tuhanku kan ada 3, mati 1, masih sisa 2, masih sisa Bapa sama Roh Kudus, kan gitu jawabnya seharusnya. Tapi serba salah jawabnya ya, serba salah ya. Mau dijawab manusia, berarti yang nebus dosa manusia. Serba salah, kasihan teman-teman Kristen ini. Itu ada yang datang di sapa Bang Palopo, saya tak coba naikkan satu-satu. Oke, Pak Daniel ya, standby di bawah dulu Bang ya. Kita naikkan. Oh, Daniel Rento ini baru naik ya? Betul.
Denai Rantau, Kristen Muslim Pak? Assalamualaikum Bang, Muslim Bang. Oh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang. Apa yang mau disampaikan? Oke Bang ya. Kalau nggak ada kita dibawa dulu Bang ya, kita naikkan Kristen dulu Bang ya teman-teman ya. Oke, makasih Pak Denai, makasih. Assalamualaikum. Bang Agus, Kristen Muslim. Bagus. Bagus. Oke, bagus. Langsung turunkan aja Bang Balopo, naik Iya. satu-satu. Nah, tapekong lagi. Ada tapekong. Ya udah, naikkan semua dah. Iya, Silakan, dinaikkan satu-satu. Masih ada permintaan. Iya, dinaikkan satu-satu. Iya. Satu-satu aja minta biar maaf nggak tadi itu rebutan. ada kegiatan jadi kurang fokus saya tadi. Yo, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, tapekong, gimana tapekong? Saat Tuhan mati, itu gimana? Siapa yang jadi Tuhan kalau Tuhan mati? Gimana? Nggak berserak kah dunia beserta isinya? Nggak berserak? Hah? Gimana tapekong? Saya rasa kalau Tuhan mati ya nggak masuk akal juga. Oh, nggak masuk akal ya? Nggak masuk Berarti nggak bener ya? Kalau ada Tuhan mati itu nggak bener ya? Ya, kalau yang saya pahami itu menurut keyakinan saya Bu ya. Yang saya pahami, yang mati itu kemanusiaannya Bu. Bukan Tuhannya ya Itu yang yang mati ya? Ya bukan. Kalau ada Tuhan Kalau mati Tuhan- berarti salah ya? Ya salah, tidak masuk akal. Oh, Nah, makanya itu salah. Mantap. Dibaca ulang Mantap. Ukti. Mantap ya, salah katanya ya. Saya bacakan Ya, ya, yang salah. katanya salah ya. Oke, ini kata teman-teman Kristen sendiri. Mungkin Yang katanya penerjemahan salah, saja yang iya ya. salah. Nanti originalnya bisa kita cek ya. Katanya Kalau salah. Tuhan mati, dan itu tidak masuk akal. Iya nggak masuk akal. Oh, katanya ini udah salah nggak masuk akal. Waduh, gak bahaya tak kira? Iki Bible dewe rek. Wes salah gak masuk akal kira. Nah, mencret itu obat diapet itu mencret. Ya. Oke. Coba gini Pak Tapekong, bicara itu ada spasinya gitu loh. Jadi waktu sudah mau dibacakan diam dulu gitu. Oke, aku bacain ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Berarti ini nggak masuk akal nih ya. Katanya Dalil ini udah ya? nggak masuk akal dan salah katanya Nah, itu Bang salah. Erwin. Aduh parah. Gak bahaya Nah, saya kira salah. Bible dibilang salah gak masuk akal kan? Wes angel. Angel wes. Wes Tuhannya mati, gak masuk akal, Yang- Bible salah. Wah, parah yang wes. yang menjadi pertanyaan adalah pada saat Tuhan mati, siapa yang menjadi Tuhan? Bau. Ya tidak ada Tuhan mati. Katanya nggak ada, ini salah udah katanya. Tuhan Yesus, karena memang dia harus mati demi cinta kasih. Karena Bapak pernah baca itu yang dibawakan Ukti Natal itu apa enggak? itu hanya satu, Pak, membawa kasih, cinta Enggak, itu kasih. Bapak pernah baca yang itu apa belum? Bapak aja. pernah baca yang ditampilkan di layar itu apa belum, Pak? Saya sudah baca tadi. Coba baca, Tadi. Bapak yang bacalah coba. Tadi katanya guys, tadi Ya, guys. coba Bapak yang baca. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Dor. Dia datang. Itu kematian Tuhan kan? Dor. Kematian Tuhan. Dia datang. Masa mau bilang gini, kematian 100% manusia, 100% Tuhan tidak mati, kan nggak ada tertulis itu. Jadi gini loh Pak, sebenarnya data ini membuka cakrawala berpikir Anda yang mengatakan bahwasannya
Tuhan mati itu tidak masuk akal. Sebenarnya kalau Anda melanjutkan akal Anda itu berjalan, manfaatkan akal pada saat Anda mengatakan Tuhan mati itu tidak masuk akal. Dengan data ini Anda bisa dapat jawaban, oh ternyata data ini nggak masuk akal. Konsep yang Anda pegang ini bisa juga nggak masuk akal itu. Karena Tuhan di sini pernah mati. Ini pada saat Anda nanti mengatakan tidak masuk akal, sebenarnya udah bener. Nah, cuman pertanyaannya, kenapa sudah kayak gini yang katanya nggak masuk akal tetap diimani? Ah ini loh Pak Tak Pekong. Iya, Kristen ini dalam bahaya memang Kristen ini, karena banyak jemaatnya yang sudah banyak yang terguncang. Ya contohnya ya Pak Tapekong ini terguncang dia kan melihat data yang mana di data ini tertulis bahwa Tuhannya mati 3 hari nih. Gimana Ya, tidak itu Pak mungkin. Tapekong? Nah, tidak mungkin lagi. Itu salah Ya, berarti kan? Bibelnya Pak. Ya, saya belum ini terlalu paham tentang ini kemungkinan terjemahan apakah yang salah, tapi yang saya paham Pak. Kalau salah terjemahan, Yang originalnya mati apa dong? itu Originalnya apa kalau salah ini terjemahannya? Ya saya belum lihat. Yang mati itu kemanusiaannya bukan Tuhan. Aduh. Pertama, yang kedua, kenapa dia mati? Untuk menggenapi nubuatan. Tapi lah itu bahwa memang dia akan manusia loh Pak. Iya. Pertama, untuk menyatakan kasih Allah bagi Menyatakan kasih. Kak Natali, besok tolong usulkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia kata Tuhan di situ besok diganti kata manusia. Jadi kematian manusia gitu, bukan kematian Tuhan. Iya. Terus ditambah kematian 100% manusia, yang 100% Tuhan tidak mati. Mungkin begini loh cocoknya, memberitakan kematian kemanusiaan Tuhan. Mungkin begitu ya. Ngajak gila, jangan Jangan gitu dong Pak Lupa. Iya kan Tuhannya Oten kan ada kemanusiaannya. Iya, kurang satu kata di sini, kematian kemanusiaan Tuhan. Mungkin Jadi gitu. bentar. Kalau yang mati itu manusianya, yang nembus dosa kamu berarti manusia ya, bukan Tuhan ya yang menembus dosa. Nah, ini lagi. Gimana tuh Sarah? Jangan terlalu dalam-dalam. Jangan tebel-tebel, tipis-tipis saja. Nanti Mentok kamu lagi di situ. Oh iya. Karya Allah yang Karya Allah. Karena Yesus itu utusan untuk menebus dosa manusia. Makanya Yesus itu kematian Tuhan karya Allah katanya. Nggak apa-apa. Ini berarti yang nebus dosanya dia berarti siapa ini? Tuhan atau manusia ini? Yang nebus dosa itu ketuhanannya atau kemanusiaannya? Yang mati katanya manusia. Yang jadi mayat sing jadi mayat. Yang jadi mayat siapa? Tuhan atau manusia? Saya tanya, ini yang belum juga dipahami mungkin teman-teman Muslim. Apakah Yesus itu diciptakan dari hubungan suami istri atau biologis? Oh Itu jawabnya. tidak. Itu sudah tahu lah, sama aja. Sudah Terima tahu kasih itu. kalau tahu. Ya, terima kasih. Iya, terus yang ini kita lanjut lagi. Terus yang jadi mayat ini Tuhan atau bukan? Jangan kabur kemana-mana, jangan kabur. Jangan kemana-mana. Kalau tentang itu gampang. Kalau Anda mengatakan menjadi alasan itu menjadi Tuhan karena nggak ada hubungan biologis, Adam itu malah nggak ada bapak, nggak ada ibu, procot langsung keluar jadi manusia. Aturan Tuhannya kan Adam. Nah itu. Tapi dia bangkit kembali. Ya udah, tapi mati kan. Ya udah. Sekarang yang jadi mayat itu, yang jadi mayat siapa waktu mati? Itu yang jadi mayat siapa? Tuhan atau manusia? Kemanusiaan. Oh, kemanusiaannya bukan mayat. Bukan Tuhan ya. Tapi mayat, bukan gini Tuhan. Ukti. Tapi gini Ukti, ada yang gini bangkit supaya menjadi Tuhan. Lah, berarti menjadi Tuhan setelah mati. Tapi ini kok kematian Tuhan Ukti? Iya, dan bentar gini dulu Bang Erwin. Tadi kata dia kan yang mati, yang jadi mayat pun itu manusianya bukan Tuhannya. Bener ya Tapekong ya? Ya betul, bukan manusia. Bukan Tuhan. Jadi bukan Tuhan. Jadi salah lagi kalau mayatnya itu mayat Tuhan tuh salah ya kan? Salah, coret.
Salah ya Tapekong ya. Berarti manusia dong harusnya yang mati ya, bukan Tuhan. Sebenarnya ini kan berbelit-belit. Karena di Iya. Tapi bisa Ya dibuka udah. lagi Ukti, Ya ada udah, mayat kita- Tuhan kok, ada kok Ini mayat makanya Tuhan. ini. Makanya saya dari tadi mau masukin dia ke perangkap itu dulu tadi. Iya, siap. Oke. Ini. Allah, firman Allah. Iya. Itu Iya, tidak ini diakui Islam. ini nggak usah ke Islam dulu lah kamu. Ini Bible aja umat terjemahan belum paham. Ih, mau ke Islam lagi kamu ini adik-adik. Ini ya, Lukas 24, 3. Bentar, jangan nangis. Melotot, bentar. Jangan nangis, matanya melotot ya. Oke. Pelan, Melotot. pelan. Lihat Lukas 24, 3 ya. 24 ya. Ini ya. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan apa? Mayat Tuhan Yesus katanya pemirsa. Mayat Tuhan diambil orang. Aduh mayat Tuhan. Ini mayat Tuhan. Aduh tergeletak jadinya ini mayat Tuhan. Aduh. Tapi sebelumnya saya turut berduka cita ya Pak Tapekong ya, karena Tuhan Anda pernah menjadi mayat. Saya turut berbelasungkawa ya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhannya. Oke, silakan memahami seperti itu, tapi kami tetap memahami. Oh Itu firman ini Allah jadi salah apa enggak ini mayat Tuhan ini? yang mati adalah kemanusiaannya. Oh, salah. bukan Tuhan, bukan mungkin Tuhan. mungkin Salah terjemahan berarti. mungkin terjemahan yang ini benar mungkin sebentar. Ada terjemahan yang lebih spektakuler. Sebentar ya. Ada yang lebih spektakuler. Sebentar ya guys. Kita ke Bible Iban Lukas 24. Jangan dulu tertawa. Pertanyaan tadi saya yang pertama masuk itu. Bentar. Jangan nangis. Ya kita lihat. Iya. Sekarang aku baru ini Kak. Sebentar. Iki rek bangkai. Baca pelan-pelan Uti. Ini ya. Tang lebu Sida tama ke dalam kuburnya. Sida nadai nemu bangkai Tuhan Yesus dia. Udah bangkai rek. Gak bahaya tak kira. Salah rek. Wangi paling yang mambune yang wangi yo. Mambu Tuhan yo wangi dah bangkai Tuhan wangi ta rek. Cok bilang rek. Wangi dah. Yo wangi. Mungkin ini ya apa namanya yang menginspirasi penyanyi itu menciptakan lagu, kan ada lagunya begini tuh. Tuhanku hilang diambil orang, Tuhanku hilang diambil orang, kan ada tuh lagunya tuh. Lain iki sepucuk bangkai sepucuk bangkai. Jadi kalau baca ini bangkai Tuhan Yesus jangan bilang mambu opo iki rek gak ya wangi bangkai Tuhan Yesus ya. Jangan aneh-aneh ya. Bangkai ini guduk bangkai tikus rek, bangkai Tuhan rek guduk wangi ta lah rek. Ya apa sih? Ya wangi. Nah, ternyata kok yang jadi bangkai Tuhan, bukan manusia. Itu. Ya apa kira Mungkin ini yang menginspirasi Roma Irama Iya. ya. Berharga terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Gitu mungkin ya. Badanku tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Bentar, coba dia jawab kita Ya, dengerin coba. Silakan Tapekong. Ya karena ini kan Anda mau memahami firman Tuhan hanya dari pikiran sendiri. Yang tertulis Sebentar. Saya jawab. Kalau di sini ditulis bangkai Tuhan Yesus, pikiran saya ini bangkai manusia Yesus atau bangkai Tuhan ya? Ya tadi kan saya sudah sampaikan dari awal. Yesus itu 100% memang manusia, 100% Allah. Oh, 100% Tuhan juga dia. Ya, berarti bangkainya bangkai Tuhan benar, berarti gak jadi salah. Bangkai Tuhan gak jadi salah. Mayat Tuhan gak jadi salah. Tapi kan begini, inti dari semua itu kan Yesus bangkit kembali pada hari yang ketiga. Iya, kita jangan ngomongin bangkitnya dulu. Pelan-pelan Pak Supir, belum bangkit masih jadi bangkai Pak Supir ya. Ini waktu dulu masih jadi bangkai yang kita bahas. Jangan keburu-buru bangkit. Diskusi aja belum 3 hari udah keburu-buru bangkit. Gimana sih?
Jadi ini katanya tadi nggak ada bangkai Tuhan, nggak ada mayat Tuhan. Ternyata ada. Ini jadi salah apa enggak? Jadi salah enggak? Kalau aku sih nggak berani ya nyalahin Bible-nya masa kalian, kita nggak yang berani. disalahin katanya salah pikiran, salah memahami. Lah wong itu tertulis loh Pak. Gimana Bapak? Iya, tertulisnya gitu loh Pak. Kalau soal bangkai, ya silakan, itu makanya saya tadi kita bisa cross check ulang. Tapi yang jelas bahwa yang mati itu adalah kemanusiaan, bukan Tuhannya. Pak, sebentar Pak. Bapak melihat layar nggak sih sebenarnya Pak? Saya lihat Pak. Lah, lihat layar itu jelas nggak Udah tulisannya, melotot, Pak? udah melotot nggak lihatnya melotot? Jelas? Jangan sampai kita dianggap lintir. Itu tertulis secara jelas loh Pak. Bukan kita salah memahami. Yang tertulis. Mungkin gini, kurang satu kata, bangkai kemanusiaan Tuhan mungkin. Bisa Jangan gitu, jangan. Kita nggak boleh loh ya, kita sebagai orang Islam, kita nggak boleh menambahi, mengurangi apa yang tertulis di dalam Bible teman-teman kita Kristen. Nggak boleh, kita itu namanya ngurusi agama mereka kalau gitu. Nggak boleh, Rek. Iki wes ditulis bangkai Tuhan ya wes. Nggak Ojo boleh, ditambah-tambahi, Rek. tapi nggak boleh. Tapi kalau cuma menyanyikan refnya saja, ya nggak apa-apa gitu kan. Ya, saya dengan Bang Palopo, Bang Boboy, dengan teringat Bang Natali, lagu ini Natali lah. saya. Jadi teringat lagu kan, ada lagunya tuh dulu sewaktu saya masih kecil tuh lagunya begini. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh. Oke, jadi itu bagi kami bahwa yang mati itu adalah kemanusiaannya. Tuhannya tidak mati, dan ya udah. Terbukti di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Iya, berarti nggak apa-apa ya. Berarti ini menurut Tapekong memang benar ngeyel dia ya. Dia menyalahkan Bible-nya sendiri ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya debat sama Bible-nya sendiri lah, Pak Tapekong, Semangat pokoknya. melawan Bible-mu Pak Tapekong. Selamat. Yang semangat ya, semangat. Semangat Pak. Semangat Pak. Terus bantah. Tadi ada jenazah loh di situ, ada jenazah loh di PL, jenazah apa gitu? Jenazah Aku ya. baca tadi loh, ada jenazah. Ini jenazah. Oh ya, jenazah Tuhan. Dia bukan Allah batu. Terbukti dia telah Dia bukan apa? Siapa Sebentar, dia bukan. Bentar, kamu ngomong nggak pakai titik koma? Ngomong apa? Aduh, jangan panik, ngomongnya pelan-pelan. Aduh, jangan khotbah. Ngomong pelan-pelan, pakai spasi, pakai koma, pakai titik gitu loh. Silakan. Oke, belum ngomong. Teman-teman tolong subscribe dulu ya channel Hijrah Khadijah, karena ini si Tapekong lagi mengkongkong-kongkong ya kan. Kita subscribe dulu ya teman-teman ya channel saya ini. Ramaikan channel Hijrah Khadijah. Oke, Tapekong gimana? Sambil nonton Tapekong belok-belokin Bible-nya sendiri ya kan. Tuhan Yesus dengan Allah SWT. Kira-kira bagaimana? Apa sih nanya apa sih kamu? Mana yang lebih hebat? Tuhan Yesus kami yang bangkit dari kematian daripada Allah SWT. Oh, hebatan Allah dong. Hebatan Allah lah. Allah yang membangkitkan Yesus kok gimana sih kamu itu? Coba dibuka. Allah telah membangkitkan Tuhan Yesus. Melotot ya. Sebentar. Kalau kurang melotot nanti matanya diganjel pakai korek api biar kelihatan. Iya, ini ya melotot. Soalan baru ini Bang Palopo, soalan bagus. Jikalau dibandingkan dengan Allah diam. Oke, diam dulu ya. Oke, buat teman-teman yang di channel YouTube manapun, ayo diem dulu Tapekong panik. Teman-teman yang di channel YouTube manapun ya, yang sedang menonton live ini dimanapun, tolong mampir dulu ke channel YouTube Hijrah Khadijah. Ke channel YouTube Hijrah Khadijah ya teman-teman ya, kita ramaikan dulu ya, soalnya channel YouTube Natalia Iriani saat ini sedang bermasalah, jadi kita ramaikan dulu di channel Hijrah Khadijah. Nanti minimal ya 15 menit lah, apa kata Bang Zuma tadi kan, minimal 15 menit lah kalian mampir dulu ke sini, nanti balik lagi ke tempat kalian nonton sebelumnya, silakan. Oke, terima kasih.
Di subscribe juga ya, jangan lupa subscribe, like-nya dan juga di share. Oke, kembali. Tapi Kong, kamu pikir aku lupa? Ha? Nih, ayo. Ini. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tuh, ayo, ayo loh. Yesus aja dibangkitkan Allah, mana yang lebih hebat? Yang membangkitkan atau yang cuma mati terus dibangkitkan? Woi. Jauh beda, Pak. Apa sih ini orang? Karena jawab kenapa? lah. Apa sih karena kenapa? Ini jawab. Ayo. Lebih hebat mana ini kalau kayak gini udah jelas? Tuhanmu dibangkitkan Allah. Nomor 1 dikatakan boleh menggauli budak. Apa sih ini orang? Hosea 1:2 ya. Kawinilah perempuan sendal, peranakanlah anak-anak sendal. Kamu mau lihat? Kamu mau ganti tema karena terguncang. Yesusmu kalah hebat dengan Allah. Iya. Sebentar kita closing statement dulu di sini ya. Kita closing dulu baru ganti tema, oke ya? Oke, kita ganti tema tapi closing statement dulu ya. Baik teman-teman, ternyata ini si Tapekong ini jangan keserupan. Kok kabur? Kok kabur? Kok kabur? Belum ke situ kok kabur kau? Mau buka tema baru kok kabur? Kok mencret? Sebentar. Diam dulu, jangan nangis. Jangan nangis ya, satu-satu jangan nangis. Ternyata yang dia nanya tadi, lebih hebat mana Yesus dan Allah? Ternyata Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dibangkitkan Allah. Ya. Kasihan sekali. Oke, sekarang kita buka ya. Sekarang kita buka di tema baru. Kamu siap atau siap-siap kabur? Siap tema baru atau siap-siap kabur? Siap tema baru apa siap-siap kabur? Jawab. Jawab. Silakan lanjut, silakan. Ya, oke, baik ya. Kamu tadi bawa data di mana? Silakan kamu tunjukkan. Kita buka tema baru. Silakan Tapekong bernarasi dengan data. Silakan. Oke ya, sebelum saya turun, ada pertanyaan tadi sebelum saya turun, kita diskusi debat, jangan kabur. Baru mau mulai debat udah ngomong mau kabur, gimana sih? Kurang ajar nih orang, berani-berani kamu. Di mana kebenarannya, misalnya menikahi anak kecil Al-Nasa 3325, menikahi anak mantu Al-Asar 37. Enggak ada bunyinya menikahi anak kecil kayak gitu, enggak ada. Tukang pelintir. Enggak ada bunyi ayat kayak begitu. Itu enggak ada. Enggak ada. Di mana dalilnya disebutkan? Dalilnya di mana sebutkan? Dalilnya di mana sebutkan? Bacot. Di mana dalilnya anak kecil? Di mana dalilnya anak kecil? Iya, di mana dalilnya anak kecil? Ini sekarang nih. Menggauli 11 istri dalam semalam. Botol istri mau istri ya nggak apa-apa toyo lawang istrine dewe ya opo sih rek kuceluk lihat Hosea 1:2 lihat nih jangan kabur kau oten sama saya sini bentar Bang Erwin kuceluk diam ya. Kalau menggauli istri terserah, silakan, namanya istri lawang ibadah. Mau menggauli istri namanya juga istri ya kan. Kamu lihat nih Hosea 1:2 nih. Ketika Tuhan mulai berbicara perkataan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah perempuan sendal dan peranakanlah anak-anak sendal, karena negeri ini bersendal. Dengan hebat membelakangi Tuhan. Tuhan apa ini? Nyuruh kawin sama sendal, main-main sama sendal. Itu yang nyuruh Yesus. Itu yang nyuruh Yesus itu. Oh ya Tuhannya oten coba mana lega Yesus rek? Coba mana Tuhannya oten lega Yesus rek? Ono asing lain ayo. Tuhan apa ini suruh kawin sendal, kawin sama perempuan sendal, peranakan anak-anak juga disuruh anak-anaknya jadi anak-anak sendal. Tuhan apa ini? Mucikari atau Tuhan atau apa ini? Tuhan apa ini? Membuka bisnis prostitusi kayak ini, persendalan ini. Aduh, hancur. Persendalan di mana-mana. Aduh, sendal keserak. Mau protes yang nikahin istri, mau protes yang menggauli istri, ini kau rusak otakmu ya. Orang mau main sama istrinya yang nggak apa-apa, itu ibadah halal. Nah ini main sama sendal ya gak bahaya tarik. Aduh, kawin sama perempuan sendal. Wes dua anak kau apa? Peranakanlah anak-anak sendal. Karena tali.
Yang Iya. ngomong di situ Yesus kan? Coba Ya, kalau- diulang, coba Kalau diulang. gini, oke ya. Ketika Tuhan, dengan hikmah Tuhan, oh, Yesus. Tuhannya siapa ini? Tuhannya Oten Yesus ya namanya ya. Oke, Yesus. saya coba ya. Oke. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan Ketika perantaraan Hosea, Yesus. berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sendal dan peranakanlah anak-anak sendal, karena negeri ini bersendal dengan hebat. Guncangannya atau apa ini? Karena negeri ini bersendal dengan hebat, membelakangi Tuhan. Oh, aduh, bersendal hebat. Itu karena Hebat. dia tidak membaca autoritatif Tuhan karena mereka melakukan ketidakbenaran. Persendalan, Tuhan menyuruh perkawinan dengan sendal, perempuan sendal. Tuhan apa ini, Rek? Juk, tak bahaya tak kira. Aduh, kalau aku tetap di Kristen nggak laku dong aku, karena aku bukan perempuan sendal. Waduh, gak ono sing kawin ambek aku, Rek, aku Kristen, Rek. Pergilah dan kawinilah Makanya begini, sebentar. Makanya dikenapi di perjanjian baru yang masuk surga duluan adalah perempuan sendal dan pemungut cukai. Ya. Tunjukkan datanya. Tunjukkan dulu Nubuatannya ya. Data meluncur sambil berserak mencret Ya, teman-teman tipis guncang ya, ramaikan YouTube Hijrah Khadijah ya, data meluncur ya kan, Ini penggenapan ya, ini penggenapan ya. Ini penggenapan ya. Oh, penggenapan Penggenapan. Oke. Sebentar ya. Guncangnya Ini nih. Matanya melotot. Siap melotot ya. Oke, melotot. Udah nikah belum ya? Istrinya udah jadi sendal belum? Hebat belum jadi sendal? Pelan-pelan. Matius 21:31 ya guys. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka kepada salah. Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka. Ayo rungokno iki kupingmu rek. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan sendal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Perempuan sendal. Awas mentretnya kenalan maka nobian di kongkon rabi ambek pesundal tiba dapat benefit duluan masuk surga ya kan. Ini nubuatannya pas ini. Bergenapi wes ya. Beserak kan? Beserak. Makanya jangan coba-coba mau ngehujat ya. Beserak kawan, kita bawa Bible kan? Beserak. Itu perumpamaan. Oh iya bu teman-teman, sebentar. YouTube-nya Natalia tidak muncul live. Ini YouTube-nya yang lagi live itu di channel Hijrah Khadijah. Hijrah Khadijah teman-teman. Hijrah Khadijah ya teman-teman ya. Ramaikan di channel YouTube-ku yang namanya Hijrah Khadijah, karena ini YouTube-nya baru bikin kemarin ya. YouTube Natalia Iriani sedang bermasalah, jadi live-nya di Hijrah Khadijah. Ukti, tunjukin yang bisa bikin sambil ngembes ngompol ngono loh. Nah, biar tapekong itu ngompol pelan-pelan. Aduh. Itu yang au itu ya. Aduh gimana ya? Yang ngompolnya tuh pelan-pelan, jangan ngompolnya itu yang kencang, Tapi ngompolnya begini pelan-pelan. loh, sebenarnya kalau di perjanjian lama itu Yesus udah pernah nikah loh. Coba Mbak. Bang Palopo yang benar ini. Yang diceraikan itu loh di Hosea Piro itu. 1:2 apa 1:2 ya? Sebentar, jangan kemana-mana dulu Pak Palopo. Ini duduk ya. Karena tadi temanya, dia kan tadi buka tema baru ya kan, mengawini anak-anak kecil katanya begitu kan. Menikah di anak-anak kecil ya kan. Padahal menikah itu di saat usia balik boleh menikah itu di dalam Islam, dan perempuan yang boleh dinikahi di dalam Islam itu bukan perempuan sendal, apalagi jadi istri Nabi. Nabi nggak kepincut sama sendal-sendal, nggak kepincut sama yang dipakai rame-rame. Tapi kenapa Tuhan Anda malah menyuruh ya di dalam Bible Hosea 1 ayat 2, Tuhanmu sendiri menyuruh kawinilah perempuan sendal. Dan peranakanlah anak-anak sendal. Apa ini? Apa ini? Apaan ini? Nanti Apa ini?
Kak Natali. Istilahnya ngene lho. Turun malu nggak turun bubuk. Belum lagi ada pertanyaan begini loh. Ini ada titipan nih pertanyaan. Ada yang DM saya Bang Palopo. Beliau lagi mondok ya kan. Beliau DM saya. Kalau ada Kristen Bang, tolong ditanyakan. Laki-laki Kristen itu boleh nggak menggauli ibu kandungnya? Jadi disuruh bertanya gitu Bang Palopo. Bang Tapekong, ini kebetulan Bang Tapekong kan Kristen. Laki-laki di Kristen boleh nggak menggauli ibu kandungnya Bang? Kena lu. Itu bukan Tambah pertanyaan mencret. itu. Pertanyaannya salah. Pertanyaan sama katanya. Pertanyaan yang salah gimana sih? Dijawab. Boleh enggak gitu loh. Boleh, Tidak bisa jawab enggak karena gitu loh. Itu pertanyaan amoral itu. Loh, kok pertanyaan amoral gimana sih? Oh, berarti kalau ada yang kayak gitu amoral. Buka Ukti. Loh. Jangan deh. Jangan Lain konteks, itu lain konteks. Lain konteks. Ini aja dia aduh. Jangan deh. Anda kan mengolok-olok pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah toh tadi toh, mantunya lah ini dan lain sebagainya. Nah sekarang saya izin bertanya, laki-laki Kristen boleh tidak menyetubuhi ibu kandungnya? Boleh apa tidak? Dijawab. Oke lah. Oke, sudah ya saya jawab ya. Makanya saya bilang tadi itu pertanyaannya salah. Kenapa? Karena dalam Kristen itu dikatakan bahwa pernikahan itu kudus. Nah, ketika kita menikahi orang tua kandung ibu, di mana kudusnya di situ? Larangannya di mana? Dalilnya di mana? Yang melarang menyetubuhi ibu kandung itu dalilnya di mana? Larangannya. Pakai dalil, silakan. Nah, makanya Pak, saya katakan dari tadi bahwa kita Pakai itu, Pak, dalil bukan makanya. Hikmat dari Tuhan. Hikmat lagi dari Tuhan. Pakai dalil bukan makanya. Hikmat dari Tuhan pertama, yang kedua kekudusan pernikahan. Di mana Pakai kudusnya, dalil Pak? itu dalilnya di mana bukan makanya. Di mana kudusnya di situ menikahi Bapak apa? Apa tadi, Makanya Ibu, ya? dalilnya di mana? Tambah mencret dia. Aduh, tambah mencret. Sampai kiamat nggak nemu dia dalilnya. Nggak ada dalilnya. Sampai kiamat pun nggak ada. Yang salah. Pertama, yang kedua. Iya ini makanya pertanyaan- dalilnya di mana untuk bantah itu kalau pertanyaannya yang salah. Makanya kalau tanya hati-hati, jangan nyimpulkan pernikahan anak kecil gini-gini ditanya balik mencret. Saya bisa katakan ini pertanyaan biadab ini. Iya pertanyaan biadab kalau Bibelmu mengatakan marilah kita bersundal memuaskan birahi itu berarti pertanyaan yang ini. Makanya Ya. saya katakan. Nah sekarang kalau Gimana pada saat Bibelmu mengatakan marilah kita bersukaria memuaskan birahi berarti itu gimana itu? Kamu salahkan itu Bibelmu? Ya, makanya saya bilang kalau Alkitab itu Pak banyak bisa dilihat banyak sudut pandang. Pertama, misalnya kitab Yehezkiel itu berbicara tentang sebenarnya di situ Tuhan marah di situ. Enggak, maksudnya gini loh, pantas kah ditulis seperti itu di dalam Bible itu pantas kah ditulis seperti itu? Tidak, itu sebenarnya sesuatu yang tidak pantas dan itu sebenarnya teguran dari Tuhan. Oh, enggak pantas. Nggak Ditulis seperti pantas itu ya enggak dibuang pantas. aja kalau nggak pantas. Itu sebabnya Allah itu datang dalam rupa manusia Yesus untuk menghapus. Mulai mana? Mulai kumat mana kira? Itu dikatakan barang siapa yang mau selamat harus ikut Yesus. Tidak Kalau di luar dari kalau itu, ada bersundal dibelain, ada orang bertanya tentang aturan pernikahan dengan apa hubungan ini, katanya pertanyaan yang salah. Inilah Saya sudah kamu jawab, Pak. Oten. Di dalam perjanjian baru dikatakan, saya tidak tahu di mana ayatnya, tapi dikatakan bahwa perkawinan itu kudus dan suci. Nah, makanya saya bilang tadi pertanyaan Bapak salah. Karena pasti Ya tidak kalau kudus. memang tidak boleh bilang saja tidak boleh katanya ini.
Gitu loh. Kenapa jadi pertanyaannya yang salah? Ini teman saya yang ada di pondok bertanya. Kalau dalam Islam itu kan nggak boleh, ya kan? Menggauli ibu kandung, menikahi ibu kandung itu kan nggak boleh kalau dalam Islam ada dalilnya. Nah, sementara teman saya ini yang santri ini bertanya, Bang, tolong ditanyakan kalau ada laki-laki Kristen, apakah laki-laki Kristen boleh menyetubuhi ibunya? Nah, itu pertanyaannya perlu jawaban, boleh apa tidak? Kalau boleh dalilnya di mana? Kalau nggak boleh dalilnya di mana? Gitu loh. Ngomong Kalau dalil nggak gitu. bisa jawab, angkat tangan, selesai. Saya jawab tadi. Sebenarnya ini menyebutkan saja ini saya merinding kayak apa ya? Ini kayak naik sekali. Marilah kita memuaskan. Dikatakan dalam Alkitab bahwa belum. dalam Kristen itu adalah kudus dan suci. Pertama, yang kedua, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan dengan manusia. Tetapi saya melihat, bercerai lagi. Lompat Dia kenapa kemana-mana sih loncat-loncat ini? Kamu kenapa sih suka loncat-loncat? Udah loncat-loncat, bantah Bible terus lagi loncatannya ini kan gila memang ya. Gila. Gak bahaya kayak kira. Oke, Natalia saya tanya. Natalia. Sucikah kalau kita menikahi ibu kandung? Oh, di Islam dilarang. Di Islam dilarang, ada dalilnya memang dilarang. Nggak boleh menikahi yang sedarah, nggak boleh. Ibumu tidak boleh dinikahi. Ada Jangan dalilnya. kamu nikahi ibu kandungmu. Jangan kamu nikahi saudara sekandungmu. Jelas di Al-Quran. Atau dikasih turun levelnya saudara ibu gitu loh. Tanpa tertulis itu pasti tidak bisa. Berarti kamu melakukan apa yang tidak ada di dalam Bible. Waduh. Yang tertulis kamu nggak ikuti, yang nggak tertulis kamu jalankan. Nah, saya sudah katakan tadi, pernikahan itu kudus, suci. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu perceraian. Siapa bilang nggak boleh cerai? Sebentar. Siapa yang bilang nggak boleh cerai? Siapa yang bilang? Ha? Serak gitu. Siapa yang bilang? Soalan bagus ini. Siapa yang bilang? Ha? Saya tidak lihat, tapi ada dikatakan di Alkitab Perjanjian Baru. Apa yang telah dipersatukan? Iya, yang melarang bercerai siapa? Yang melarang bercerai siapa? Ya Tuhan, pasti Tuhan karena Tuhan yang mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan melarang bercerai di dalam Bible? Ayo di mana? Oke, yang saya sampaikan itu saja. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh. Di mana dalilnya? Kamu bilang tuh Tuhan yang ngomong, ya kan? Di mana? Di mana? Ya, kebetulan ini saya tidak ini. Jangan numpang Tuhannya Bani Israel, ya kan? Tidak bawa Alkitab. Nggak ada juga gitu. Tuhannya Bani Israel pun nggak ada yang ngelarang bercerai. Nggak ada. Malah boleh nikah lagi. Sampai kiamat pun nggak ada. Ini saya kasih tahu nih. Sebentar, jangan dulu. Ini berarti kamu bilang nggak boleh cerai itu perintah siapa? Perintah Tuhan. Apa yang telah dipersatukan Allah? Iya, itu perintah siapa? Perintah siapa? Kamu kan nggak tahu dalilnya, kamu lupa kan? Oke lah, saya memaklumi kebotolan Anda. Itu siapa yang nyuruh? Tuhan? Iya benar Tuhan. Tuhan. Ya, Tuhan siapa namanya? Ya perintah Tuhan Yesus. Iya. Oh Yesus, baik. Matanya melotot ya. Melotot. Lihat nih, Matius 5:31 ya kan? Nih apa yang Yesus bilang. Telah difirmankan juga. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Berarti boleh bercerai itu ya? Boleh pakai surat cerai lagi nih Yesus sendiri yang ngomong. Kok katanya Yesus ngelarang? Ya apa sih ngelarang dewe, ngongkon dewe? Ya apa sih? Ukti, ngapain Ukti cerdas ini? Ngapain coba Ukti cerdas ini? Aduh. Ya, begini. Waktu apa saya ini nih? Sekarang kita uji kasus. Boleh? Kita uji kasus? Boleh. Baik. Sebentar Romo. Dia kasihan. Dia tadi kayaknya terkencing-kencing, dia mau bersihin dulu dia kayaknya. Gimana Tapekong? Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu Tuhan yang mana? Katanya Yesus. Lah kok ngeletek Yesusmu ini ngongkon ngasih surat cerai loh, Rek.
Nih, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Berarti boleh cerai, yang penting ada suratnya. Iya, boleh cerai, malah harus kasih surat cerai ya kan? Harus loh. Harus perintah loh ini, harus memberi surat cerai. Oke, sekarang kita uji kasus. Silakan, kita masuk Romo. ke kasus. Baik, Siapa baik. yang melanggar firman Tuhan? Sebentar Siapa yang dulu, Pak Tapekong. Aduh, Mas, jangan tergoncang. Santai, kita santai, ya kan? Kita kan mengedukasi. Room ini kan room internasional, lintas pulau, lintas benua, lintas negara. Pak Tapekong punya anak perempuan, ya, namanya Melati. Oke, nah, Boboy ini sebagai suaminya si Melati. Pekerjaan Boboy ini ngalor ngidul ke sana kemari, kerjanya mabuk-mabukan begini dan lain sebagainya. Nah, anak Pak Tapekong sebagai istri saya, ini saya marahi tiap hari, uang belanja nggak dikasih, ya kan, dipukuli, ya kan, dirontokin giginya satu persatu gitu. Terus Pak Tapekong sebagai orang tua Kristen, orang tua si Melati ini, apa yang akan dilakukan oleh Pak Tapekong kalau di Kristen tidak boleh cerai? Silakan dijawab. Nggak boleh cerai, Ya, melawan kita tetap Yesus. Lanjut, jawab, jangan nangis. Makanya itu kan pernikahan itu pergumulan antara istri dan suami. Jadi di dalamnya pasti ada masalah, Pak. Pasti ada Ini masalah. sudah banyak kasus, bahkan yang baru-baru ini di Sidoarjo, ya, di Sidoarjo apa di Blitar itu? Di Sidoarjo apa di Blitar itu ya? Yang istrinya yang dipukuli itu, yang mendapatkan KDRT katanya selama 20 Istrinya tahun. pendeta itu ya katanya. Ya, betul, betul. Aduh, Nah, kasihan. oke. Tidak bisa dituntut. Dalam Iya, Kristen banyak tindakan apa yang akan dilakukan oleh Pak Tapekong sebagai orang tua Kristen? Silakan. Bertahanlah nak sampai Nah, mati kalau Pak. saya Waduh, kayak paling pinter sendiri. Waduh, kayak paling pinter sendiri. Kayak Siapa ini masuk keserupan ini Angel Pray ini? Angel Pray ini angel wes. bahwa pernikahan itu suci, kayak paling benar dewi. Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena ini Silakan dijawab. Aduh, ini gimana sih? Ini rebutan bicara ini loh si Angel Pray loh, angel wes angel Angel Pray ini angel. Bentar Tapekong biar nggak ketumpuk. Ulangi silakan dijawab. ya saya akan menyarankan bahwa pernikahan itu kudus. Kenapa? Yang mempersatukan kita dalam pernikahan kudus adalah Allah sendiri melalui hambanya itu pendeta. Permasalahan dalam rumah tangga itu pasti ada. Nah, adapun kalau memang itu terjadi atau memang sangat meruncing, ya silakan. Silakan cerai. jadi boleh cerai. Oh jadi boleh cerai. Udah nggak ngelawan Yesus lagi. Oh udah nggak ngelawan Yesus lagi. Oh jadi boleh. Mau cerai gitu, nuntut cerai sama suaminya gitu maksudnya. Artinya silakan berbuat dosa toh. Kan ini kan kehendak bebas. Silakan. Enggak, ini bukan solusi yang saya tanya. Apa tindakan Pak Tapekong sebagai orang tua Kristen? Anak bapak sebagai istri saya di KDRT tiap hari, tidak dinafkahi. Saya rontokin giginya satu persatu misalnya. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Tapekong? Silakan. Saya akan sampaikan Pak sesuai dengan iman saya Pak. Jangan sampai dikatakan berdakwah apa segala ya. Saya akan sampaikan seperti yang saya katakan tadi. Saya akan katakan kepada dia bahwa pernikahan itu kudus. Yang mempersatukan kamu dalam pernikahan kudus adalah Allah sendiri melalui hambanya. Saya akan sampaikan seperti itu, tanggung jawab saya. Kalaupun saya sudah sampaikan begitu, lepas tanggung jawab saya. Silakan berbuat dosa kalau memang mau. Karena kamu juga Astagfirullahaladzim. Itu lagi genting, Pak. Maksudnya lagi genting. Berarti langkah yang diambil itu dipisah oleh Ini kan banyak terjadi loh, ya kan? Di mana itu Bro Admin? Di Sidoarjo apa di Blitar itu yang katanya di KDRT 20 tahun itu? Di Blitar ya, yang baru-baru ini kan istri pendeta itu kan?
Iya, minta maaf Nggak Pak. tahu, Saya aku tempatnya nggak tahu. Yang jelas kalau ada Iya, kalau ada Pak kasus. Tapekong, dengerin Bro Admin, dengerin dulu. Halo, ya. Jadi Bro Ya, Admin di silakan. mute dulu. Saya ingin mendapatkan jawaban dari Pak Tapekong. Kalau hal itu terjadi kepada anaknya Pak Tapekong di KDRT selama 20 tahun, apa yang akan dilakukan oleh Pak Tapekong sebagai orang tua Kristen? Apa yang akan dilakukan gitu loh? Itulah makanya saya sampaikan, saya akan menjawab sesuai dengan iman saya, Pak. Pertama saya sarankan. Bu, suaranya kecil. Saya akan sampaikan ke dia bahwa pernikahan dalam Kristen adalah kudus dan suci. Pertama, yang kedua, yang memberkati kita adalah Tuhan sendiri melalui hambanya. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, adapun kalau memang mereka tidak sadar, ya itu urusan mereka. Dan pertama, itu yang ketiga, yang keempat, pasti saya bawa dalam doa karena itu anak saya. Kenapa? Saya meyakini bahwa kuasa dari doa itu besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau Tuhan mau. Itu yang saya imani selama ini. Saya juga Pak sudah lama menikah Pak. Termasuk saya itu biasa keluar kota Pak. Sampai Jadi Pak Tapekong ini baik kesimpulan yang saya tangkap. Jadi Pak Tapekong ini akan membiarkan anaknya digebuki di KDRT tiap hari sampai giginya copot-copot gitu. Cuma berdoa saja. Saya sudah anukan tadi Pak. Karena saya tetap percaya Pak. Ya minta maaf Pak sesuai dengan keyakinan saya Pak. Doa itu besar kuasanya. Iya, Nah, kalau keyakinan saya- Pak Tapekong. Iya Pak. Ya minta maaf Pak. Ya, bapak-bapak ini. sekalipun saya sudah berdoa berusaha Pak. Iya Pak ya. Itu kan iman, Pak. Bapak-bapak ini. Berbicara masalah iman Bentar memang Pak Angel Ya. lagi. ketika sudah saya gumuli dalam doa. Angel, soalnya kalian juga angel. Ya ketika saya Namamu gumuli itu dalam lo Angel doa, lo. Gimana sih? Memang Maka angel jangan Pak, kelas Bapak lima. juga angel gitu. Itu aja jawaban saya. Angel. Nah, Rolls boleh kan? Kesulitan kan? Ya, Kesulitan ada untuk pekerjaan. menjawab kan? Berdoa, Kesulitan berdoa. untuk menjawab kan? Kesulitan. Kenapa? Karena nggak ada solusi di kalian. Iya. Kalau Siapa? Ya ada. kalau laki-laki Kristen itu nggak boleh cerai gitu loh. Ya intinya memang tidak boleh cerai Pak. Kita harus disetiakan, harus setia setiap manusia itu. Satu Bang Paluku, Gitu. terguncang satu Bang Kabur ya. Paluku. Kabur. Bukan gitu. Memang harus. Oke, Memang harus setia, Pak. kembali ini nggak menyimak ini Angel lagi. Silakan Rob.